Tapi yang di belakang Paulus ini, bukan Paulus yang mendapatkan keuntungan, tapi yang di belakangnya yang mengaku Yesus itu siapa? Iblis. Apa keuntungannya? Mengajak keturunan Adam sesuai dengan sumpahnya untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam masuk ke neraka bersama dengan dirinya. Itu keuntungannya. Paulus ini cuma nabi palsu yang dibisikin kemudian. Ajarkan kepada seluruh dunia, akulah Tuhan Yesus. Akulah bintang gilang gemilang. Aku Esa sebagaimana Tuhan juga Esa. Makanya dituliskan di 1 Timotius 2 nomor 5, Tuhan itu Esa dan Yesus juga Esa. Berarti ada dua yang Esa. Berarti Yesus yang Esa juga ini adalah iblis. Karena hanya iblis yang mau menyamai Tuhan. Esa itu apa artinya? Esa itu satu, tunggal. Nggak ada yang lain. Satu, siapa bilang? Yes, tunggal. Satu itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga ya, Esa itu. Kau ngerti, kau enggak? Dari bahasa mana kau terjemahkan itu? Lalu Esa itu apa? Tiga. Loh. Esa itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Lalu apa? Loh. Esa itu maha besar. Hah? Maha suci. Cangkrek. Maha hadir. Esa maha besar. Disuruh. Kamu dari mana kau dapat itu? Kamu dari mana? Kau dapat Esa itu adalah satu. Ini orang dari mana? ini. Dari bahasa mana ini itu? orang dari bayi. Ginjalnya letaknya di jantung. Jantungnya di bawah tubi. Makanya ya keliru kalian. Hah? Esa itu mana? Dari bahasa mana itu mengatakan satu? Esa itu dari mana? Artinya mengartikan itu adalah satu. Bang Ardian, Ya, Bang oke. Ardian, Bang Ardian, Ya, Bang Ardian. Ya, Ya. Esa adalah maha besar. Abang waktu SD pernah kebentur nggak kepalanya tuh bang? Mungkin. Kamu yang kebentur. Kamu kebentur. Coba saya tanya. Esa itu dari bahasa mana itu? Dengkulnya itu kebentur. Kartu kredit bisa sesimpel ini. Itu ada Bang Zuma itu, apa? Bukan. Bang Zuma ya benar. Ini jawab juga enggak. Ini nyimak, diundang sudah. Tadi bukan lah. Coba. Sabar dulu, bom diam. Kalau kau mengatakan, apabila kamu berpuasa janganlah meramu kamu seperti orang munafik. Iya, kamu tidak. Kenapa itu? Kena report lagi dia. Enggak. Siapa yang buka lagi mic-nya? Jangan di mute. Enggak. Jangan di mute dong. Kamu membaca Matius 6. Ini peringatan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada kalian. Paham itu dulu. Siapa namanya ini? Ini peringatan Yesus kepada muridnya. Apabila kau berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air muka. Oke. Jangan kayak orang munafik. Oke. Silahkan aja. Tapi 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum itu, semua Kristen di Indonesia akan kita tahu. Tapi di mana kita bisa melihat Kristen tidak makan 40 hari, 40 malam? Di mana? Hah? Di mana Kristen itu bisa? Orang tidak makan 40 hari 40 malam itu, jangankan berdiri, bernapas aja udah susah. Alah, lebay kali kau. Siapa namanya ini? Lebay kali kau. Sedangkan di dalam ajaran para nabi, Yoel 1 nomor 14, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, betulkah? Wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbi alamin, ya Allah ya Rabbi. Terima kasih Nurullah. Ya Allah. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya Rabbi alamin, sehat. Abangku, guruku. Alhamdulillah, Masya Allah. Jumpa kita di sini. Iya. Iya. Tadi mohon maaf, Abah lihat dulu, takutnya yang abal-abal. Mata dicek dulu, soalnya banyak yang di cloning punya Bang juga. Masya Allah. Ya teman-teman, semuanya pada sehat semuanya kan ya? Sehat Alhamdulillah, guruku, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini hari Jumat yang berkah.
Insyaallah. Amin. Amin. Masya Allah, Bang. Iya, mimpi apa ya? Bandung, Jawa Barat. Ya Allah, ya Rabbi. Kemarin Kedatangan soalnya Gurunda. ada yang palsunya datang ke sini, Gurunda. Terus Saya Iya, maki-maki. yang cloning. Maaf kemarin ya kemarin tanya aja Bang Sarman sampai tangtagin. Ya, saya tantang minta koin dulu kata besok baru mau on cam. Kurang ajar. Masya Allah. Iya. Ya gimana nih? Ini kita buka Komal untuk apa? Ajang silaturahmi, ajang bagi-bagi hadiah, atau kita mau menjamu teman-teman kita yang masih belum mendapatkan cahaya kebenaran? Kalau ada saudara Menjamu Kristen, aja, Bang. iya baik. Menjamu aja Silakan. saudara-saudara kita yang masih belum dapat cahaya kebenaran. Iya, benar. Kita bagi-bagi nikmatnya iman Islam ya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bang Ya, Juma, silakan. Iya, Bang. nama akunnya ada itu Michael Jackson 1989 itu abang itu ya? Kan? Iya itu Bang Juma juga kotor-kotor kali situ ngobrolnya. Oh itu bukan saya Bang. Ayo teman-teman Bukan, yang bukan non itu, Muslim. bukan. Iya, diindiakan. Karena dengan kita menjelaskan kemudian isi Bible, itu sama halnya kita sedang menjelaskan kemudian rangkaian penyampaian Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri sekarang Bang Juma mau hadir ke Jawa Barat. Baru. Insya Allah. Iya, Kodondi kalau hari minggu, ini Bang. ada. Kodondi hari ini ada di Kota Makassar. Beliau tadi nelpon minta jumpa di kegiatan beliau jam pukul 4 waktu Makassar. Sebentar ada kegiatan beliau untuk menghadiri kegiatan apa? Iya. Saya diundang, aku bilang maghrib aja nanti selepas kegiatan baru kita ketemu. Iya. Rencana juga kan sekarang mau kedatangan gini Bang Handi, Bang Ores buat cek lokasi itu Bang. Oh iya hari ini ya. Iya. Masya Jadi Allah. kami sudah berbagi tugas kok, Insya Allah, Insya Allah. Iya Bang iya. Juma, maaf Bang Juma mau nanya boleh? Boleh. Silakan, ini kalau boleh tahu itu apologet itu ada sekolahnya ya Bang? Apologet kalau di Islam sampai hari ini kita belum, karena belum ada pembelajaran kristologi kemudian di pesantren atau di sekolah-sekolah resmi. Bahkan kalau di Universitas Islam itu yang mengkaji tentang perbandingan agama juga tidak sampai kepada ranah Bible. Itu hanya perbandingan masjid, gereja, terus kemudian ada yang disebut ustadz, yang disebut pendeta, cuman di situnya. Tapi kalau sampai kepada pemendalaman materi seperti materi debat itu belum. Dan insya Allah API bekerja sama dengan MMCI ke depannya akan dirikan pesantren khusus untuk apologet. Oh jadi abang belajar dari mana Bang? Alhamdulillah saya belajar otodidak dan itu lebih nyaman belajar otodidak daripada belajar di sekolah yang formal. Karena kalau di sekolah formal itu dipaket dan istilahnya itu ilmunya bakunya artinya seperti doktrin dan dogma. Jadi salah tidaknya ya harus seperti itu alurnya. Kalau belajar sendiri kita kemudian leluasa sampai semaksimal kita untuk memahami berdasarkan akal sehat. Berarti nggak sembarangan ya Bang yang bisa menghafal gitu banyak kitab tuh ya? Banyak teman kita yang menghafal. Saya pun sebenarnya tidak menghafal begitu banyak dalil. Cuman mengingat saja dikarenakan menghafal Quran itu beda dengan menghafal Bible. Hafal Bible itu mungkin kita hafal hari ini, besok bisa sudah lupa, lusa bisa lupa. Apalagi kalau sudah sepekan tak terulang itu pasti ada saja hal yang lupa. Saya sampai hari ini bayangkan Matius 7 nomor 23 itu sampai hari ini itu sulit untuk saya hafalkan. Karena Bible itu kalau pesan guru saya, Bible itu jangan disimpan di kepala. Karena kalau dia masuk ke dalam itu bisa membuat yang lain keluar. Karena dia sifatnya doktrin dogma. Kalau Al-Qur'an yang ditaruh di kepala
semuanya bisa ikut teresap masuk. Tapi kalau yang satu itu dimasukkan di kepala, yang lain bisa lari. Iya, iya. Saya kan sampai hari ini kan baru saya kan sering ngikuti abang gitu kan, sering ngikuti debat-debat abang ini kan. Jadi saya baru tahu hari ini lah. Saya ini kan Islam yang kurang fanatik gitu bang kan. Jadi baru bisa belajar dari abang lah, mengetahui masalah Kristen ini kan banyak yang penista-penista di medsos ini kan. Jadi dengan adanya ilmu dari abang, saya bisa balas orang-orang itu di medsos gitu. Ya, alhamdulillah. Tujuan kita itu memang membentengi umat dari gerakan pemurtadan atau gerakan kristenisasi. Karena minimnya pengetahuan umat Islam itu sendiri terkait dengan materi Kristen, yang mana Kristen ini adalah agama syiar kalau kita bilang, agama tablik. Mereka juga mengajarkan orang untuk menjadi Kristen, selayaknya umat Islam mengajak orang lain untuk mengenal Islam. Berbeda dengan agama Yahudi, berbeda dengan agama Buddha, Hindu, mereka bukan agama syiar. Mereka bukan agama yang mencari pemeluk. Nah, berbeda dengan Islam, Kristen, dua agama ini adalah agama yang mencari pemeluk. Karena diperintahkan untuk mengabarkan, menginformasikan, dan menyeru serta mengajak. Nah, untuk itulah kemudian saya sendiri bang pernah diusir dari masjid dikarenakan saya mensyahadatkan seorang anggota Polri. Tetapi saya meminta kemudian setelah syahadatain kepada mualaf tersebut untuk mengucapkan bahwa sesungguhnya saya bersaksi bahwa Yesus itu hanya ciptaan. Hanya gara-gara Yesus, nama Yesus, imam yang ada di masjid tersebut itu marah. Ini masjid, ngapain sebut-sebut itu di sini? Nah, itu akhirnya jamaah pada saat itu pro kontra itu ada yang membela saya, ada juga yang minim sekali pengetahuannya tentang itu sehingga terjadi dialog dalam masjid itu. Dan supaya saya tidak merasa orang tersebut yang saya diskusi dengan dia merasa dikucilkan atau merasa direndahkan, maka saya minta dengan hormat lawan diskusi saya pada saat itu untuk mengulang persyahadatan. Diulang syahadat itu. Akhirnya barulah kemudian tenang setelah saya jelaskan. Kalau saya menikahkan orang, tidak mungkin saya melanjutkan dengan bersaksi bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Tapi karena ini adalah orang yang tadinya menyembah Yesus, maka ya saya tak apa untuk meyakinkan dirinya dan juga meyakinkan orang yang mendengarkan bahwa ini orang benar-benar bersyahadat bukan karena ada visi atau misi untuk itu. Seperti itu bang. Iya bang, jadi teringatnya bang, tadi abang bilang mau mendirikan pesantren apologet ya bang ya. Iya, itu di mana bang? Rencananya di samping Masjid Nur Maulida yang ada sekarang dibangun di Makassar, di Goa, Kabupaten Goa. Ya. Insya Allah nanti saya kirim anak saya ke sana untuk belajar. Amin, amin. Pendalaman kita itu terkait dengan bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan juga bahasa Yunani, serta pendalaman tentang manuskrip. Gitu abang. Mantap bang, semoga terlaksana lah bang. Semoga amin, amin. Lahan sudah disediakan. Tinggal nunggu RAB dari teman yang mendesain pesantren kita ini supaya kita bisa pelan-pelan untuk membangun. Dimulai dari SD ya bang, tingkatnya? Kalau iya, mulai dari SD. Kalau SMP sekarang sudah ada, tapi penempatannya itu kita masih di markas MMCI, Makassar Mualaf Center Indonesia. Siswa kita kurang lebih 20 orang. Itu tinggal di dalam, tapi masih tingkat SMP. Iya, oke bang. Terima kasih informasinya bang. Sama-sama bang. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi tentang materi-materi lintas agama Islam Kristen, silakan naik, ajukan permintaan. Kita bikin temanya apa, Guru Nda? Apa temanya bagus? Iya, apa dong? Tolong. Mungkin ada usulan dari teman-teman. Ya teman-teman, bikin tema apa yang bagus? Kalau buat Guru Nda, tema apa juga dilibas. Enggak juga.
Tergantung lawannya kalau cupu. Alhamdulillah kemarin udah ada yang sadat Gurunda di Kemal ini, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, tetap kita gaungkan materi apologet. Teman-teman juga jangan berkecil hati. Api Jabar ini harus menggaung terus. Di live-kan aja terus. Amin ya Allah. Saya Amin, kalau amin. tidak ada jadwal dan melihat ada yang menarik, insya Allah saya akan naik. Siap. Begitu juga api-api yang ada di provinsi lain. Betul. Kami juga sekalian mau minta izin ke Bang Zuma untuk barusan merelay itu rekaman punya Bang Zuma. Soalnya kalau nggak gitu nggak ada yang naik. Iya, nggak apa-apa Bang. Iya, Jadi terima kasih. umpan. Umpan. Kalau di setel rekaman Bang Zuma, apalagi yang seru-seru banyak yang naik mau gitu. Iya, silakan aja Bang, silakan. Terima Selama kasih. itu sifatnya mengedukasi umat, ya memang itu tujuan kita kan. Betul, betul, siap. Dan insya Allah Gurunda Silakan, ada tanggal yang mau 25 naik, mengajukan permintaan dong. kita mau Kali ini. ikrar penetapan sekretariat Gurunda kemarin sempat tertunda. Insya Allah tanggal 25 mohon restunya, mudah-mudahan terwujud. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ya karena menurut saya waktu masih bersama dengan Ko Stefan ya, ingat kan Ko Stefan? Iya, iya. Stefan Indra ya, Ya, almarhum. tahu. Ya. Itu kami rapatkan, termasuk Bandung ini zona merah. Zona merah Bandung ini zona merah, gerakan misionaris dan kristenisasi itu marak kali di Bandung. Tapi titik-titiknya waktu itu saya lupa. Kalau Stefan sempat berikan titik-titik, tapi saya lupa di mananya. Betul. Ada wilayah-wilayah di Bandung itu yang menjadi incaran dari kristenisasi. Betul Betul. sekali. Iya, iya. Ada beberapa titik, cuman kemarin mah baru pembubaran si A saja, Gurunda. Yang kami ikutin. Oh, iya, iya. Iya. Pembubaran si A di Kopo. Alhamdulillah, Api Jabar juga terlibat ikut di sana. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya silakan dinaikkan teman-teman Kristen, kita lucu-lucuan aja kalau sama mereka ya kan. Iya, Karena Pak. kita berbicara dengan manusia yang mematikan akal, jadi yang ada kelucuan. Betul. Tolong dong teman-teman, temanya apa? Biar apa Di ikutin. tab sekalian. 2 slot untuk Oten ya, untuk Muslim sementara jangan dulu. Jangan dulu naik. Halo Bang Oke, Iko. Kalau gitu saya izin turun dulu ya Bang, saya ada urusan lain. Baik, boleh, Abang silakan. Nur, sehat Terima terus, kasih ya. panjang umur ya, Bang, ya. Sehat semua ya Bang. Amin. Sukses selalu Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silakan naik. Bung ada Mana? Gurunda ini. Sok, ayo Bu Priano, ajukan permintaan. Mau belajar katanya. Duh. Ya, Bu Priano. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Siang, selamat siang. Izin mau belajar Bang ya. Saya dari Jawa Timur. Jawa Timur. Agama saya Buddha Bang. Udah. Saya mulai meragukan agama saya dan mau mencari agama yang mana yang benar itu Bang. Dengar-dengar dari koma-koma itu nama abang yang besar itu katanya kalau mau tanya-tanya ke Abang Juma, beliau hafal masalah masalah Alkitab sama Al-Quran. Jadi ranahnya kalau bertanya itu ke sana, katanya dianjurkan seperti itu. Kalau saya di room Muslim kan kebanyakan mereka menjelaskan tentang Muslim, Iya, bukan Bang. karena mereka menjelaskan tentang Bible gitu Bang. Saya ragu di situ.
Kalau kata-kata dari teman-teman sih, jangan abang itu walaupun muslim, abang hafal akan Bible itu bang. Jadi kalau saya mau menanyakan hal kekristenan, saya masih masuk ke room Kristen. Jangan mau tahu mana yang Islam apa yang Kristen itu, kadang bingung bang. Saya pernah juga masuk ke sahabat Bang Juma itu. Di sini Iya. narasinya aneh bang. Itu bukan Yang saya kita paham itu, Bang. Ya, yang saya paham itu kalau ada di room Kristen ya, kalau agamanya disebutkan pasti mereka berteriak membela. Begitu juga di Muslim sama gitu bang. Jadi curiga jadinya. Mungkin ini ya, Abang Juma yang benar ya. Ya, insya Allah. Saya Bang Zuma, Bang. Ya saya mau sedikit aja tanya aja bang tentang, saya kan nggak tahu nih tentang Muslim. Ya, Bagaimana tentang ketuhanannya, siap. dosa itu harus gimana. Kalau saya pernah tanya-tanya di room Kristen itu kan, kalau dosa ditebus gitu bang ya. Ya, Kalau saya bertanya lagi itu sebenarnya mau bertanya takut salah tanya gitu bang. Itu kalau Tuhan Yesus menebus itu, menebusnya ke siapa bang? Bisa dijelaskan sebentar bang? iya. Jadi kalau penebusan dosa itu tidak dikenal kemudian di dalam pengajaran agama Islam. Tidak ada tebus dosa dengan memberikan kurban, apalagi kurbannya itu manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberitakan kepada kami umat Islam bahwa sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang membawa risalah kenabian untuk seluruh umat manusia, Allah menyampaikan bahwasanya umat terdahulu itu sudah disyariatkan penyembelihan. Tapi penyembelihan yang disyariatkan ini adalah hewan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bali'a dikatakan oleh Al-Quran bahwasanya apa yang ada berupa syariat itu sudah diterangkan kemudian oleh nabi-nabi terdahulu terkait dengan penyembahan. Misalnya di dalam imamat, kitabnya saudara Yahudi, di imamat 1 nomor 2, di situ diterangkan, berbicaralah kepada Bani Israel. Artinya kalau Bani Israel disampaikan, diperintahkan untuk mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu, imamat 1 nomor 2. Artinya Al-Quran tidak keliru. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Islam memberitakan bahwa nabi-nabi terdahulu, umat terdahulu yang mengikuti ajaran para nabi itu diminta mempersembahkan kurban. Betul, tapi kurban yang dimaksud di sini adalah hewan. Ini pun bukan sebagai penebusan dosa dalam arti kata dosa waris. Itu tidak dikenal dalam agama samawi. Maka ketika dikatakan penebusan ditebus kemana, nah ini jadi bahaya. Andai saja ada saudara Kristen di sini, saya bisa menjelaskan dan saya bisa bertanya kepada mereka. Karena kalau orang menebus utang, misalnya saya punya emas, saya gadai di Pegadaian, maka saya harus datang ke Pegadaian untuk menebus utang saya di Pegadaian. Ini kita setuju nih ya kan? Setuju kita kan? Ketika ada penebusan di Pegadaian, maka kita harus ke Pegadaian. Setuju Ya, kan? benar, Bang. Ya, Setuju. Bang, benar. Nah, dosa itu tempatnya di neraka. Matius 13 nomor 50. Al-Quran juga demikian. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Di mana? Fi nari jahannam. Orang berdosa dicuci di neraka. Matius, orang berdosa membuat kejahatan dicuci di neraka, dibersihkan dalam neraka, dibakar dalam api neraka. Berarti ketika ada yang menebus dosa-dosa manusia, mengambil dosa tersebut untuk ia tanggung, maka dia harus membersihkan dosa itu kemana? Ke neraka.
Dengan kata lain, mereka mengajarkan bahwa anak Maria kudu wajib ke neraka karena dia menanggung dosa-dosanya orang Kristen. Sama seperti ketika misalnya nih, saudara Supriyono menanggung utang saya di Pegadaian. Kemanakah saudara Supriyono menebus utang saya? Ke Pegadaian, Bang. Bukan ke PLN, bukan? Bukan. Bukan. Makanya saya pernah mengatakan, warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya pernah mengatakan bahwa nama tersebut hanya aksesoris untuk melampiaskan syahwat orang Roma, orang Yunani, untuk mengajarkan menyembah dewa-dewa mereka yang disembah oleh nenek moyang mereka. Itu cuma aksesoris saja. Jadi nggak benar, Bang, ya, adanya penebusan dosa itu. Kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, di dalam Islam misalnya secara umum, menghapus dosa dengan puasa, menghapus dosa dengan bersedekah, berinfak, menghapus dosa dengan umroh, berhaji. Sama seperti mereka, berkurban menghapus dosa. Keluaran 29:14, membakar kotoran sapi itu adalah penebusan dosa. Yesaya 6 nomor 6, nomor 7, mencium batu bara menghapus dosa, dan seterusnya. Artinya ketika diajarkan hal-hal seperti itu, penebusan dosa atau penghapusan atau pendamai antara apa yang dilakukan oleh manusia karena melanggar, itu mengorbankan atau memberikan korban berupa hewan, tidak manusia. Tak ada itu, apalagi Tuhan. Itu tak ada itu. Makanya penebusan dosa dengan menggunakan anak manusia itu pekerjaan dewa Molok. Itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Demikian, Bang. Ya, Bang, makasih, Bang. Ini tanya lagi, Bang, ya. Iya, silakan. Kan saya meragukan agama saya yang dulu itu karena apa ya, konsepnya mungkin, Bang, yang nggak masuk di akal. Apakah ada konsep seperti di agama saya di Islam itu, Bang? Konsep apa reinkarnasi itu, Bang? Kalau di Islam itu nggak ada, Bang. Reinkarnasi itu nggak ada. Malah kalau kami di Islam diajarkan kemudian bahwasanya orang-orang Islam itu harus berperang di jalan Allah, sedangkan orang kafir itu berperang di jalan tagut. Apa tagut itu? Mereka berjuang untuk mengadakan keadaan di mana mereka itu melegalkan mengibadahi atau menyembah selain daripada pencipta alam semesta. Itulah tagut. Masuk dalam kategori iblis atau inazan atau berhala. Yuqatiluna fi sabilit tagut. Ketika dikatakan demikian, maka rujukannya adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir ini? Siapapun di luar Islam, mau apapun agamanya, di luar Islam itu kafir. Artinya menutup diri terhadap ajaran keselamatan. Walladzina kafaru yuqatilu fi sabilillah fi sabilit tagut. Maka perintahnya kemudian kepada umat Islam, faqatilu awliya asyaitan. Maka perangilah kawan-kawan syaitan itu. Maksudnya perang itu bukan diperangi dengan kekerasan, tapi seperti ini, memerangi kemudian saudara-saudara yang masih mengikat diri dengan doktrin dogma pembodohan, di mana mereka menjatuhkan diri mereka ke sesuatu keadaan di mana hewan pun tak mau melakukan itu. Contoh misalnya yang mengibadahi samanya makhluk, mengibadahi patung dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud oleh Al-Quran. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah mereka. Dengan cara apa? Dakwah, syiar, tablik, nasihat. Seperti itu, Bang. Iya, Bang, sedikit tentang ini ya, tentang apa, kalau ini tentang dosa. Saya pernah masuk di room muslim juga, Bang, tanya tentang dosa ya. Dosa itu seperti apa? Saya jelaskan, kalau kita memukul seseorang nih, kan kita berdosa kepada orang itu. Jadinya kita berdosanya kan ke manusia itu, Bang, ya, ke orang yang kita rugikan gitu loh. Iya, Jelaskan, sudah dijelaskan itu. Terus kalau seandainya kita minum ini, Bang, ya, kan minumnya nggak ada yang dirugikan, Bang. Minum anggur semuanya hanya nggak ada yang dirugikan. Itu berdosa, dikatakan berdosa itu ke siapa, Bang, berdosanya?
berdosa karena melanggar perintah Allah, termasuk memukul, itu kan tidak boleh. Memukul orang yang tidak bersalah itu nggak boleh. Menganiaya orang itu nggak boleh. Itu termasuk zalim terhadap orang lain dan juga zalim terhadap diri sendiri. Termasuk minuman khamar atau minuman keras. Itu Iya bang. zalim terhadap diri sendiri. Mungkin saya sudah dapat jawabannya itu bang. Yang belum dapat jawabannya itu di judi itu bang. Kalau kita bermain judi bang ya, kan ada kesepakatan. Mau kalah mau menang kan sudah dulu sudah sepakat. Kan di antara kita nih yang bermain judi itu kalau sudah ada sepakatan nggak ada yang dirugikan bang. Itu kenapa berdosa bang? Jangan kita nggak merugikan orang, nggak merugikan diri sendiri gitu bang. Kalau menang ya beruntung, kalau kalah ya sudah gitu bang. Itu dosanya kemana bang? Kok dibilang dosa itu gimana bang? Oke. Mohon penjelasannya. Baik. Jadi kehidupan kita di bumi ini tuh hanya ada dua golongan. Yang pertama Muslim, yang kedua adalah kufur atau kafir. Muslim adalah yang tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Kafir adalah yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Sebenarnya orang kafir ketika mereka berjudi, mereka melakukan apapun, itu enggak lagi dikatakan pendosa, tetapi dikatakan sebagai orang kafir. Karena mereka orang kafir ini tidak ada lagi diberikan aturan oleh Allah, oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau diatur oleh pencipta alam semesta, maka silakan kafir. Oh bebas itu. Mau judi, mau apapun bebas. Tapi tempatnya neraka. Nah kalau mau mengikat diri dengan aturan Tuhan, maka harus jadi muslim. Ketika melanggar, maka dosa. Nah artinya dosa ini adalah melanggar perintah pencipta alam semesta. Sama seperti di negara kita ini skala kecilnya. Kenapa harus ada aturan? Karena kalau tak ada aturan, hancur alam semesta ini, khususnya negara kita. Misalnya nggak ada lampu rambu-rambu, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Apa yang terjadi kira-kira bang? Oh, jadi intinya saya berdosa itu karena aturan agama itu bang ya, peraturan dari Tuhan itu ya. Iya betul. Bukan karena saya merugikan orang lain atau gimana itu bang. Ya justru karena itu juga merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Nah itulah yang disebut zalim. Zalim itu melakukan penganiayaan bukan hanya kepada orang lain, tapi juga terhadap dirinya. Sama seperti ketika melanggar. Enggak, gini bang, yang saya belum dapat itu gini bang. Kan kita berjudi bersepakat nih. Kalah ya udah, kalau menang ya beruntung gitu kan. Kan nggak sudah ada kesepakatan gitu bang. Kan nggak ada yang dirugikan di sini. Yang saya tanya itu siapa yang saya rugikan sehingga saya itu berdosa gitu bang? Merugikan diri sendiri bang, itu udah pasti tuh. Karena perintah Tuhan, ini kita berbicara kan Anda bertanya tuh, siapa yang dirugikan? Ya diri Anda yang Anda rugikan karena ada perintah Tuhan jangan berjudi. Ada perintah Tuhannya jangan berjudi. Kalau berjudi itu dilakukan maka hukumnya neraka. Tapi masih juga dilakukan, berarti siapa yang masuk neraka itu merugikan diri sendiri. Berarti ketika kita berjudi itu sama halnya merugikan diri kita. Nah sekarang kita bertanya nih, loh saya kan tidak merugikan orang lain, saya merugikan diri saya sendiri. Artinya kalau saya merugikan diri saya karena saya kalah, atau merugikan orang lain karena orang itu kalah, itu kan saya sudah sepakat. Tapi ada aturan mainnya. Tuhan mengatakan jangan berjudi. Karena kita hidup ini harus diatur oleh Tuhan. Kalau nggak mau diatur sama Tuhan, itu tadi saya katakan kafir. Kalau orang kafir itu tidak memikirkan lagi perintah Tuhannya, karena mereka tidak percaya akan adanya perintah seperti jangan berjudi ini. Seperti itu bang. Oh jadi intinya itu saya melanggar perintahnya aja gitu bang. Walaupun nggak ada yang saya rugikan itu ya dari pihak orang lain gitu maksudnya. Iya. Kalau ini sedikit lagi bang, kalau itu kenapa babi itu diharamkan bang? Nah sama. Terus kenapa diciptakan bang? Oke, sama seperti orang membuat aturan dalam rumah tangga. Kenapa diciptakan aturan itu? Kenapa diciptakan adanya rambu-rambu? Untuk menilai mana yang taat, mana yang tidak taat. Begitu juga Allah, begitu juga Tuhan alam semesta ini memberikan aturan main
untuk menilai kemudian siapa di antara mereka yang taat terhadap perintah, siapa yang tidak. Maka diciptakanlah babi sebagai alat uji. Kan tak ada perintahnya jangan makan batu. Iya, Bang. Karena sudah pasti batu itu nggak ada yang mau makan. Tapi babi itu adalah makanan daging yang sangat lezat. Sehingga muncul perintah, jangan kau makan itu. Nah, sama seperti Adam, kalau di kami di Islam sama seperti Adam. Cobaan yang datang, perintah yang datang kepadanya adalah sesuatu yang bisa membangkitkan keinginan. Kalau misalnya jangan makan aspal, jangan telan mobil, itu walaupun tidak dilarang, manusia tidak akan pernah telan mobil. Tapi kalau yang babi ini, memang makanan yang sangat lezat itu menurut teman-teman Kristen yang sudah mualaf, seluruh daging yang mereka pernah coba, di antaranya itu babi yang paling nikmat, kata mereka. Seperti itu, Bang. Jadi dari segi itu ujian berarti, Bang, ya? Ya, Karena betul. diciptakan untuk menguji kita gitu. Ya, memang kita diciptakan untuk diuji. Maaf, Bang, Mana ya, yang- kalau banyak bertanya, Bang, ya. Gak apa-apa, Bang, gak masalah, Bang. Saya juga sebisa mungkin menjawab standar sesuai dengan pemahaman Abang ini. Saya kan emang kalau bertanya suka takut, Bang, takut salah, takut kalau dikira menghujat gitu, Bang. Jadi jangan enggak. bertanya. Lebih Namanya banyak orang saya itu bertanya. menonton di bawah, Bang, menyimak di bawah, lihat-lihat YouTube ceramah-ceramah ulama-ulama itu. Yang saya pernah dengar itu gini, Bang. Saya dulu pernah menanyakan ini di koma, langsung diturunkan, Bang. Enggak, dia bilang nggak ada gitu, langsung diturunkan. Jadi penasaran gitu, Bang, kenapa kok diturunkan gitu, kok nggak ada penjelasan gitu, Bang, tentang ini, Bang. Saya pernah dengar ceramah itu, seorang ulama bilang di hadis katanya, tapi Bang, perbandingan yang masuk neraka sama surga itu, Bang, lebih banyak yang masuk neraka 1000 banding 1 katanya. Kan banyak itu, Bang, yang masuk neraka. Nah, yang saya tanyakan itu gini, yang saya tahu kan kalau di umat Muslim itu Tuhan itu kan maha tahu, Bang, yang sesudah maupun yang sebelumnya. Nah, kalau sudah tahu banyak yang masuk neraka itu, kenapa Tuhan masih memaksakan menciptakan manusia itu, Bang? Jangan Tuhan itu sudah tahu kalau manusia itu banyak yang masuk neraka. Jadi timbul di hati itu, pikiran itu jadi timbul, Tuhan ini kejam ya, sudah tahu banyak yang masuk neraka tapi dia tetap memaksakan menciptakan manusia itu, Bang. Itu gimana, Bang? Mohon penjelasannya. Bluetooth connected. Iya, baik. Al-Quran semisal di dalam surah Al-Muluk ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini perkataan orang-orang yang ada di dalam neraka. Bahkan kalau kita melihat dalam surah Al-A'raf di ayat 179, di situ juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Sebab mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, Bluetooth disconnected. dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, sekarang permasalahannya adalah Allah itu maha tahu. Ya, Allah itu maha tahu. Allah sudah tahu si fulan ini akan ke neraka, si fulan ini akan ke surga. Terus kenapa diciptakan? Gampang. Allah mengatakan, saya menciptakannya, bukan saya yang menentukan. Aku ciptakan kamu neraka ya, ini aku ciptakan kamu yang gemuk-gemuk nih untuk neraka, yang ini untuk surga. Tuhan tidak katakan itu. Tuhan hanya tahu semua makhluk yang saya ciptakan berupa manusia, aku kasih akal. Tapi si fulan yang satu ini
memang betul-betul bebal, zalim, munafik, kafir. Maka apa yang terjadi terhadap si fulan? Neraka. Bukan berarti Allah sudah menentukan neraka orang tersebut, tidak. Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya kebenaran itu sudah diberikan oleh Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Paman sya'a falyu'min. Barang siapa yang hendak beriman, maka hendaklah ia beriman. Barang siapa yang ingin ingkar, maka silakan ia ingkar. Tapi ada pembalasanku. Yang mukmin, yang beriman, neraka, surga. Yang kufur, yang kafir, neraka. Sudah ada itu. Nah sekarang permasalahannya adalah manusia ketika di atas muka bumi. Tahu tidak baik dan buruk? Tahu. Tahu tidak berzina itu dosa? Tahu. Tahu tidak mencuri itu dosa? Tahu. Tahu tidak membunuh itu berdosa? Tahu. Mereka lakukan. Berarti dia sudah sadar konsekuensinya apa? Ya neraka. Jadi simpelnya gini bang, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, karena Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu, maka Tuhan tidak menunggu sampai kemudian untuk mengetahui ending daripada seseorang. Enggak. Begitu manusia diciptakan, Allah sudah tahu ending kehidupannya seperti ini, arah hidupnya seperti ini. Hari ini dia melakukan apa, hari ini dia melakukan apa, besok melakukan apa, Tuhan sudah tahu. Misalnya ada hari ini pendosa, tetapi tercatat kemudian di pengetahuan Allah, orang tersebut justru di surga. Begitu diselidiki hari demi hari, ternyata ada masa di mana orang itu bertaubat. Berarti begitu juga sebaliknya. Ada orang yang taat ibadah, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi ternyata Tuhan mengetahui dia di neraka. Rupa-rupanya begitu kita selidiki hidupnya sehari-hari, ada masa di mana orang tersebut durhaka kepada orang tuanya. Ada masa di mana orang tersebut murtad, meninggalkan Islam. Dan Allah sudah tahu ujungnya. Artinya Allah memberikan kebebasan kepada kita umat manusia. Seperti abang nih, ada enggak yang memaksa abang untuk tidak masuk Islam? Tak ada. Ada enggak yang memaksa abang untuk ke Islam? Tak ada juga. Bebas. Anda diberi kebebasan. Anda dalam bentuk fi aksani takwim diberi kebebasan. Anda mau jadi Muslim, Anda mau jadi Hindu, Anda mau jadi kafir, silakan. Bebas. Tetapi ada konsekuensi setiap perilaku yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Itulah yang Tuhan tahu. Misalnya saudara hidup dalam agama saudara yang menurut Islam itu kafir, mati dalam keadaan itu, Tuhan sudah tahu si fulan bernama Supriyono itu namanya sudah ada di neraka. Kenapa bisa? Dia kafir. Di dunia itu dia ini. Padahal Islam datang kepada dia, ditolak. Dia sudah tahu setiap hari dia mendengarkan seruan-seruan ilahi dari masjid, ditolak. Ditolak terus. Maka salah tidak Tuhan ketika Tuhan mengetahui bahwa si Abang Supriyono ini neraka? Tidak salah. Begitu juga sebaliknya. Saudara Supriyono seorang Hindu, seorang Buddha misalnya, tapi sebelum dia masuk ke Islam, Tuhan sudah mengetahui saudara adalah penghuni surga. Padahal kalau kita lihat sehari-harinya masih makan babi, masih berjudi, minum khamar. Tapi kok bisa ya? Kok bisa saudara Supriyono namanya ada di surga ya? Begitu kita ikutin kehidupan beliau, ternyata Abang Supriyono di suatu hari dia kemudian bersyahadat, bertobat, menjadi seorang Muslim yang taat. Subhanallah. Dan ending semua itu Tuhan sudah tahu. Nah, makanya di yaumul hisab nanti ketika kita dihakimi, ditanya nih, Pengandi, tempatmu di surga. Kemudian Pak Bom-Bom, tempatmu di neraka. Loh kok bisa? Iya, kamu belum lahir, aku sudah tahu tempatmu, kata Allah. Kok bisa kayak gitu? Nah, coba kita buka rekaman hidupnya. Trek. Dibukalah apa yang dia lakukan Pak Bom-Bom sejak dia lahir. Oh, ternyata dalam kehidupannya memang dia cuma makan babi, menghujat Allah, menghina Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghina Islam. Dia habiskan usianya. Masuk neraka. Salah tidak? Tidak salah. Berarti
pengetahuan Tuhan lebih dulu dari pengetahuan manusia. Pengetahuan Allah lebih dulu dari keadaan yang terjadi. Seperti seorang sutradara, dia sudah tahu endingnya seperti apa cerita ini. Kenapa? Karena sutradara sudah tahu. Bedanya dengan Allah, pengetahuannya melampaui segala sesuatu. Jadi bukan berarti Allah yang menentukan, aku ciptakan ini untuk neraka, aku ciptakan ini untuk surga. Bukan kayak begitu. Allah mengetahui hambaku yang ini neraka, hambaku yang ini surga. Karena Allah sudah tahu apa yang bakal hamba ini lakukan di atas muka bumi. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kalau Allah sudah tahu, kenapa nggak dimatikan aja? Itu tidak adil namanya. Itu tidak adil. Setiap ada orang yang tidak beriman, matikan. Setiap ada orang yang tidak beriman, matikan dari lahir, matikan dari bayi. Artinya Allah Tuhan hanya menginginkan satu keyakinan saja. Artinya kalau itu yang kita inginkan, lebih baik iblis itu dimatikan semua supaya tak ada godaan. Lebih baik manusia itu dihilangkan nafsunya. Karena kalau tidak ada nafsunya, manusia tak akan lagi berdosa. Semuanya akan ibadah. Semuanya tidak ada yang membunuh. Semuanya tidak ada yang merusak orang lain. Tidak ada yang memperkaos orang lain. Tidak ada yang merugikan orang lain. Jadi apa yang terjadi kalau hidup sudah kayak begitu? Ya tidak ada dinamika. Kenapa tidak ada dinamika? Bagaimana mungkin seorang laki-laki keluar rumahnya mencari nafkah kalau tidak ada nafsu? Bagaimana mungkin seorang ayah mencari nafkah kalau tidak ada hasrat? Hasrat menginginkan anaknya menjadi polisi, hasrat menginginkan anaknya menjadi tentara, hasrat menginginkan anaknya menjadi dokter, membuat orang tersebut melangkah meninggalkan rumah mencari nafkah karena ada nafsu. Tetapi dengan adanya nafsu kemudian segala keinginan-keinginan itu muncul. Inilah yang disebut kesempurnaan manusia. Nah, kalau kita mengatakan yang mau neraka dimatikan aja, berarti kita menginginkan tak ada maksiat. Berarti kita menginginkan manusia itu hidup seperti malaikat. Lalu kalau hidup seperti malaikat, berarti kita semuanya endingnya ke surga. Sekarang kalau endingnya semuanya ke surga, kira-kira ada nggak orang yang mau pergi rumah ibadah? Misalnya saudara Supriyono sudah dijamin surga. Kira-kira abang masih mau ibadah kepada Tuhan? Terima kasih bang jawabannya bang. Ini bang yang saya tanya lagi bang ya. Ya, Saya tahu itu kalau dengar-dengar dari teman-teman muslim itu Nabi itu utusan Tuhan untuk mengajarkan kepada umatnya. Dan yang saya tahu juga itu ada Nabi Adam kan Nabi pertama bang. Kenapa dia Nabi bang? Kan dia nggak ada umat gitu waktu itu bang. Kenapa disebut Nabi itu bang? Mohon penjelasannya. ya, jadi Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu, orang yang menerima ilham, orang yang menerima perintah, orang yang menerima larangan untuk dirinya. Itu Nabi. Nah, Nabi Musa menerima perintah, makanlah. Ada lagi larangannya, jangan makan. Berarti dia Nabi, karena Nabi itu adalah mereka yang menerima perintah dari Tuhan dan menerima larangan dari Tuhan. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab bilangan seperti itu juga dikatakan. Jadi Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Itu Nabi. Dia naik level menjadi Rasul ketika dia menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Berarti dia naik level menjadi Rasul. Nabi untuk dirinya, sedangkan Rasul selam untuk dirinya dan untuk umatnya, itu Rasul. Jadi Rasul itu levelnya lebih tinggi daripada Nabi. Kalau Nabi cakupan wahyunya hanya untuk dirinya, sedangkan kalau Rasul selain untuk dirinya juga untuk orang lain. Nah, Adam mengalami itu enggak? Mengalami, berarti dia adalah Nabi. Jadi Nabi Adam itu bukan Rasul bang ya? Karena tidak ada tidak ada perintah untuk menyerukan perintah itu kepada umat manusia. Ya bang. Terima kasih jawaban abang masuk semua itu. Insya Allah bang, sama-sama. Kalau tentang Kristen gimana bang? Tapi sebenarnya nggak etis bang ya. Kalau saya tanya tentang kekristenan, pasti abang akan
akan apa ya, tidak membenarkan karena kan itu bukan keyakinan abang gitu loh. Jadi mungkin kalau tentang Kristen saya lebih baik tanya ke orang Kristen gitu bang. Supriyono ini Muslim Kristen ya? Saya dari Buddha bang. Oh Buddha ya, makasih. Lanjut. Makasih ya bang ya, banyak belajar. Nanti mungkin kalau ada unek-unek lagi saya tanya-tanya lagi bang. Gitu aja. Terima kasih semuanya teman-teman. Ya ntar dulu Pak Supriyono, jangan kemana-mana ya. Nanti kalau ada yang naik lagi dulu bang. Ini masih ada yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakin dulu chat aja, itu penting. Udah, Iya, Mi? iya. Sudah nih. Oh iya. Kurang nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Enggak dilanjutkan. Bang Makasih. Supriyono, kalau masih ragu silakan bertanya. Ya. Monggo. Bang Acang ini ternyata Bang Acang. Agak keren tuh Bang. Bang Haji bos. Alhamdulillah. Jadi gimana tuh deh, ke Bandung? Insya Allah. Kalau nggak ada halangan, Insya Allah. Nanti sore ini katanya rombongan dari Jakarta mau datang survei ini. Kita menunggu. Iya. Kalaupun saya tidak hadirkan, tidak apa-apa. Ada Bang Handi. Iya, ada banyak. Saya juga nggak ikut. Cukup bertiga lah, ngirit biaya. Kan ada Polres 16 September Bang moto. Andi. Untuk 16 Septembernya. Ya Bang, cuma ya dimohon hadirlah gitu ya. Yang kaki betul itu. Nah, kalau yang survei enggak. Kalau insya Allah kalau hari hanya insya Allah datang lah. Ya. Iya. Abang Kok- tanya lagi bang, sedikit bang tentang itu bang. Tentang kalau di pandangan Muslim itu gimana antara Yesus sama Nabi Isa itu katanya satu apa ya, satu orang gitu bang ya, satu oknum. Apa itu benar? Kalau menurut pandangan Muslim gimana bang? Kalau saya melihatnya Abang, ini kacamata saya sebagai seorang apologet dan sebagai seorang Muslim. Nabi Isa itu diangkat ke langit dan yang menggantikannya itu orang yang diserupakan dengan beliau dan hadir di tengah-tengah kami seorang umat Kristen yang meneguhkan kepercayaan mereka bahwa yang disalib itu adalah Yesus namanya. Berarti saya simpulkan Nabi Isa kami diselamatkan, ya Yesus mereka yang disalibkan. Kalau dikatakan apakah Intinya nggak sama bang, bukan satu oknum bang gitu ya? ya kita lihat dulu. Kalau kita lihat dari pengajaran-pengajaran yang ada di dalam kitab mereka, itu di situ ada dua oknum. Ada dua oknum, yaitu Yesus anak Maria dan kemudian anak manusia yang menggantikan Yesus anak Maria ini. Itu dua keadaan yang sangat signifikan perbedaannya. Yesus anak Maria itu kemudian terselamatkan dari penyaliban. Kenapa terselamatkan? Karena beliau bukan orang terkutuk. Bukan orang terkutuk. Tak ada alasan untuk mengatakan Yesus yang mati terkutuk. Nggak ada alasan. Kecuali orang-orang Kristen mengatakan yang membuat dia terkutuk adalah dosa waris, kutukan dosa-dosa manusia, apalagi hukum Taurat. Tapi itu tak ada landasan dalilnya, tak ada dalil yang menguatkan itu. Justru kalau kita melihat di dalam pendalaman materi kajian-kajian kitabnya orang Yahudi, justru yang terkutuk itu adalah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Itu. Jadi kalau dikatakan apakah itu oknum yang satu yang sama, saya katakan tidak. Bukan. Karena Nabi Isa tidak mengenal Kristen. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nabi Isa juga tidak pernah mengajarkan kemudian untuk berkurban menggunakan dirinya. Jadi tak
nggak ada hubungannya sebenarnya Nabi Isa ini dengan Kristen. Nabi Isa hanya berhubungan dengan orang Yahudi, ahli Taurat, ahli kitab. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau mengajarkan kepada manusia untuk menuhankan dirimu, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, tidak, saya tidak pernah mengajarkan. Berarti ada hubungannya Nabi Isa dengan mereka yang menyembah oknum yang disalib menggantikan Nabi Isa, itu nggak ada hubungannya. Isa alaihi salam hanya berhubungan dengan Bani Israel. Ajaran Isa alaihi salam diplesetkan kemudian sekelompok dari mereka, maka Islam datang untuk meluruskan bahwa Allah menghukum orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu disalib, Nabi Isa itu dibunuh. Itu Allah menghukum mereka dengan perkataan mereka. Salah satu hukuman Allah itu adalah apa? Membuat hati mereka gemar mengolok-olok, membuat diri mereka susah untuk mendapatkan kebenaran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saking hebatnya balasan Allah itu, mereka lupa 1 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Mereka nggak bisa menjawab dengan jujur. Kenapa? Itulah hukuman Allah di dunia. Itu hukuman Allah di dunia. Karena Allah sudah mengatakan kepada mereka, terhadap orang-orang ini, Allah mengatakan bahwa ulaika humul gafilun. Bahkan mereka ini oleh Allah termasuk orang-orang yang lengah. Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Lah kalau kambing kita baris, dipanggil kambingnya, kambing, ya paman, coba kalian menghitung 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kambingnya akan berbunyi mbek. Wajar. Lah mereka coba ditanya dengan pertanyaan yang sama, dia akan mengatakan ya 1. Coba, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Seperti itu bang. Jadi kalau anda bertanya apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama, beda. Saya katakan beda. Saya berani mengatakan beda. Beda. Meski ada di beberapa tempat apologet Muslim yang mengatakan itu adalah oknum yang sama, tapi saya mengatakan beda. Iya bang, bingung sih saya. Itu ada yang mengatakan beda dan ada yang mengatakan sama gitu bang. Kalau kitab yang dibawa Nabi Isa itu kitab apa bang? Gimana? Taurat itu ya. Taurat itu dari Nabi Isa apa? Nabi Musa. Dari Yesus? Loh, katanya ajaran Nabi Isa itu, iya bang. Nabi Musa datang membawa hukum kepada Bani Israel. Isa datang untuk meneguhkan kemudian hukum Taurat yang mereka tinggalkan untuk Bani Israel. Seperti itu bang. Jadi ketika Nabi Isa, ya gimana? Ini bang, jadi intinya umat Kristen itu yang saya pahami intinya membatalkan Taurat itu, membatalkan bukan kitabnya bang ya, bukan kitab umat Kristen ya berarti ya Taurat itu. Bukan, itu kitabnya Bani Israel. Kalau mereka bilang sih itu kitabnya juga gitu bang, Taurat, Injil, Bible itu Alkitab gitu sih. Nah, bukan yang bukan gitu. Bukan, itu bukan kitab mereka. Penjelasan dari mereka mungkin ya. Itu bukan kitabnya, itu kitabnya Bani Israel. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Bentar saya potong, Brunda. Ini Ya, Kang Armin Muslim apa Kristen kan? Silahkan dibuka mic-nya. Halo, Kang Armin. Ada yang mau disampaikan bang? Muslim apa Kristen Kang? Ada yang mau disampaikan? Sudahlah, sudah turun saja. Maaf ya, kita bersuara berapa di atas 3, 2 atau 10 nanti 1. Bang Andi moderator, Bang Andi.
Lanjut, Bunda. Iya. Jadi Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Injil juga demikian. Umatnya Nabi Isa. Yang Taurat apa Injil? Yang Injil bang ya? Apanya tuh? Kitabnya Nabi Isa itu. Kalau di Muslim itu yang Injil itu. Injil. Kalau Alkitab itu bang? Kalau Alkitab apa? Bible itu. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Ya kan itu kitab sucinya orang Kristen kata iya bang. Bukan. Benar, kan? Bukan. Mereka hanya menggantikan nama Bible, surat-surat Paulus dengan sebutan Alkitab biar dianggap keren, biar dianggap keislam-islaman gitu. Kalau di Muslim kan saya yang kenal itu kan yang banyak menerangkan kan 25 nabi bang ya. Ya, Kalau di Kristen kan ada nabi itu kok nggak masuk ke situ bang, ke 25 itu bang maksudnya. Kan Kenapa di tahu? Kristen itu nabi apa? Nabi Rasul lah bilangnya. Rasul Paulus itu kan. Kok nggak ada disebut di Muslim itu bang? lah itu bukan nabi, apalagi rasul. Mereka hanya mengambil istilah rasul, yaitu tadi supaya dianggap Islam. Paulus itu bukan paham, bang. rasul. Paham, makanya kau nggak ada waktu di Kristen menjelaskan itu kan Rasul katanya gitu. Kalau di Islam kok nggak ada gitu. Ya memang bukan rasul. Paulus itu bukan rasul. Yesus aja nggak mengenal Paulus kok. Dulu kan itu kalau yang saya paham ya di Kristen itu Rasulnya umat Kristen gitu bang. Yang namanya Iya. Rasul kan utusan kan mereka menuhankan Yesus nih. Itu kan utusan Yesus bang. Mana ada, Yesus tidak pernah mengetahui tentang Paulus. Nggak mungkin gitu bang. Kalau yang mengutus nggak kenal sama yang Nah diutus itulah, itu bang. itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Ada pengakuan sepihak, aku Rasul utusannya Yesus, tapi Yesus nggak pernah mengutus beliau. Kalau di Bible itu bro, ya gini loh, ada yang namanya Rasul, yaitu anaknya Maria, Yesua Mesias atau bisa disebut Yesus. Dari Rasul dinaikkan pangkatnya menjadi Tuhan. Yang kedua, ada mantan narapidana, ada wartawan, dan lain-lain, dinaikkan pangkatnya menjadi Rasul. Kemudian yang terakhir, ada yang sudah dinaikkan pangkatnya menjadi Tuhan, dibunuh terkutuk oleh tulisan rasul-rasul ini. Terjadilah penebusan dosa dan mereka mempunyai Tuhan yang sah menurut mereka, yaitu anaknya Maria. Bisa jadi juga bukan, tapi menurut Bintang Timur yang dituangkan bukan anaknya Maria, tapi Yesus yang diserupakan dengan anaknya Maria. Begitu. Betul itu. Jadi itu bukan Yesus yang disalibkan itu bang. Menurut mereka Yesus. Cuma tadi kan menjelaskan kalau Nabi Isa itu kan nggak sama karena nggak disalib gitu kan bang. Kalau itu memang apa benar bukan Yesus yang disalibkan, itu berarti indikasinya sama gitu bang, jadinya satu sosok gitu bang. Kalau sama-sama bukan nggak disalibkan gitu bang, sama-sama diselamatkan, indikasinya jadi menjurus ke situ bang. Itu satu orang atau satu oknum gitu bang. Nabi Isa Bang. tidak. Kalau saya sebagai Muslim ditanya, apakah Yesus Nabi Isa itu sama? Saya katakan tidak sama. Kalau berdasarkan Al-Quran tidak sama. Tapi kalau ditanya berdasarkan Bible, apakah Yesus yang disalib? Saya katakan Yesus anak Maria
bukan dia yang disalib. Gitu bang. Kan ceritanya kan sama bang, kalau ceritanya dari Muslim itu Isa itu nggak disalibkan kan, diselamatkan. Sedangkan kalau saya dengar di debat-debat itu kan abang mengatakan itu bukan Yesus gitu bang. Indikasinya sama gitu bang, menjurusnya bang ke satu oknum itu gitu. Ada kesamaan di situ bang maksudnya. Kalau Lebih kesamaan kelasnya gimana sih, ada, kalau kesamaan ada, sama-sama tidak disalib. Tapi yang Ya, masalah sama-sama, lahirnya juga sama kan bang, lahir dari Maria, nggak punya bapak kan gitu kan bang. ya betul. Indikasinya menjurus itu kesamaan bang. Kenapa bang bilang apa beda itu? Kalau dari Bible beda itu kenapa bang? Kalau saya mengatakan sama, berarti saya mengakui Bukan, bahwa bang. Bible. Kalau abang menerangkan dari Bible itu kenapa indikasinya itu satu oknum gitu bang? Ya Sama saya nggak tidak. disalibkan. Bisa nggak saya ngomong ya? Ya karena saya tidak mengakui kalau Bible itu firman Tuhan. Gitu bang. Jadi kalau ada kesamaan cerita, itu artinya yang melakukan penyelidikan itu hebat. Karena menceritakan sesuatu yang sama dengan wahyuan yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau dikatakan itu adalah satu oknum yang sama, saya katakan tidak. Karena Nabi Isa itu sendiri di dalam Al-Quran itu menghormati orang tuanya. Tidak pernah curi keledai juga. Itu bang. Tidak pernah Jadi menjurusnya kemudian. ke situ bang ya. Intinya gini bang. Jadi Bible itu meniru Al-Quran gitu bang. Oh enggak. Mencontoh gitu. Enggak ada bukti kalau meniru Al-Quran dari aspek cerita. Tapi kalau meniru aspek meniru Al-Quran dari istilah-istilah, iya betul. Enggak, jadi janggal gitu bang. Jangan yang saya tahu itu kalau Bible kan duluan ada daripada Al-Quran itu. Kalau dia duluan ada kan gimana nyoteknya bang? Gimana ngambilnya gitu kan? Enggak masuk di nalar gitu bang. Iya, tidak masuk nalar Anda. Kalau Bible itu menggunakan bahasa aslinya. Sekarang Bible itu bahasa apa? Enggak tahu saya bang ya. Bahasa Indonesia. Izin bentar deh. Iya, silakan. Mau nyapa dulu. Tempik, selamat sore Tempik. Tempik. Ya, Ya cuekin aja dulu yang lain, biarin dulu nih superior. Ya, Bibelnya Kristen itu kan bahasa Indonesia, artinya baru ditulis. Baru-baru ini aja ditulis. Bahkan baru-baru aja direvisi lagi kan, 2013 kemarin, 2023. Sesuatu yang mengalami revisian, apalagi ahli bahasa, pindah bahasa maksudnya, ya bisa jadi kan buktinya di kitab mereka istilah-istilahnya syarat dengan istilah Al-Quran. Bukan Al-Quran yang syarat istilah Bible. Contoh, Bibelnya mereka sebut dengan Alkitab. Alkitab itu kan sebutan Al-Quran. Tuhan mereka sebut dengan sebutan Allah. Allah itu kan Tuhan umat Islam. Paulus mereka sebut Paham maksud abang. Emang duluan Bible tapi mencetaknya baru-baru ini gitu ya maksudnya abang. Bible yang duluan Ya, itu bang, itu bahasa Yunani. Kalau yang dulu itu kan asli gitu bang ya. Kalau jadi Alkitab ini menyontek ya baru-baru ini aja bang. Ya. Kalau menyontek dari dulu kan nggak mungkin bang. Jangan yang ada kan duluan itu Bible itu. Kalau menyontek sekarang sih, kalau dulu nggak mungkin, kalau sekarang mungkin gitu bang. Yang maksud abang terangkan seperti itu kan? Iya betul. Iya, Bang. Betul. Duluan Bible itu ada di abad kelima, manuskripnya ada, meskipun kemudian tidak tersusun ya, tidak ditahu siapa penulisnya, dari mana asalnya, kita nggak tahu. Orang Kristen pun nggak tahu siapa penulisnya sampai hari ini. Cuman diklaim aja yang nulis ini, gitu bang. Pada intinya jadi Bible itu bukan kitab suci bang. Yesus aja nggak kenal. Loh, Yesus bukannya tidak itu kenal. ajaran Yesus bang.
Yesus tidak mengenal kitab itu. Cuman kitab itu menceritakan tentang Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mengenal, bahkan mengenal penulisnya aja tidak. Mengklaim gitu masalah Bang, iya Bang. Mereka hanya melakukan penyelidikan dari kesaksian-kesaksian menurut pengakuan penulis. Lukas menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Buku Matius ditulis berdasarkan hasil kesaksian. Begitu juga Lukas. Begitu juga Yohanes. Jadi tidak ada yang mendapat tita langsung dari Yesus. Yesus tidak mengenal catatan-catatan mereka. Gitu Bang. Ya, makasih Bang. Biasanya gitu. Saya nyimak aja. Turun nggak apa-apa buat yang lain, kesempatan yang lain sih Bang. Pak Supriyono, kalau Buddha itu, mereka itu Tuhannya siapa ya Pak Supriyono? Sang Yang Widi Pak. Sang Yang Saya Widi. tahu ya. Ya. Sang Yang Widi itu siapa Bang? Ya Tuhannya kita Bang. Awalnya sih kalau menurut cerita di Buddha sih Siddhartha itu Bang. Yang saking baiknya dia itu Siddhartha Gautama menjalankan di dunia itu. Ya. Akhirnya kan jadi Brahma itu. Tingkatannya, makanya ada kasta, ada reinkarnasi yang nggak masuk di logika saya itu Bang. Kan nggak masuk di logika saya. Ada reinkarnasi, kenapa jumlahnya semakin banyak gitu Bang? coba terangin tuh banyak, makanya udah nggak masuk akalnya Bang. Iya, makanya itu saya apa ya, saya banyak belajar itu Bang. Mirip-mirip sama yang kiranya apa benar gitu Bang. Makanya saya sering naik di komal-komal Muslim, Kristen gitu. Saya cari tahu aja. Kalau membantah nggak berani Bang saya Bang. Karena bukan apa ya, nggak tahu, karena saya nggak tahu, makanya nggak berani membantah. Ya saya saringi aja sendiri Bang. Pak Supri sekarang umurnya berapa nih? Pak Supri umurnya berapa? Saya 31 Pak. 31 tapi suaranya sudah kayak bom-bom. Udah mendekati gitu. Kalau nanti disuruh memilih Bang, Abang mau suruh memilih, kira-kira Anda memilih agama apa Bang? Kalau untuk saat ini mungkin belum Bang, tapi lebih condongnya sih yang masuk akal gitu Bang. Kalau saya yang mana? Yang mana yang masuk akal? Yang mana yang masuk akal? Siddhartha Gautama yang mati disalib atau Laisa Kamisli Isa? Lebih condong ke Muslim sebenarnya Bang. Banyak yang masuk akalnya gitu. Masya Allah. Jelasan dari yang lainnya mungkin kurang masuk akal, tapi gimana ya? Mungkin saya belum paham gitu. Makanya saya belum berani memutuskan sampai nanti ya mungkin hati saya kuat, harus memutuskan yang ini ya, mungkin ya akan saya lakukan itu Bang. Ya kok mereka inkarnasi semua ya Pak? Itu asal inkarnasi dari situ ya? Siddhartha Gautama yang berinkarnasi ya Banyuma ya? Ada lagi mungkin Bang. Yang nggak masuk akal kan saya dulu kan abang juga sama Bang, sama seperti saya. Abang jadi Muslim, waktu itu saya nggak tahu abang itu sudah apa Muslim. Terus abang menganjurkan saya kan, saya ditanya-tanya sama abang, coba pikir kamu, kalau reinkarnasi, dia kan bilang gitu, mana ada reinkarnasi itu bertambah banyak, harusnya kan tetap. Saya pikir ulang lagi, ya ada benarnya gitu Bang. Saya pikir-pikir lagi terus, kalau kamu sudah tahu itu salah, kenapa kau terus gitu. Coba aja kamu cari-cari yang lain ya. Suruh ninggalin sebenarnya ini, makanya ini mulai apa ya, mulai belajar lah Bang, dari Kristen gimana, dari Islam gimana gitu sih. Untuk memutuskan mungkin ya belum lah, nanti saya pikir dulu Bang. Saya pikir kiranya yang masuk akal di logika. Intinya sih lebih condong ke Islam Bang ya. Dari penjelasan guru-guru semua di sini, dari rumus semua itu lebih condongnya ke Muslim gitu Bang. Kalau ke Kristen agak bingung Bang memang Bang. Saya tanya gitu, kalau bertanya mau apa lebih detail nggak berani Bang, takut dikira penghujat saya nanti. Ya banyak pelajaran lah dari kamal-kamal ini, saya naik
saran dari abang kan. Ya kalau sampai yang nanya rapopo toh mas, yang nanya rapopo. Ngerti orang sampai yang nama kilo kepanjangannya susunan, susunan panitia reinkarnasi penghuni neraka tuh Supriyono. Ganti itu namamu itu loh. Nanti apa bang? Tapi kalau udah memeluk Islam artinya beda. Abang bisa ngertiin? Kalau Supriyono udah berubah menjadi Islam, susunan, kalau udah berubah Islami susunan, prioritas, wonge, ninggalin ngerokok. Ngerti ora? Abang orang Jawa ya? Gak bisa baca Jawa? Yo. Memang kalau boleh saya tahu, Siddhartha Gautama itu inkarnasi dari mana? Kalau masalah reinkarnasi kan sesuai apa kita menjalankan di dunia ini bang, hidup ini. Kalau kita berbuat baik nanti di dunia baik bang ya. Begitu kita meninggal berreinkarnasi itu akan jadi lebih baik itu tingkatannya. Makanya di agama kami itu ada kasta-kasta itu bang. Kirain Ada tadi tingkatan-tingkatan. Pangeran Siddhartha yang adalah ini inkarnasi. Sedikit bingung saya kalau di situ bang, makanya abang saya itu sering tanya, coba pikirin lagi dah. Sungguh pikir tuh. Saya pikir ada benarnya abang bilang gitu tuh. Kok benar ya, kok benar sesuai logik kenyataan sekarang bang. Kalau memang reinkarnasi itu ada Kalau kata Sang Hyang Widi Tuhan itu ini sendiri menciptakan- ada berapa ini? Berapa pribadi bang? Sang Hyang Widi. sebenarnya bukan pribadi bang. Jadi Sebenarnya itu dari dianya itu apa, kalau orang Buddha bilang itu ritualnya beliau bang waktu hidup, sehingga dia itu hidup kembali itu jadi lebih baik, akhirnya tingkatannya bertambah gitu bang, bertambah sampai sekarang dia yang jadi istilahnya apa ya, kalau itu pemimpinnya lah itu yang tertinggi gitu bang. nah kalau Jadi di kita umat Buddha itu mengambil contoh dari kehidupan Ya. beliau gitu bang. kalau konsepnya aku bilang konsep apa istilahnya ya? Konsep pencipta alam semesta ini itu gimana? Yang menciptakan alam semesta ini, kalau menurut Buddha. Ya dari yang bisa menciptakan, maksudnya yang bisa memberi apa kehidupan kita ya, yang tingkatannya tinggi itu bang, dari kasta kita sendiri gitu. Contohnya kan sekarang kalau di Buddha kan ya Sang Hyang Widi itu bang tertinggi. Jadi ya beliau itu yang mengadakan apa yang ada di dunia ini gitu bang, yang istilahnya hakimnya gitu loh. Kamu buruk di dunia nih, buat jahat, kamu hidup lagi jadi hewan gitu bang, bukan jadi manusia lagi. Kalau saking buruknya berarti orang itu di dunia sikapnya, nanti reinkarnasi jadi binatang gitu bang. iya Kalau iya. dia bisa baik, baru dia bertingkat jadi manusia lebih baik, tingkatannya lagi. Makanya banyak kasta gitu bang, kalau di agama kami itu. Nah abang saya menerangkan itu adil nggak kalau Tuhan seperti itu, kita hidup berkasta-kasta, kan nggak adil. Saya pikir ya ada benarnya abang itu bilang gitu bang. Makanya saya mungkin keputusan saya mau meninggalkan ini bang, ajaran ini, karena sudah nggak masuk di akal itu bang. Artinya kalau di Buddha ini berfokus kepada apa ya? Berfokus kepada hidup yang benar aja, tidak Iya, kalau masalah berpola. ajaran baik bang, kalau masalah Iya. ajaran baik, sampai kita Iya, jarang iya. makan daging gitu kan, lebih tingkatannya kan ada lagi tuh. Kalau kita kastanya rendah boleh bang makan babi itu, makan Berarti daging itu boleh. Nanti kalau sudah meningkat ke atas, contoh biksu-biksu itu kan nggak makan daging bang, ya. Kalau ajaran Artinya- tetap baik bang, ya nggak boleh kita berbuat jahat gitu, nggak boleh. Ada larang-larangannya baik. Kalau menurut saya bang ya, ajaran dari Buddha itu baik bang. Nggak Iya. ada yang kita harus gini, nggak ada gitu. iya.
Artinya Pada kalau intinya baik, cuma kalau dinalar pakai akal, kalau kita sih seperti reinkarnasi itu yang bingung bang. Abang saya kan ya, coba kamu pikir, saya pikir berhari-hari itu bang. Saya cari kesalahan pertanyaan dari abang itu nggak bisa gitu. Emang benar sesuai kenyataan dunia kan sih seperti ini bang. Anda kata Tuhan menciptakan 1000, harusnya kan tetap 1000 nominalnya. Ini kok bertambah banyak, masuk nggak itu reinkarnasi kalau di logika kita? iya betul. Kan manusia kan semakin lama semakin bertambah banyak ini bang kan. Iya, Makanya itu tidak masuk akal gitu bang. Iya betul. Artinya kalau berbicara mengenai konsep Tuhan sebagai pribadi yang memiliki keberadaan, itu di agama Buddha tidak diajarkan. Yang ada hanya bagaimana seorang Buddha ini pada dirinya menekankan untuk kebaikan saja untuk mencapai sebuah kesempurnaan hidup insan Iya, Bang. kamil lah kalau di Islam gitu ya. Ya agar lebih baik lagi gitu bang. Gimana lama-lama gitu bang, agar kasta kita lebih tinggi lagi maksudnya gitu sih. Nanti kalau kita berbuat baik, otomatis kita reinkarnasi itu kasta kita akan naik gitu bang. Jadi misalnya meninggal di kehidupan berikutnya bisa jadi dia kastanya lebih baik. Ya kalau kita baik di dunia, kalau kita buruk ya sampai jadi binatang itu bang katanya sih. Kalau Ya itu yang dia. saya pahami seperti itu. Kalau hidupnya tidak bagus, di kehidupan berikutnya bisa jadi dia jadi kera. Ya macam-macam lah itu. Nah kalau konsep ini betul adanya, boleh tidak saya nih, ya cuman bercanda, bisa jadi saudara Supriyono ini adalah inkarnasi dari seekor kera yang kehidupan masa lampaunya kera ini baik. Iya bisa jadi seperti itu bang. Gitu. Dan besok hari kalau kehidupan Bang Supriyono ini buruk, di kehidupan berikutnya Bang Supriyono ini bisa jadi menjadi toket. Nyemot. Toket. Ya makanya itu bang, saya pikir lagi suruh abang, karena abang saya mualaf duluan bang, dari muslim. Beliau menyarankan ke saya gitu. Coba itu ajaran kita seperti apa. Dia menerangkan itu yang nggak masuk di akal itu bang ke saya. Saya cari kesalahan dari abang, malah nggak ada, malah timbuli benar gitu, benar saja gitu bang. Kok iya ya benar kata abang ya, saya cari gitu. Akhirnya saya dianjurkan ini bang. Pak Supriyono, kalau gitu. Pak Supriyono, alat ukur yang menentukan baik dan buruk itu apa? Akal bang. Akal itu memperoleh info dari siapa? Ya mungkin kalau saya dari segi pengalaman bang ya, mana yang baik mana yang buruk jadi bisa membedakan gitu bang. Kan dari pengalaman kita hidup. Tahu Kalau mana yang baik yang buruk gitu. kalau Buddha itu cara ibadah dan ibadahnya di mana Pak Supri? Di rumah juga bisa bang. Nggak perlu kita harus ke wihara atau gimana itu, nggak perlu. Di rumah Oke. juga. Kan sesuai Yang- menyesuaikan kasta bang. Yang memberitahu ini loh cara ibadahnya siapa? Ya dari ajaran-ajaran di Buddha bang. Ajaran kitabnya. Makanya yang disembah itu Sang Yang Widi itu bang. Atau kata lainnya ya Siddhartha itu bang. Yang jadi Brahma itu bang. Masa lu nyembah orang sih bro? Ya, yang namanya kalau saya kan nggak ngerti bang. Lanjut lagi lanjut. Nyembah orang dia. Sama aja sama yang di sebelah. Maksudnya kan walaupun dia orang kan dia tingkatannya sudah tinggi gitu bang. Sudah melampaui manusia itu sendiri gitu bang. Manusia nirwana. Ya seperti itulah konsepnya. Superior. Udahlah Bang Supri, kembali ke jalan yang bener apa? Ngapain lama-lama kalau udah akal berfungsi bro? Ya kalau untuk memutuskan belum, mungkin ya maaf bang ya belum bisa. Saya akan banyak belajar lagi gitu bang. Mungkin kalau sudah sek di hati, oh ini mantap di hati sudah. Ya mungkin adalah ini aja lebih condong ke muslim saya.
Makanya saya harus lebih banyak tanya tentang apa itu hukum-hukum di Islam gitu bang. Contoh awal tadi saya kan tanya tentang perihal dosa itu. Memeluk Islam itu Pak Supri, memeluk Islam itu nggak perlu jadi ulama, nggak perlu cerdas banget. Syarat memeluk Enggak, Islam itu yang penting akal. Iya bang, saya belum ke situ sih. Saya cuma tanya aja gimana sih konsepnya gitu bang. Kalau belum paham konsepnya nanti takut salah sembah lagi gitu bang. Contoh saya kan ini sudah bertahun-tahun nih menyembah beragama ya kan. Kalau tahu konsepnya salah ya dari dulu bang saya pindah pasti gitu kan baru-baru ini saya Ya udah tahu konsepnya salah kok masih itu diam di baru. situ. Maka itu bang saya nggak mau apa ya terburu-buru harus memilih yang ini. Itu saudara Anda itu loh kan, ada saudara Anda udah memeluk Islam. Apa nggak sharing-sharing itu saudaranya tuh? Iya itu justru itu saya dianjurkan bang sama abang ini, disuruh buat akun TikTok, disuruh cari sendiri. Kalau saya menerangkan Islam saya nggak tahu, abang kan gitu lah. Dan kalau saya baru masuk gitu, kami sendiri nanti pilih sendiri pakai akal, tapi pakai akalmu katanya, suruh pakai akal gitu. Saran dari abang saya seperti itu. Nanti pasti di hati itu akan menjurus kemana yang lebih benar gitu bang. Menurut Pak Supri, sang pencipta itu satu ya? Iya kalau penjelasan dari saya, dari teman-teman itu bang. Walaupun di Kristen juga saya kan naik-naik ke Kristen juga yang katanya satu ya. Tapi ya apa bang ya, banyak yang nggak masuk di akal itu bang. Saya bingung, Terutama apa masalah apa ya? Apa yang Anda tanyakan tidak masuk akal jawabannya, apa itu? Ya kalau masalah dari awal sih bang, itu kalau itu sih dari lahirnya Tuhan itu ke bumi juga saya sudah janggal, mau membantah nggak berani bang, cuma tanya aja. Itu yang Karena di Pak Supriyono di sebelah itu juga mengenal inkarnasi loh. Jadi Tuhan Ya, inkarnasi makanya menjadi awal itu manusia. saya di situ agak nyambung bang, katanya itu pribadi Tuhan itu yang turun ke bumi. Oh, ada yang berisik. Jadi pribadi Tuhan itu turun ke bumi, ikut turun ke bumi gitu bang. Ngapain Saya turun ke makanya bumi? itu nggak berani kalau emang turun Kenapa ke nanya? bumi. Ngapain Tuhan capek-capek turun ke bumi gitu? Katanya misinya sih, ya itu bang, abang menebus dosa itu. Timbul lagi pertanyaan di situ di hati itu. Tuhan menebus dosa, yang ditebus dosanya manusia. Lah menebusnya ini ke siapa? Saya bingung gitu bang. Turun ke bumi menembus dosa, malah dia yang digebuk, dimatiin. Iya itu konsepnya disalib untuk menebus dosa kita kan manusia. Nah dosa dari situ sudah timbul pertanyaan bang. Terus ada kali itu selesai pertanyaannya, mungkin saya akan tanya, nebusnya ke siapa bang? Tuhan ini menebus dosa ini ke siapa gitu bang? Biasanya kan nebus itu resep di apotik bang, kok dosa yang ditebus? Nah, mungkin nggak tahu bang, itu kan dari penjelasan apa. Assalamualaikum kak, aku turun kak. Nggak sengaja minta permintaan maaf ya kak, aku lagi kerja. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kita sambut Pak. Saya banyak tanya sih bang tentang Islam itu bagaimana sih, ajarannya seperti apa sih gitu bang. Ada nggak tadi penjelasan atas jawaban Bang Juma atas pertanyaan Anda itu yang merusak akal Anda? Lebih kalau dinal saya bang, lebih apa ya, lebih masuk lah gitu, maksudnya konsepnya itu lebih masuk. Contoh tadi saya tanya dosa, kan dosa itu nggak boleh kita merugikan orang, kita berdosa sama orang itu. Terus kalau dosa ke diri sendiri juga nggak boleh, contoh menyakiti diri sendiri atau bunuh diri gitu bang. Bang, hanya ada satu dosa yang membuat Anda berlutut kekal di neraka. Dosa itu adalah yang paling tidak bisa diampuni, yaitu menggandakan sang pencipta. Ngerti nggak menggandakan sang pencipta? Memperbanyak Tuhan gitu bang. Ya, sudah ada sang pencipta yang satu itu yang menciptakan alam semesta dan manusia. Tapi ada lagi membuat Tuhan sembahan baru. Artinya ingkar ini benar-benar ingkar yang tidak bisa dimaafkan atas perbuatan mereka. Gitu loh. Anda sekarang kalau masih di Siddhartha Gautama di Hindu, ya mohon maaf saya kalau memang bicara itu jujur, Anda lah yang menggandakan Tuhan.
Justru itu bang, saya nggak tahu adanya surga dan neraka. Kalau di konsep agama saya yang dulu kan nggak ada bang, cuma lebih baik gitu. Nggak ada surga dan neraka bang. Kita buat buruk di dunia, nanti mati bereinkarnasi ya jadi binatang, jadi lebih buruk gitu bang. Makanya saya nggak mencari agama ini, bukan mencari surga neraka bang, sebenarnya mencari Tuhan yang benar, seperti itu sih bang. Ya orang hidup Siapa ini kan konsepnya? masih percaya nggak Pak Supri nanti habis kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya? Itu malah jadi balik lagi ke apa agama saya yang dulu bang. Ya percaya sih sebenarnya. Kalau kepercayaan dulu kan saya bereinkarnasi tuh. Jadi kita hidup lebih baik, tingkatan kita, kasar kita akan jadi lebih baik lagi gitu. Mungkin Kalau di Islam itu bang nggak ada kasta. Surga itu di situ bang. Bang, kalau di Islam itu nggak ada kasta. Iya yang saya paham sih. Tapi kalau di Islam itu siapa yang paling baik amal perbuatannya, yaitu prioritas. Bentar lagi nih. Gitu ya. Nggak ada kasta kalau di Islam itu. Buktinya yang namanya sholat itu siapa yang duluan ya yang di depan. Buktinya tadi waktu sholat Jumat berkah di Masjid Nur Maulidah ya di Bolangi itu, siapa yang duluan datang dia yang di depan. Gitu ya, nanti saya tampilkan videonya ya teman-teman, bagaimana pergerakan kita Makassar Mualaf Center Indonesia, kantor pusat apalagi Islam Indonesia di Bolangi. Alhamdulillah masjidnya setiap Jumat udah rame, masya Allah. Dengan bantuan semua teman-teman, mari tetap makmurkan masjid, terutama masjid yang kita bangun di dan langsung dikomandoi langsung oleh Bang Juma. Jadi teman-teman jangan lupa mampir di Bolangi Goa, Sulawesi Selatan, Jumat bersama. Nah, nanti Pak Supriyono kalau sudah kembali ke Islam, saya antar langsung ketemu Bang Juma di Masjid Nur Maulidah. Sholat Jumat pertama di sana ya bro. Kembali gimana bang? Saya meluk Islam aja belum pernah kok kembali. Lah, Bang Juma terangin. Anda dulu itu waktu bayi itu Anda Muslim. Enggak bang, saya dari lahir itu bang. Udah bang, belum pernah saya jadi Muslim apa, itu Islam. Pak Supriyono. Muslim itu artinya berserah diri. Dulu Anda masih umur 0 hari, sebelum Anda mimpi basah, belum akil balik. Anda dulu waktu bayi itu belum mengenal mana es batu, mana batu bara, mana minyak, mana air, apa aja lu pegang lu makan. Ya itu belum kena hukum. Nah, Anda meninggal dalam keadaan itu, Anda adalah ya tetap langsung ke surga karena belum kena taklif hukum, belum dikenai kewajiban karena Anda masih di bawah umur gitu loh. Nah, nanti setelah Pak Supri bisa membedakan yang mana batu bara, yang mana es batu, mana air, mana minyak, mana api, mana air, baru itu mana Tuhan, yang mana bukan Tuhan, mana Rasul bukan Rasul. Setelah tahu itu, akal Anda udah ada nih, tahu nih. Ternyata Siddhartha Gautama itu ternyata orang reinkarnasi ya. Nah, ternyata ada Sang Pencipta itu Maha Kuasa. Nah, kalau kan Anda udah ada tuh, bisa milih, bisa mikir. Oh, yang benar yang mana nih? Anda kan akalnya enggak, oh ya ternyata Islam yang benar. Kok saya salah? Nah, ini kalau sudah Anda paham, tapi Anda tidak melaksanakan, ambil keputusan, Anda lah yang celaka. Gitu loh. Tapi waktu bayi kagak, Bang. Anda dulu Muslim, berserah diri dulu. Gitu loh. Itu maksudnya Pak Supri, kembali ke Islam. Mudah-mudahan paham gitu Pak Supri ya. Lanjut. Ya bang, makasih bang. Mungkin kurang kokoh lah saya, kan soalnya kurang paham juga gitu bang. Banyak sih sebenarnya yang mau saya tanyakan, tapi lebih apa ya, takut sih bang. Karena mungkin saya menanyakan itu perihal logika. Kalau yang bertanya sekarang itu bang, bertanya nggak perlu takut. Nggak takut apa ya, menyudutkan abang gitu loh. Kagak bisa, nggak ada nyudut-nyudut. Kalau bertanya, insya Allah kami bisa menjawab kalau kami mampu kok. Itu juga kalau nggak bisa kami prem. Ya mungkin dilewati dulu atau skip dulu. Itu loh. Ya mungkin nanti lah bang, saya kalau itu
naik lagi tanya-tanya lagi gitu bang. Ya, apa yang mengganjal gitu bang, apa yang bisa jadi panduan saya untuk menuju ke sana gitu bang. Keluarkan aja unek-uneknya Pak Supri, keluarkan unek-uneknya. Mumpung ada Banjuma loh, ada Pak Mar itu, Pak Mar mualaf loh itu. Keluarin aja. Yang penting jangan keluarin ingusnya. Lebih apa bang? Takut menyinggung gitu bang sebenarnya bang. Apa coba contohnya yang takut menyinggung, coba keluarkan pertanyaannya yang takut menyinggung. Tentang ya berita sih, ini lebih ke berita soalnya, lebih ke ajarannya mungkin ya. Saya kurang tahu kan. Yang saya tahu itu kan kalau di berita itu kan. Berita apa dari media apa? Ayo nggak apa-apa, media mainstream apalah, coba contoh. Ya seperti bang, teroris itu bang. Oh mereka itu. Kan orang Muslim yang taat akan ajaran agamanya, gitu bang. Terus kenapa mereka melakukan seperti itu bang? Melakukan bom bunuh diri lah, apa gitu kan? Maaf loh bang, saya ya nggak apa-apa, bagus itu pertanyaannya. Takut gitu jadinya bang, makanya saya masih harus lebih banyak bertanya, memilah-milah gitu bang. Yang mana sih ini benar apa enggak sih berita seperti ini, konsepnya seperti apa sih, saya ya, kejadian tahu, itu benar adanya, kita jawab ya, kejadian itu benar adanya. Iya, kan ada di berita bang soalnya gitu. Iya nanti dijelaskan oleh Banjuma kalau masih Banjuma bisa diterangin tuh. Masih ternyata teman-teman ini masih terprovokasi dengan media-media mainstream tentang oknum-oknum itu loh. Banjuma masih menjauh apa udah dekat? Silakan. Ini lagi saya kasih bro, di bawah banyak banget moderator ya. Lu aja yang naik jadi moderator sini. Sudah. Bang Andi. Ya aku standby dulu. Bang Andi. Iya bang, Kang. Udah jadi moderator Bang Andi? Enggak. Ya cuman ini aja. Bukan. Lanjut disambung dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Miftah mau nambahin? Bang Miftah, Ustaz Miftah. Hanya itu loh Abah. Dia itu kenapa itu ada telolis, itu apa gitu loh, itu harus dijawab. Iya, silakan Bang Miftah. Iya, gimana? Ustaz Miftah. Nah, yuk. Kenapa ada teroris katanya Pak Ustaz Miftah? Bang Juma lagi sholat ya, Bang Andi ya? Iya, mungkin kayaknya lagi sholat Bang. Jam 3. Ya mungkin ntar akan di ini, atau Kang Ferry mau ini ada masukan, Kang Ferry atau Bang Maria? Begini kan jadinya, jadi gini loh Bang Supri, memandang suatu agama itu jangan lihat oknumnya. Yang jelas di ajaran Islam itu tidak ada ajaran di Al-Quran atau Nabi Muhammad SAW mencontohkan menjadi teroris, kagak ada. Tapi kalau ada orang yang melakukan terus mengatakan dirinya seorang muslim, apalagi mengucapkan Allahu Akbar, melukai satu orang, melukai banyak orang, membuat kerusakan, ini namanya penyalahgunaan ajaran Islam. Tanggung jawabnya sangat berat. Kenapa di dalam ajaran Islam itu membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang. Jadi tidak ada anjuran di dalam Islam itu seperti itu. Itu murni pertanggungjawaban oknum. Mereka akan mendapatkan ganjaran apa yang diperbuat di muka bumi. Apalagi yang namanya bunuh diri. Ini perbuatan bukan lagi mati syahid, tapi mati sangit, mati konyol. Jadi ajaran beginian bukan ajaran Islam. Tapi media-media mainstream, kalau ada oknum, mereka memframing itu ajaran Islam. Identik dengan teroris. Inilah yang selalu mendiskreditkan karena mereka yang menguasai media. Tapi kalau mereka sendiri yang melakukan,
Apa yang terjadi? Itu oknum. Ajaran kita nggak ada yang kayak begitu. Pas kita bongkar kitabnya, ternyata suruhannya ada, perintahnya ada, gitu loh. Coba teman-teman yang paling pinter-pinter deh, coba cari di Al-Quran ada nggak perintah seperti itu, jadi teroris? Gak ada. Ini juga mereka ini terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang berasal dari mereka juga. Pembiayaannya dari dia, organisatornya dari dia. Ya, untuk itu teman-temanku, saudara seiman, sebangsa dan setanah air, tolong akalnya dipakai, difilter itu loh. Ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang bisa merusak Anda dan keluarga Anda dan agama Anda sendiri. Sekali lagi Pak Supri, itu oknum, nggak ada di dalam ajaran Islam kayak gitu. Itu kira-kira jawaban umumnya Pak Supri. Makasih Bang. Kan kalau soal ini makanya saya dari awal takut bertanya tentang hal ini Bang. Nggak usah takut Bang, enak dijawab ini mah. Nggak usah takut. Cuma repot Bang kalau menjurus ke sana pertanyaan kan intinya gini Bang. Saya cuma mau belajar aja bagaimana hukum-hukum di Islam itu seperti apa, seperti itu Bang. Kalau menjurus ke sana mungkin saya nggak berani Bang. Tapi makanya saya belum berani ini Pak Suprio. Mereka kan selalu mengambil ini Pak Supri. Mereka selalu mengambil surat, memakai surat At-Taubah ya. Di sana mengatakan perangilah orang-orang kafir yang kau temui. Itu kan dipotong di situ. Padahal ayat suci Al-Quran itu di sana itu adalah di dalam keadaan perang. Gitu ya. Artinya apa? Kalau sudah dalam keadaan damai, terus kemudian orang kafir datang menyerang kita, memporak-porandah negara dan agama kita, itu harus diperangi, dilawan Bang. Jangan kasih hilang sumu. Jadi umat Islam itu ada takarannya, ada SOP-nya Bang, membedakan yang mana yang kafir yang akan diperangi itu di dalam medan perang. Tapi kalau dalam keadaan damai, buktinya umat Islam mayoritas Indonesia kita hidup berdampingan toh. Karena tidak ada dalam perintah Al-Quran itu bahwa habisi semua di luar agama Islam. Gak ada itu, kecuali Anda ingin merusak Islam dengan secara terang-terangan. Datang membawa pasukan, ya nggak boleh mati konyol, dilawan Bang. Orang-orang yang teroris tadi ini memakai itu, tidak bisa membedakan yang mana dijadikan toleransi, hidup bersama, yang mana dijadiin musuh. Ya, Bang. Kalau yang namanya perang ya musuh lah Bang. Ya. Gitu ya. Jadi Abang bagus pertanyaannya supaya teredukasi semua. Ya kan bertolak belakang dengan berita itu. Jangan yang diberitakan pelaku ini justru orang yang taat akan agamanya gitu Bang. Abang Supri tahu nggak Belanda di Indonesia 350 tahun ngapain Bang Supri? Menjajah Bang. Sambil ya membunuh lah, mau menjajah, namanya menjajah gimana gitu. Nah, terus agamanya apa dia Bang? Kurang tahu lah ya mungkin. Ya Belanda itu mayoritas Kristen semua Bang. Oh iya Barat Bang, iya benar. Mereka bawa apa masuk? Bangun gereja nggak dia waktu menjajah? Nggak ada lah gereja tinggalan Belanda ada. Terus yang bawa Bible masuk Nusantara siapa? Ya umat Kristen mungkin Bang. Ya dia juga sambil menjajah toh. Ya kalau Islam masuk Nusantara dengan cara apa? Pak Supri tahu caranya? Siapa yang bawa? Kalau saya dengar sih dari wali-wali Songo itu Bang. Bukan. Yang membawa agama Islam masuk Nusantara itu ya para pedagang dari Arab. Ada dua cara, melalui Gujarat, Persia, juga mengatakan dari China. Masuk ke Indonesia, tadinya berdagang. Mereka beragama Islam berdagang. Giliran waktu sholat dagangannya disimpan aja. Nanya ini apa, ajaran apa? Nah, inilah Islam. Ya, sambil dagang berdakwah melebar. Akhirnya kerajaan Islam itu jaya di Nusantara waktu itu. Datang Belanda main pura-puranda. Tapi alhamdulillah
kita bisa berhasil mengalahkan mereka dengan satu kata, Allahu Akbar. Jadi kalau mau lihat siapa yang telolis yang sebenarnya, siapa yang telolis? Nenek moyang saya 40.000 jiwa bang, habis di Makassar bang, oleh Westerlin yang beragama Kristen itu. Kalau mau disandingkan dengan agamanya loh ya. Jadi agama mana? Kalau mau diukur dengan personnya, agama mana yang paling banyak membuat kerusakan? Hiroshima dan Nagasaki berapa orang tewas di sana bang? Kalau diukur itu dari pelakunya segi itu, siapa? ya bang, kalau diukur dari segi itu ya mungkin akan berbalik lagi bang. Nah kalau umat Islam yang keliru dalam menerjemahkan ajarannya, ya memang sih pasti berdampak yang namanya merusak gitu loh. Tapi kalau dibandingkan, ya karena yang namanya media mainstream dia yang punya, kebok ngamuk di dalam studionya, dia nggak bakal beritakan bang. Tapi semut berantem di seberang danau lain, benua lain, dia paham benar. Nah inilah media mainstream ini, mereka memang yang punya abang waktu itu. Tapi alhamdulillah kita ada apologet Islam Indonesia, ada dakwah-dakwah Islam. Kita bisa meluruskan mereka, kita lawan mereka dengan argumentasi, bukan dengan lawan dengan pakai kekerasan. Mari kita diskusi, perang pemikiran. Siapa yang berdata, siapa yang hanya framing. Alhamdulillah orang-orang yang datang framing kayak begitu tidak bisa apa-apa kecuali marah-marah, menghujat dan kabur. Ya mungkin karena hal itu bang, saya harus macam-macam tahu tentang Islam itu bang. Takutnya ke sana sih. Pokoknya cari aja di ajaran Islam, ada nggak ajaran Islam? Dari segi berita siapa yang lebih sedikit sih, mungkin saya akan balik lagi bang, justru ke Buddha. Kan jarang agama Buddha mengajarkan seperti itu, berperang. Sudah cukup ini ya, ada lagi nggak yang kedua, yang paling ekstrim deh? Enggak bang, mungkin itu dulu aja. Nggak apa-apa bang, orang nggak kayak gini mah mudah dijawab kok. Ya mungkin nanti bang saya akan tanya lagi gitu bang, agar lebih mantap gitu bang. Saya nggak mau terburu-buru, karena ini konsepnya kan tentang kehidupan kita, tentang ketuhanan kita itu bang. Kalau salah takutnya gitu bang, kalau salah kan harus cari lagi gitu jadinya. Bang bertanya itu nggak ada salahnya bang bertanya. Ya saya cuma bertanya aja bang, mungkin jawaban mungkin nanti saya akan pikir kembali. Seperti saya tadi tanya sama abang. Yang tidak baik itu bang, mungkin akan saya pikir lagi itu bang. Yang sering terjadi itu begini loh bang, yang sering terjadi itu berstatement dulu baru bertanya. Nah kalau dia berstatement dulu baru bertanya, tentu statementnya ini dia harus berdata. Tapi mereka ini kadang-kadang mayoritas mereka itu berstatement tidak berdata, udah cenderung nista di sana statementnya, baru dia bertanya. Anehnya lagi saudara-saudara saya, dengerin dulu bang. Ya anehnya lagi saudara-saudaraku muslim, langsung jangan dijawab atuh. Statementnya mereka ini dulu suruh buktiin pakai data, baru jawab. Ya langsung jawab, artinya apa? Anda ini sudah masuk perangkap mereka. Inilah yang disebut bahlul. Gitu. Itulah fungsinya ada moderator dalam diskusi. Kenapa? Jangan sampai yang menjawab terjerumus ke dalam statement dia yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak berdata. Itu ya. Jadi mesti juga piawai dalam berdiskusi bang. Jangan menjawab teman-teman. Kalau berstatement ya buktiin dulu dong, baru jawab. Tapi kalau dia bertanya saja atau berdasarkan ini benar nggak sih gitu loh, atau apakah bagaimana dan seterusnya. Tapi kalau menurut yang pernah saya lihat, nah ini loh begini, nah itu kan yang perlu dibuktiin. Apa yang kau lihat, sumbernya dari mana, gitu kira-kira. Ya maaf bang, mungkin saya kan tadi tanyakan sesuai dengan berita kan yang ada gitu bang, berita yang ada, nggak asal ngarang gitu bang. Maaf sih, saya nggak mau menjurus ke sana bang, maaf aja gitu. Kalau kita sama dulu Pak Mar. Pak Mar, assalamualaikum Pak Mar. Ini dulu Pak Mar juga, ini peneliti Siddhartha Gautama nih Pak Mar. Waalaikumsalam.
Silakan Pak Mardi edukasi Pak Supri. Dia lagi masih dalam proses Siddhartha utamanya dia. Udah ngaco dia gitu loh. Siddhartha Utama. Inkarnasi gitu. Jadi ada yang unik di dalam Buddhis, Buddha ini sama Hindu ini ya. Uniknya gini. Kalau mereka kan, kalau dari Tuhan, kita kan kalau di Kristen kan berdebatnya itu kan antara pencipta sama yang dicipta, ya kan? Nah kalau di sini mereka unik, bukan dari Tuhan tuh. Jadi manusia itu sendiri yang sudah jadi manusia, jadi ciptaan, menciptakan Tuhannya sendiri, patung itu sendiri, kan gitu. Dan yang lucunya yang diciptakan sama mereka sendiri mereka sembah. Coba kalau dipakai ya, nah logikanya gitu ya. Buatan manusia itu sendiri, manusia loh, bukan Tuhan loh. Ini kita udah berbicara di manusia. Dia buat patung yang menyerupai dan mereka sembah. Itu kan satu keanehan gitu kan. Jadi kalau dibilang oh itu simbol untuk kami menyembah, ya itu oke, simbol. Coba kalau di semua wihara atau tempat-tempat ibadah mereka lenyapkan semua ciptaan manusia itu, bingung kan mereka mentuhankan siapa? Akan bingung mereka. Dikosongkan semua tuh patung-patung itu tuh, Buddha-Buddha itu, oh kan? Dihancurkan semua, menyatu dia kepada alam. Karena bahannya semua dari alam kan. Nah bingung mereka. Gak ada lagi Tuhan mereka. Kalau di Kristen kita yang jadi ciptaannya dipertuhankan. Masih mending, masih ada mendingnya karena langsung bersumber dari Yang Maha Kuasanya. Nah kalau di Buddha sama di Hindu ini patung itu sendiri yang disembah sama mereka, diciptakan sama mereka juga sendiri. makanya bingung sendiri ya. Yang lucunya, yang menyembah lebih tinggi derajatnya daripada yang disembah. Lah yang disembah itu mati tidak bergerak, yang menyembah itu hidup, punya ruh. Patungnya kagak hidup, kagak punya ruh. Jadi tuh kebalik-balik ya mas, dunia ini benar. Makanya bingung sendiri ketika mereka berritual di rumahnya, bingung. Buatannya sendiri, kalau masih buatan Tuhan ya nggak apa-apa lah ya kan, buatan Tuhan. Taruhlah masih sesat, itu aja masih udah sesat. Karena apa? Yesus itu adalah ciptaan yang dipertuhankan sama pengikutnya langsung dari Tuhan. Nah kalau ini manusia sendiri yang menciptakan Tuhannya sendiri dan mereka sembah. Ayo coba logikanya gimana? Yang hidup menyembah yang mati kan gitu, yang patung. Bagaimana menurut saudara saya Supriyono itu? Mungkin itu aja dulu ya. Gimana Bang Supriyono? Ya Bang. Ya gimana tanggapannya barusan kata Pak Mariam? Kalau dari sembah ini kembali ke masa lalu ya. Kalau dari saya sih, walaupun saya nggak ke rumah ibadah Bang, yang masa ibadah di rumah, itu kan kita memohon, kita berdoa itu kan tetap Bang dalam hati, bukan kita harus butuh batu apa enggak Bang. Yang kita tuhankan bukan batunya itu, gitu sih. Kalau yang saya pahami dari ajaran itu Bang, tetap kita berdoanya, yang memohonnya tetap ke Sang Yang Widi seperti itu Bang, bukan ke batu, maksudnya sih seperti itu. Makanya banyak orang yang bilang dulu waktu saya udah itu ya, tetap yang bilang itu katanya nyembah batu gitu. Jadi saya cuma diam aja, mungkin mereka nggak tahu konsepnya. Saya memohon bukan ke batunya Bang, maksudnya gitu.
Mungkin itu yang saya bisa jelaskan sih seperti itu Bang. Cuma intinya ya tetap dalam hati Bang. Kepercayaan sembahan itu kepercayaan Bang. Kita percaya siapa gitu kan dari hati. Yang masuk di akal, yang makanya saya menolak itu kan ini kok nggak masuk di akal gitu Bang. Itulah itu, gitu. saya potong sedikit Pak Supriyono. Itulah yang saya maksud. Sangat sulit meyakini sesembahan ini yang tidak terlihat ini. Hanya satu-satunya itu cuman Islam. Ketika kita baca Al-Quran itu langsung pertama percaya sama yang gaib. Coba bayangkan. Hah? Iya Bang, karena Tuhan ini gaib makanya sulit Bang untuk kita apa. Makanya gini, kalau di Islam itu simpel Pak Supriyono. Bagaimana kita supaya Allah itu jadi kekasih dan cinta sama kita. Kita cinta sama Allah itu. Satu, di Islam itu diperkenalkan siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu kan nama Pak Supriyono kan. Nah, kita kenalan dulu dong. Siapa? Nih nama saya Allah katanya. Nggak mungkin kita percaya langsung kan? Bagaimana sih Allah ini kan? Kita lihat dulu perkataannya. Kita pahami dulu perkataannya. Apa perkataannya itu? Al-Quran. Kita baca dulu, kita pelajari Al-Qurannya. Pembohong nggak nih Allah ini? Benar nggak nih? Kita baca. Nah, dari situ ketika sudah kenalan kita panjang kali lebar dengan dia, dengan Al-Quran yang kita baca, kita pelajari. Nggak percaya juga saya. Buktikan. Kan kita buktikan. Apa pembuktiannya itu di kehidupan kita sehari-hari? Cara membuktikannya seperti apa? Kan gitu. Uji diri kita. Selama ini kan kita merasa yakin bahwa diri kita lah yang berperan di dalam menghidupi diri kita sendiri. Uji dong. Bagaimana cara mengujinya? Coba uji. Bagaimana Anda tidak makan satu hari? Makanan yang Anda masukkan ke dalam perut Anda itu membuat Anda, kalau Anda tidak makan, mati atau tidak? Kalau 1 hari, 2 hari, biar Anda yakin yang Anda kenal ini Allah itu benar gak sih gitu. Nyata gak sih gaibnya gitu kan? Kan dia maha tuh. Karena jelas. Nah, ketika Anda sudah mengalami itu semua, baru Anda berarti yakin benar nih yang mau menghidupi itu adalah bukan makanan, adalah Allah itu sendiri. Begitu cara mengujinya. Jadi ketika kita sudah merasa kita uji langsung kepada diri kita, nggak usah kepada yang lain. Kita uji diri kita ini sendiri. Berdasarkan kata-kata yang indah dan yang manis di dalam Al-Quran itu benar gak? Sesuai gak? Uji langsung, terapkan langsung, nggak ada kata-kata tidak keluar. Misalnya gini, cara mengujinya gini. Manusia ini berat meyakini tentang Tuhan itu karena apa? Karena tidak terlihat, karena sumber rezeki yang ingin dilihat sama manusia ini sudah tertutup oleh nafsunya. Jadi kalau rezeki itu merasa dari Allah yang tidak terlihat, nggak mungkin, anak akalnya sudah tidak dipakai. Akhirnya apa? Manusia terjebak di dalam keinginannya, ketergantungannya kepada sesama manusia. Nah, di situ ketika Anda sudah berkenalan sama Allah dan mempelajari kata-katanya itu, apa kata-katanya itu adalah firman-Nya itu sendiri, Al-Quran itu sendiri, uji langsung. Anda keluar dari kantor Anda, pertanyaannya, manusia ini kan takut kan? Takut dia akan hari esok. Wah, gimana besok? Langsung dipikirkan yang enggak. Karena dia memikirkan dirinya sendiri tanpa dia tidak tahu bahwa ada Allah itu bersama dirinya gitu. Langsung uji saja. Ketika Anda tidak bekerja, mati atau tidak. Kalau tidak, kita ini tidak akan menemukan kebenaran itu tentang Allah yang maha gaib itu. Uji langsung supaya kita terlepas dari ketergantungan nih. Ini sangat, kalau kita tergantung sama manusia yang ada itu akhirnya tuh kecewa. Tapi kalau kita tergantung sama Allah, nggak ada kecewa yang kita dapat. Nikmat di dunia apalagi akhiratnya.
Diuji, Pak, bukan dikatakan, bukan dipikirkan. Anda kalau mau memikirkan tentang Tuhan ini nggak bakalan nyampe. Manusia itu ada batas pola pikirnya, akalnya itu dibatasi tentang hal yang gaib. Hal yang gaib itu harus dibuktikan, buktikan dengan sendiri. Yang hidup itu sebenarnya jasad kita atau ruh kita. Kalau di Islam itu ruh itu masih ada yang menghidupi, Pak. Walaupun sifat daripada ruh itu adalah menghidupi jasad gitu. Tapi ruh itu sendiri ada yang menghidupi siapa? Allah itu sendiri. Uji langsung, nggak usah cerita panjang kali lebar masalah nanti bisa Anda menyampaikan dakwah itu nanti dulu. Uji dulu tentang kebenaran Allah itu yang Anda kenal, yang Anda kenal sebagai Tuhan itu. Nah, itu di Islam. Yang diperkenalkan namanya dulu. Makanya semua Islam ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Jelas dia. Nggak ada, semua Islam mau dari manapun, dari ujung akhirat mau ujung dunia pun, semua akan menyatakan itu Allah. Nah, baru kita masuk. Masa Anda percaya ketika diperkenalkan langsung cuma nama? Kan enggak. Pelajari dulu. Benar gak nih? Kan gitu. Kayak kita mempelajari manusia nih. Oh, bagus banget narasinya, omongannya, tapi tidak sesuai dengan pembuktiannya. Nah, itu makanya kita sesat. Nah, kalau di Islam tidak, Pak. Batu ujian semua. Al-Qur'annya kita uji, kita pelajari dulu, baru kita terapkan, baru masuklah di situ. Ketika kita barulah disebut itu kita sudah mengenal. Ketika kita sudah mengenal pemilik nama itu sendiri, ya, berdasarkan, bukan berarti kita bisa bertemu langsung kita bertemu, tidak. Yang kita dapati adalah sifat-sifatnya karena kita adalah ciptaan daripada Allah itu sendiri. Apa peranan kita di dalam kehidupan kita? Makanya di dalam Al-Quran itu, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nggak ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Maryam kok beda ya? Perasaan beda banget. Ini Bang Maryam yang kemarin bukan? Bang Sugi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini guru saya soalnya dari sebelah, jadi saya agak ini, ada Bang Juma, Bang Handi, Bang Mita, saudara saya Ferry juga. Aduh, mohon maaf nih guru-guru. Masya Allah. Anda udah mualaf Bang Maryam? Alhamdulillah, Bang. Kapan? Kebetulan ada guru kita juga, Bang Zuma, Bang Handi kemarin yang mereferensikan supaya saya mengikrarkan. Masya Allah. Kemarin masih nyebelin perasaan, sekarang kok hikmah banget penyampaiannya gitu loh. Udah Pak De, ikrar kemarin, Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Iya, dulu waktu masih Oten kan nyebelin banget gitu kan. Aduh, saya Oten yang tidak nyebelin kali banget. Tanya Bang Handi dulu. Maksudnya kemarin itu ada masih nyangkut-nyangkut, masih diputer-puter gitu loh. Iya. Nah, itu. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Tambah lagi saudaraku. Udah berapa hari mualaf? Masih setengah bulan ya. 2 mingguan Pak De. Ya memang dalam waktu 2 minggu ini saya jarang ikut debat sih ya, jadi ketinggalan malah. Ya Allah ya Rabbi. Lanjut, itu keren banget, itu hikmah banget yang disampaikan itu. Memang begitu Bang Maryam, ketika orang sudah memeluk Islam itu bahasanya itu udah mengandung hikmah begitu. Nggak pakai Roh Kudus, nggak ada pakai Roh Kudus, langsung hikmah. Itu bukan pernah suatu ketika Bilal bin Rabah itu masuk Islam, lalu dia itu terjadi percakapan dengan tuannya lah. Itu heran loh, kamu sekolah di mana? Kok bahasamu bisa seperti ini? Kamu hanya seorang budak. Maka itulah di dalam hadis kalau tidak salah, barang siapa yang dikehendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan pahamkan agama terhadap dirinya. Nah, ini bukti nyata Bang Maryam. Yang tadinya kemarin masih seperti itu, tiba-tiba ku dengarkan di bawah, loh, kok terheran-heran saya, bahasanya Masya Allah, melebihi apa ya, saya yang dari kecil ini, subhanallah. Lanjut, keren. Jadi mumpung masih ingat ya, saya lanjutkan dulu ya guru-guru. Iya, saya. lanjut.
Jadi begitu Bang Supriyono. Jadi begini, itu dari segi kita membuktikan supaya abang tidak ragu. Oke, kita kembali sekarang kepada fakta-fakta nyatanya. Satu, tidak ada satu kitab di atas dunia, di bumi ini, ya, yang bisa disetarakan dengan Al-Quran. Kenapa? Satu, kalaulah memang Injil itu ada dan benar adanya, ya, atau Taurat itu ada dan benar adanya, ya, tentunya harus bisa terkonfirmasi. Kedua, satu, Bible itu kalau memang di Alkitab harus dicantumkan di situ bahasa Ibrani pada manuskrip yang benar, dan di bawahnya harus ada translate terjemahannya supaya pengikutnya itu bisa mengikuti dan paham. Tapi kenyataannya tidak ada bahasa Ibrani yang tercantum di Bible yang ada di sini dan translate-nya, dan tidak terkonfirmasi siapa penulisnya, dan tidak bisa kita jadikan salah satu firman yang benar-benar keluar dari lisannya para nabi-nabi yang menyampaikan tersebut. Khususnya yang sekarang ini banyak ramai kita pembicarakan dan kita diskusikan tentang Nasrani, Kristen atau Yesus. Di Al-Quran, bayangkan saja satu-satunya, ya, kitab suci yang sudah 14 abad yang lalu, yang tidak ada berubah sampai detik ini dan terkonfirmasi, dan tidak ada satu ayat pun yang tertuang di dalam kitab suci tersebut atas kalimat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Itu murni benar-benar langsung dari sang pemilik kitab itu sendiri, siapa Allah itu sendiri. Dan bagaimana membuktikannya? Kita tidak usah jauh-jauh membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Ternyata yang membuktikan bukan dari orang muslimnya, bahkan orang-orang yang di luar muslim, kayak profesor-profesor tersebut, gitu loh, Einstein dan segala macam. Ketika mereka membuat penemuan tentang awalnya terjadinya dunia ini, bagaimana bumi ini ada tiang pancangnya di bawah laut, ya? Dan bagaimana embrio manusia itu yang mereka temukan itu ternyata sudah ada di dalam buku yang sudah lamanya itu 1400 tahun yang lalu. Jadi kita tidak usah capek-capek gitu loh, mereka membuktikan sendiri. Dan itulah kenyataannya, gitu loh. Nah, itulah kalau kita mau meneliti sumber informasi yang benar, bersumber langsung yang punya alam semesta ini, ya begitu. Nah, Nabi Muhammad tidak mengerti, tidak tahu itu. Kalau dia tahu, makanya karena ketidaktahuannya lah menjadi Al-Quran itu salah satu benar-benarlah itu kitab suci. Namanya kitab suci itu adalah kitab yang belum ternodai oleh pikiran-pikiran manusia, gitu. Nah itu. Jadi ketika makanya kitab suci di dalam Al-Quran ini, ketika semua manusia yang mencoba mencari tahu kelemahan dan kesalahannya, dia akan berbalik 360 derajat, bahkan ingin nyaman di situ, ingin nggak kembali kalau kita membaca. Di situ luar biasanya. Beda kalau kita baca-baca Bible, Taurat yang sekarang ini, ya, yang sekarang ini gitu loh. Sulit kita cerna, apalagi untuk kita hafal. Tetapi biarpun seperti itu, masih ada makna-makna yang masih ada kandungan intisarinya itu, bahwa kita masih mengarah kepada, kita masih ada penyembahan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu. Ketimbang masih banyak orang-orang yang tidak bertuhan. Itu sebenarnya yang kita harus perangi, gitu loh. Makanya tadi Bang Supriyono bilang kenapa Muslim itu identik dengan teroris. Mohon maaf abangku, ya mohon maaf. Kita sudah buktikan teroris itu kemarin, ketua ISIS itu bukan Muslim, dia orang Yahudi. Karena Islam ini mudah dipelajari, ya, mudah di-framing. Tetapi karena ini dari Allah, Allah akan jaga. Makanya dia buktikan bahwa ISIS itu bukan Muslim, bukan ajaran Muslim.
bukan ajaran Islam, bukan ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ingin melihat Islam, lihatlah kita, contohlah Nabi kita, itu sudah nggak ada yang lain. Masya Allah, keren. Perintah yang kita jalankan disuruh sholat, makanya dibilang Nabi, apa perbedaan? Walaupun semua nabi tapi apa perbedaan di kita Islam itu, Nabi kita Muhammad SAW itu? Nabi kita satu-satu ya yang diberikan sama Allah ketika Isa alaihissalam tidak bertanggung jawab dengan umatnya, dia memasrahkan semua keputusan yang telah keputusan kepada Allah. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW yang jadi junjungan kami sebagai umat Islam, ya, langsung diberikan perintah, langsung diberikan ayat sama Allah kepada Nabi Muhammad. Ayatnya itu Al-Anbiya itu 107 ada di Al-Quran, ya. Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan cuma umat lagi, bukan cuma manusia, alam semua. Bayangkan. Tapi apa lantas Nabi kami berbangga hati Tolong ketika di-mute dikasih dulu ayat itu. itu. Bung capek, tolong di-mute. Apa lantas Nabi kami berbangga hati ketika dikasih ayat itu? Tidak. Masih tetap dia menangis. Ya. Ketika dia ditawarkan, ketika dia diberikan surga yang luar biasa sekali, itu keindahannya itu untuk dinikmati. Ya. Tapi beliau menolak itu semua. Apa? Karena apa? Karena beliau tidak mau satupun suatu saat di akhir zaman satu umatnya, satu pengikut, satu umatnya dia itu masuk surga, masuk neraka. Nggak mau dia. Satu pun, jangankan banyak, satu saja dia nggak mau. Makanya Allah turunkanlah ayat yang tadi. Jadi ketika saudaraku sekarang ini mulai bingung tentang agama ini, sudahlah, nggak ada jalan, sudah. Ayolah, kembalilah ke fitrah Anda. Ayo. Udah nggak ada lain, ini sudah akhir zaman, saudaraku kita. Makanya kami bukan pendebat. Islam itu bukan pendebat, kami hanya menyampaikan kebenaran. Ya, kami hanya menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kami. Karena apa? Kalau kami tidak menyampaikan itu, kami akan dituntut pertanggungjawabannya nanti di hadapannya Allah. Bukan kami mau mendebatkan. Beda mendebatkan dengan menyampaikan kebenaran. Kami sampai itu. Semua kewajiban kami yang merasa dirinya dia Islam, kami berkewajiban menyampaikan kebenaran ini. Karena nanti kami akan dituntut pertanggungjawaban apabila kami tidak menyampaikan. Ketika kami menyampaikan, saudara-saudara kita yang masih belum sepaham dan tidak mau menerima, itu bukan urusan kami lagi. Makanya kami ini dituntut bukan sekedar menyampaikan secara lisan, tetapi menyampaikan juga secara perilaku kami di dalam berkehidupan. Bagaimana cara kami memanusiakan manusia. Lihat Islam kami ini, persaudaraan kami ini solid. Tidak boleh satupun ada yang menangis, ada yang tertawa, tidak boleh. Itu Islam. Hanya satu-satunya. Jadi Anda jangan melihat perspektif daripada apa yang terjadi di televisi-televisi itu hanya sebagian kecil. Kalau kita mau menyatakan yang tidak benar itu harus dalam lebih dari 50 plus 1% baru kita bilang ini ajaran tidak benar. Nah sekarang lihat, kalau mungkin 0,001% dari jumlah penganut daripada Islam itu sendiri yang melakukan kesalahan, apa bisa? Apa kita adil menjas bahwa Islam itu adalah agama teror? Tidak saudaraku. Allah itu diberikan kita manusia yang berakal supaya kita bisa mencerna itu. Allahu Akbar, mantap. Lanjut. Subhanallah. Terima kasih ya. Maaf semua guru-guruku, hanya mengedukasi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang di bawah. Allah. Iya, enggak apa-apa, Bang Maria. Merinding saya dengarnya. Subhanallah. Silakan Bang Supriyono, tanggapan Anda. Ya, sedikit banyak paham saya, Pak. Maksudnya kemana yang saya pahami lebih mungkin dari keterangan abang tadi itu ya, lebih ke oknumnya gitu, bukan acaranya gitu. Mungkin kalau di berita-berita kan
yang saya dapatkan seperti itu bang, sesuai berita itu. Abang ini Kristen ya, Bang Supriyono ya? Saya dari Buddha bang. Oh, Buddha. Bang Maryam ini mantan lawan saya debat nih. Alhamdulillah beliau baru mualaf 2 minggu yang lalu. Masya Allah penyampaiannya begitu dahsyat, begitu hikmah ya. Banyak ilmu yang bisa kita petik. Begitulah bang, benar semua yang dikatakan Bang Maryam itu, bahwa kita itu ketika menilai sebuah agama jangan dilihat dari oknum. Karena kalau kita lihat dari oknum maka tidak ada agama yang benar. Kenapa begitu? Karena sifatnya oknum itu kan dimanapun itu sama saja. Di Islam ada yang baik, ada yang jahat. Di Kristen ada yang baik, ada yang jahat. Di Buddha ada yang baik, ada yang jahat. Di Hindu ada yang baik, ada yang jahat. Jadi bagaimana supaya kita itu menilai agama ini benar atau salah? Dilihat dari ajarannya, dilihat kitab sucinya. Adakah di dalam kitab suci tersebut disuruh membunuh tanpa alasan? Adakah di kitab suci tersebut disuruh merusak tempat ibadah? Di dalam Islam itu jangankan di posisi damai, di posisi perang sekalipun, ya, di Islam itu ada aturan. Salah satunya dilarang merusak tempat ibadah. Ya, dilarang merusak tempat ibadah, wihara, pura, gereja, itu dilarang dirusak. Itu satu. Yang kedua, dilarang membunuh orang tua, dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh pendeta, rahib-rahib, ya, pendeta-pendeta, dilarang membunuh anak-anak, dilarang menebang pohon, dilarang membunuh hewan. Coba dalam posisi perang sampai segitunya Islam itu. Kayak begitu masih juga di framing Islam ini teroris. Ya, memang Islam itu tidak bisa dikalahkan. Tapi Islam itu mudah disalahkan. Islam itu mudah disalahkan bukan karena ajarannya yang salah, tetapi dari oknum-oknum yang merusak Islam. Ya, merusak Islam dari dalam. Contohnya, ya, kelompok-kelompok yang kita kenal dengan kelompok teroris. Nah, itu pun saya tanda tanya sebagai orang Islam. Apa benar orang ini mau merusak gereja? Kalau memang dia itu tujuannya mau merusak gereja, mau ngebom orang yang lagi kebaktian di gereja, kok pakaiannya Islami banget? Pakai peci, pakai jenggot, pakai, ya, perempuannya pakai burdah, pakai cadar, di sakunya ada Al-Quran. Bukannya orang kalau mau menghancurkan musuhnya seharusnya dia nyamar ya, pakai kalung salib besar-besar masuk gereja, nggak ada yang nanya, Pak. Tapi kalau pakaiannya sangat Islami, pakai jenggot, celana cingkrang, pakai peci, perempuannya pakai cadar, baru nyampe pintu gerbang udah ditanya, kamu mau ngapain ke sini? Nah, dari penampilan saja saya udah meragukan bahwa dia bertujuan untuk menghancurkan gereja. Jadi tujuannya apa? Tujuannya merusak Islam. Ini loh ajaran Islam yang sebenarnya. Itu yang dia tunjukkan. Dia memfitnah Islam. Ini loh ajaran Islam yang sebenarnya, menyuruh ngebom sana sini. Itu sebenarnya. Bukan ingin merusak gereja. Bukan. Kalau mau merusak gereja seperti yang saya katakan, berpakaianlah kayak pendeta, berpakaianlah kayak orang Kristen. Ya kan, pakai dasi, pakai kalung salib, kalau perlu yang besar dikeluarkan di dada. Masuk nggak ada yang nanya. Tapi kalau pakaiannya seperti itu, wah, ya udah dicurigai. Nah, dari sini saja bagi orang yang cerdas sudah tahu bahwa Islam akan dirusak dari dalam dengan cara apa? Yaitu tadi nyamar-nyamar, merekrutlah orang-orang bodoh, ya, merekrut orang-orang bodoh yang nggak ngerti hukum, yang nggak ngerti asbabun nuzul. Nah, itu di Al-Quran disuruh membunuh siapa saja yang kamu temui. Wah, jalan dia. Padahal kalau kita lihat asbabun nuzulnya,
ayat perintah itu, bunuhlah di mana saja orang kafir kamu temui, di medan tempur, bukan di masa damai. Ya, di medan perang ya namanya kalau tidak dibunuh ya membunuh, wajar itu di medan perang. Siapapun ya seorang panglima perang pasti akan mengajarkan, menyuruh, memerintahkan anak buahnya untuk membunuh. Ngapain ke medan perang kalau tidak membunuh? Main catur? Kan tidak mungkin. Nah, kalau perintah membunuh di medan perang bisa dikatakan teroris, maka jenderal-jenderal kita, presiden kita yang dulu pernah menyuruh berperang, teroris dong kalau begitu. Nah, maka dilihat konteksnya. Alhamdulillah Islam sudah mau dirusak sedemikian rupa. Semenjak berdirinya Islam hingga 1400 tahun ini, Islam tidak pernah terkalahkan. Contoh pada waktu perang Badar. Perang Badar orang Islam itu hanya 300, orang kafir 1000. Menang orang Islam. Ya kan? Islam itu sejak awal sudah ingin dihancurkan, tapi nggak bisa. Kenapa begitu? Karena Allah memberi pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika pertolongan Allah itu datang, ya, apa kamu akan melihat manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia itu berbondong-bondong masuk Islam. Bagaimana Islam mau dihancurkan tahun 2001, peristiwa gedung kembar WTC. Justru dari peristiwa itu orang Amerika berbondong-bondong masuk Islam. Memang Allah sendiri sudah berjanji wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu mau berbuat makar kepada Allah, dan Allah juga mempersiapkan makar untuk mereka. Ingat, Allah itu sebaik-baik pembalas makar. Jadi Allah itu menggunakan senjata mereka untuk menghantam mereka. Maksud hati mereka ingin menghancurkan Islam, tapi dengan cara dia justru Islam semakin berkembang. Dan alhamdulillah di benua Eropa, ya, di dunia barat, Islam sekarang lagi berkembang pesat, sementara gereja-gereja ditinggalkan. Tahun 90 mayoritas Kristen masih 65%. Yang ke gereja 25%. Sekarang ya, orang yang beragama Kristen tinggal 12%, yang ke gereja tinggal 3%. Itu pun yang kakek-kakek, nenek-nenek. Yang muda-muda sudah tidak mau lagi. Kenapa? Karena mereka trauma di masa lalu, di abad-abad pertengahan, di mana ketika orang Kristen itu hidup penuh percaya dengan kitabnya, mereka mengalami zaman kebodohan. Dan ini bukan hujatan, ini memang fakta sejarah yang tidak bisa diingkari siapapun. Faktanya seperti contoh Galileo itu dihukum oleh gereja. Kenapa? Karena menyatakan bahwa pusat tata surya itu adalah matahari. Sementara menurut pandangan gereja dan ada juga tertulis di dalam Bible bahwa pusat tata surya adalah bumi. Makanya nanti matahari diciptakan hari keempat, bumi nongol duluan. Nah, jadi orang Kristen di benua Amerika itu trauma dengan masa lalu. Dia tidak mau kembali ke zaman kebodohan. Nah, umat Islam ketika dia itu jauh dari Al-Quran, dia mengalami zaman kebodohan. Lihat ketika umat Islam itu dekat dengan Al-Quran, ilmuwan-ilmuwan Islam bermunculan. Dunia Barat mengalami zaman kebodohan di abad pertengahan, dunia Islam mengalami zaman keemasan. Muncullah ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Khindi, Ibnu Sina, dan sebagainya itu. Al-Jabar, ya, banyak sekali. Subhanallah. Nah, umat Islam karena jauh dari Al-Quran, maka dia mundur di bidang ilmu pengetahuan. Padahal Al-Quran adalah sumber dari ilmu pengetahuan seperti yang disampaikan oleh Bang Maryam itu tadi. Terima kasih, monggo dilanjut yang lainnya. Ya, terima kasih Ustaz Jugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jugi sudah mampir. Dia pijama. Iya, saya terkejut tadi dengan Bang Maryam, loh. Orang ini kok
Udah hikmah kali penyampaiannya. Padahal perasaan masih oten kan, saya nggak tahu kalau beliau ini udah mualaf. Kurang update. Iya kurang update. Memang saya beberapa hari ini sibuk, jarang ikut naik gitu. Sibuk ya. Di studio Iya. keren. Ya Bang Supriyono silakan. Bang Supriyono. Gimana tanggapannya Bang? Ya mungkin banyak ilmu dari abang-abang semua itu menjelaskan yang saya tanyakan tadi, banyak penjelasan itu Bang. Ya mungkin apa ya, untuk itu saya pasti akan pikiran semua itu Bang. Kalau untuk Gusaku Alhamdulillah. terburu-buru saya belum ke sana Bang. Tapi tetap saya akan pikir benar itu penjelasan seperti apa kan, perlu apa Bang ya, perlu kita memikirkan dulu kebenarannya itu Bang. Kalau untuk mengucapkan mungkin saya belum bisa gitu Bang. Ya terima kasih lah atas ilmunya semua. Ya udah Pak Supri, terakhir Pak Supri ya, ini udah hampir 2 jam juga. Mohon Anda jawab dengan jujur. Kalau ingin meninggalkan Buddhis, meninggalkan Siddhartha Gautama, Anda memilih A. Kristen, B. Islam. Silakan. Kalau disuruh untuk memilih saat ini masih belum Bang, belum mantap di hati itu Bang. Misalnya kalau Anda ingin, saya ulang ya, kalau misalnya nih berandai-andai, condong sih saya ke Muslim Bang. Oke, itu maksudnya. Dari hati itu lebih condong ke Muslim, makanya saya agar mantap perlu bertanya banyak gitu Bang. Sebenarnya seperti itu. Nggak langsung Gini Bang Supri, di Buddha itu kan setahu saya sih hampir semua itu tidak bisa dimakan karena di situ, iya kan? Sesuai kasarnya tadi Bang. Iya, itu secara ajaran kan begitu. Iya. Nah, lebih enak ke Kristen Bang. Semua bisa dimakan. Kaki meja kalau lunak pun bisa dimakan Bang. Direbus lunak bisa dimakan Bang. Jadi dari semua yang tadinya tidak bisa dimakan, pindah ke Kristen semua bisa dimakan. Di Islam tengah-tengah Bang. Ini ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Nah, kira-kira Anda pilih dari yang hampir semua tidak bisa dimakan, pindah ke semua bisa dimakan, atau pilih yang tengah-tengah? Kalau dari akal logika sih lebih condong ke Muslim Bang, memang Bang. Masya Allah. Ini izin dulu Pak De, ini kok netizen di bawah ini kalau kita bicara ya lebih pinter dia ya. Ini nggak ada pemaksaan loh. Saya ulang kembali ini. Siapa? Iya. Itu umpama tadi. Ini malah Pak De menyarankan ke Kristen supaya di sana hidup nggak teratur, semua bisa dimakan. Gimana kamu ini dibawa? Kamu kok lebih ragu Bang. Ini kan cuma saya berandai-andai. Kalau seandainya, makanya kalau orang ngomong itu jangan didengerin colok pantatnya. Dengerin. Seandainya Pak Supriyono ya ingin keluar dari Buddhis yang Anda yakini sekarang, Anda memilih agama apa? A. Kristen, B. Islam. Ini kan bertanya. Iya Bang. Kenapa? Karena pertanyaan ini adalah kesimpulan daripada diskusi pada kesempatan kali ini, mulai dari Pak Supriyono bertanya hampir 27 pertanyaan diajukan kepada Bang Yuma. 1 ke saya, 2 ke Pak Maryam, 1 ke Pak De. Kesimpulannya, mungkinkah Pak Supri ini menyimak atas jawabannya atau tidak atas pertanyaan Pak Supri? Makanya ditanya balik sebagai kesimpulan. Itulah fungsinya diskusi, ada moderator yang menyimak. Diulang sekali lagi. Itu seandainya Pak Supriyono ingin keluar dari agama Buddhis Anda sekarang ini, Anda memilih agama apa? A. Kristen, B. Islam. Habis itu dijawab, selesai. Kalau nggak menjawab ya nggak apa-apa, monggo.
kalau keluar dari agama saya sih mungkin sudah Bang. Ya ini tinggal mencari saya. Jangan ya mencari ini nggak mau saya itu terburu-buru gitu Bang. Kalau condongnya memang Bang, lebih condongnya penjelasan dari kawan-kawan di kawan-kawan manapun yang saya naiki itu lebih condongnya ke Islam Bang. Oke, terima kasih, Masya Allah. Baik. Ya mungkin Mudah-mudahan saya perlu waktu untuk memikirkan hal ini Bang. Oh iya Bang, kita nggak maksa kok Bang. Tugas kita itu hanya menyampaikan saja, bukan untuk menjadikan orang di luar Islam harus jadi Islam. Tidak ada itu, kita nggak diberi kewajiban. Nabi Muhammad pun nggak pernah diwajibkan untuk sampai bisa memasukkan orang itu kepada Islam. Buktinya pamannya sendiri mati dalam keadaan kafir, Abu Thalib. Bukankah Abu Thalib ini adalah orang yang paling berjasa kepada Rasulullah? Ya, bahkan betapa pengorbanan Abu Thalib itu kepada Rasulullah. Tapi karena hal hidayah itu hanya hak prerogatif Allah, maka Rasulullah tidak bisa memberi hidayah. Ya, apalagi kita sebagai umat Rasulullah, kita tidak pernah diberi kewajiban untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Tugas kita itu hanya menyampaikan saja. Ketika kita sudah sampaikan, mereka tolak. Ya apa? Ayatnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, seperti itu Bang. Iya Bang. Mungkin perlu memantapkan hati sih. Ya nggak apa-apa, belajar aja terus belajar. Iya Bang, kalau saran dari abang saya kan bilang sama saya itu supaya mantap hatinya itu. Abangnya udah muslim Pak De. Suruh banyak bertanya gitu Bang. Paham gitu Bang. Nanti kalau kamu sudah kokoh nih mantap, baru dah kamu putusin, seperti itu sih. Iya. Itu saya perlu ini mungkin minimum Bang, perlu banyak bertanya itu agar mantap. Iya. Enggak. Jenengan Jawa nanti Mas. Gitu. Jenengan Jawa nanti. Saya Jawa Timur Bang. Oh Jawa Timur. Jawa Timurnya Malang. Nggih, Malang. Ya Malang masih banyak Buddha di situ. Terutama Malang Selatan ya. Iya Bang, kok tahu Bang? Nah, tahulah. Ya, wong nang kono umai. Ya mungkin terima kasih semuanya Bang punya penjelasannya. Mungkin lain waktu saya akan kalau ada yang mengajak saya tanya lagi dah gitu sih. Pasti akan saya tanya lagi nanti. Ya siap. Ya makasih semuanya. Saya mau izin dulu ya. Jadi Supriyono terakhir ini ya. Kalau Supriyono terakhir ini susunan ini kepanjangannya ya. Susunan prioritas wonge diselamatin neroko. Itu loh Supriyono. Bisa. Ini pinter, keren banget. Jawaban dari abang saya pikir semua Bang itu masih masuk sih jawabannya Pak ya, masuk gitu Bang. Masya Allah. Amin. Ya izin saya mau kerja bakti nih Bang, ada kegiatan di kampung soalnya. Buat nuhun. Oh iya. Terima kasih Pak Supriyono. Sering aja lah mau masuk sini lah, ngobrol-ngobrol di sini. Ya saya izin Bang ya. Gengge. Oke, terima kasih buat semua teman-teman baik yang nonton di YouTube maupun yang nonton di sini. Terima kasih buat semuanya. Hampir 2 jam lebih tadi Bang Juma menjawab semua pertanyaan dan unek-unek daripada Pak Supriyono yang masih Buddhis. Ada Pak Mar, ada saya, ada Pak De yang lebih melengkapi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Islam itu masuk akal. Islam itu hanya dakwah. Tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Kenapa? Masing-masing orang bertanggung jawab apa yang telah diperbuat di muka bumi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya di channel Sugi Reaksi belum tutup. Yang di Bang Andi bisa pindah ke Sugi Reaksi ya. Kita sambut. Orang saya nggak live Pak De, orang saya ngerekam. Oh alah. Ya Pak Amir Siregar. Selamat sore. Assalamualaikum kalau Muslim. Regar ini kebanyakan Muslim sih setahu saya. Coba. Halo Bang Regar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Muslim ya bang? Alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya, setahu saya Regar, terus Rambi, Arahap, Yahaan, terus Nasution, Yahaan, Lubis, Yahaan. Nah itu kebanyakan Muslim tuh. Rambi juga. Rambi. Ya. Nah, kebanyakan Muslim. Saya menyimak aja sebenarnya bang. Oh nggih. Nah, dari tadi saya ngikutin, ya. Super luar biasa. Terutama buat saudara saya yang Maryam, luar biasa penjelasannya, pencerahannya luar biasa. Baru 2 minggu mualaf tuh bang Regar. Iya, tapi itulah luar biasanya. Yang luar hikmah biasa. itu, bang. Subhanallah. ya, mohon Salut maaf saya, Bang. ya. Nyimak Ya, di dia bawah dulu ya. berbicara, dia mengutarakan tadi itu penuh dengan hikmah gitu loh. Betul. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang Amir. Mohon maaf ya Bang ya, nyimaknya di bawah aja. Ini slotnya buat Ya bang, Open. siap. Oke, terima kasih banyak ya Bang Amir Siregar. Siap bang, siap. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang aku izin turun dulu ya Bang Handi, tak disugi. Oh iya Bang Ferry. Siap Bang Handi, Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Os gedein saya mau ada. Os gedein saya mau putar video. Os gedein dulu. Enggak. Ada. Tolong. Apa tuh Bang Andi? Ya, ada. Ini adalah Masjid Nur Maulidah di Bolangi, Sulawesi Selatan. Jadi setiap hari Jumat kita mengadakan itu Jumat berkah. Berkat atensi partisipasi oleh kaum muslim muslimat, alhamdulillah setiap hari Jumat kita melaksanakan Jumat berkat di sana. Tunggu ya, saya putar lagi video kedua. Mantap, masya Allah. Ya ini, jadi rame setiap hari Jumat. Ini adalah masjid di mana kantor pusat API di Sulawesi Selatan di Bolangi, dipimpin langsung oleh Zulkifli Abbas. Untuk itu teman-teman yang ingin berbagi Jumat berkah untuk kemakmuran masjid, silakan menghubungi kami sebagai panitia Jumat berkah. Anda boleh berinfak bersedekah di Makassar Mualaf Center Indonesia, nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73 Bank Tabungan Negara. Kira-kira gitu. Makasih, sampai jumpa. Ini orang lagi ngomong salam ini orang ini ya. Gak ada etikanya ya orang Kristen ini ya. Lagi ngomong kita salam gitu loh. Yang mau buka salam siapa? Salam mobil. Orang lagi ngomong gak ada benar etikanya ya. Dulu atuh Bang. Gimana kalau saya baca dulu ya, Muhammad menyembah Lucifer? Ayo kita buktikan lah siapa yang nyembah Lucifer. Buktikan saja, buktikan. Turunin aja lah bang, turunin aja bang orang kayak Ya udah, gini, kita turunin. buktikan. Nggak ada perlu dibuktikan, orang kayak gini nggak bisa diskusi, turunin aja. Turunin. Isinya judulnya yang benar. Jangan kau buat judulnya Kristen menyembah Bisa nggak kasih saya moderator host? Host kalau nggak mau turunin kita yang keluar semua nih. Sudah Bang Andi. Kalau Sudah, diperintah Bang begitu Andi. turunin. Sudah moderator. Enggak. Bang Andi sudah moderator. Enggak. Sudah penuh. Ih. Mana? Sudah, dari tadi juga awal sudah dibikin moderator. Mana bisa? Bukan, nggak bisa, belum bisa. Mungkin belum dicentang pengelola tamunya itu. Iya, coba centangnya Abah. Coba centangnya dicek lagi. Nggak ada kok. Nih. Nah, ya udah nggak apa-apa kalau lanjut. Jadi kalau ada kayak gitu, Bang langsung turunin. Nggak bisa diskusi orang kayak gitu. Percuma, dilayani percuma. Nggak akan bisa dialog dengan baik itu. Habisin waktu aja. Udah gedein lagi bang jumlahnya. Itu nggak bisa gedein orang nih. Udah gedein lagi bang jumlahnya. Sudah Bang Ali tuh, coba dulu. Rutsel, selamat sore. Belum bisa, nggak apa-apa. Terusin. Nah, ini udah centang semua.
Sore. Ya. Apa yang mau disampaikan, Mbak Rutsel? Gak ada apa-apa sih Bang, cuma mau ininya aja nyapa Bang Andi. Halo Bang Andi, apa kabar? Alhamdulillah, Kristen ya, Mbak Rutsel Kristen ya? Iya. Oh, oke. Silakan Bang Andi, yang disapa Bang Andi kok. Ya Kristen itu banyak juga murid saya loh, bener banyak. Serius. Ya Mbak, gimana Mbak? Murid. Enggak, maksudnya bukan Anda, banyak yang lain gitu loh. Alhamdulillah kembali ke Muslim. Ya Mbak, apa yang mau disampaikan Mbak? Ya wes lah, aku cuma mau nyapa Bang doang. Oke, makasih ya telah menyapa. Makasih Mbak. Oke, aku izin turun. Oke, makasih. Ngomong-ngomong itu tadi apa? Apa tuh kegiatan apa tadi yang di videoin? Oke, Jumat Berkah di Masjid Nur Maulidah, Bolangi, Sulawesi Selatan. Oh gitu, mantap lah kalau begitu. Jadi setiap selesai sholat Jumat itu dikomandoi langsung oleh Bang Juma. Ya kita berbagi rezeki kepada anak-anak yatim dan yang lain-lain gitu. Bagus itu Bang, sukses ya. Oke Mbak, makasih Mbak. Ini lagi dibawa framing gebetan, mana bukan gebetan. Ada aja netizen mah. Ini netizen ini kalau nggak so tahu tentang gue gitu loh. Orang udah punya bini, gila kali ya. Netizen mah. Ya, sayang sama cinta kan anugerah ilahi ya Pak Dea. Betul. Ini silakan Aris, Bang Aris. silakan Bang Aris. Islam Kristen Bang Aris. Dibuka mute-nya dulu Bang Aris. Bang Aris. Gimana sih? Sudah. Lama ngomong mah. Kita sorry. Baru mau dihitung apa? Dari tim hari ini pada lah ke Bandung udah itu. Ini kan saya belum bisa hubungi yang di Bandung nih buat siapkan Tadi tempat. itu tadi Bang Kian Sanggang chatting dibaca nggak? Bang Andi? Oh iya Bang Kian tadi ya, Santang tadi. Bang Kian Santang tadi kan taping di bawah Bang Andi. Taping di Lagi bawah. OTW katanya. Iya, ini barusan WA saya. Ya. Jadi saya mau bookingin hotel tapi belum direspon hotelnya di sono. Tunggu ya. Tunggu Kang, hati-hati di jalan Kang. Jadi mungkin besok pagi baru ke lapangan survei itu. Masih sebulan lagi Bang Andi. Iya. Kalau Pak D tenang aja Pak D. Pak D. Pokoknya Pak D itu nggak usah injak tanah deh, udah sampai Jakarta. Siap. Jet pribadi yang jemput, tenang aja. Itu kira-kira teman-teman. Kalau guru-guru kita itu teman-teman, kita harus kasih prioritas. Ya, lo tahu nggak sejarahnya? Yang paling saya ada di sini tuh Bang Juma, Pak Desugi. Mereka itu berdua dulu berjuang, masih di grup, masih di grup apa ya? Di grup Facebook ya Pak Dea. Penghujatnya dulu itu, waduh. Jadi mereka gini loh, mereka itu pertama menjadi misionaris menghujat Islam itu di media sosial dulu, dia dulu datang ke sono. Nah, terpanggil lah Pak Desugi maju, Bang Juma maju dan lain-lain. Akina Musa maju di sana. Bosan di Facebook, pindah ke grup WA. Nah, kita hajar juga di sana. Nah, capek di sana, di grup WA pindah ke Streamyard atau di Zoom. Habis kekuatannya di Zoom, lari ke TikTok. Kita waktu itu masih di Zoom ya Pak Dea. Kita belum mengenal TikTok. Ternyata di TikTok mereka ini merajalela. Kita ke TikTok, kita bentuk api. Habis juga mereka. Tinggal bangke-bangkeknya yang nongol tuh.
si penghujat kan gitu. Masih mau kau datang besok. Itu loh teman saya. Jadi habis di TikTok nanti dia mau kemana lagi? Ku kejar kau sampai kau kalau Bang Tikus pun. Tapi dengan cara mari kita diskusi, pakai perang pemikiran, jangan hujat-hujat kayak tadi. Sampai Nabi kita dibilang kayak begitu. Padahal sebenarnya yang Lucifer itu Tuhanmu coy, jelas datanya ada. Wahyu 22 itu copy paste kepada Yesaya 14. Itu bintang timur yang jatuh dari atas ke bawah. Itu adalah Lucifer membuat kerusakan di muka bumi. Sang bintang timur itu Wahyu 22 memberi gelar kepada Tuhanmu bintang timur juga. Jadi siapa bintang timur itu? Lucifer. Datang dari Bible, ini bukan hujatan. Gitu loh. Kalau kata Bang Juma, nenek Lucifer. Jadi kalau kita Lucifer. Diskusi itu pakai data coy, jangan hanya kebencian saja. Agus lain gue mau sholat asar dulu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman ya Pak De, jangan hanya kebencian saja. Mari diskusi pakai data. Kalau kamu tidak suka ajaran Nabi Muhammad SAW, ya berarti kamu tidak mencintai Republik ini. Gitu loh. Udah sekali. Bang Randi izin. Iya, silakan. Saya nyapa dulu. Boleh? User, selamat sore user. User. Aduh. Bang Johannes, selamat sore Bang. Selamat sore semuanya. Salam NKRI harga mati. Iya, NKRI harga mati Bang. Muslim Bang, Kristen. Bang Johannes. Saya Kristen. Ini Bro Handi udah tahu lah ya. Oh iya, silakan atas. Kan semalam sama siapa Herdi ya? Herdi semalam. Herdi Wanes semalam. Seru banget itu ya Pak Johan sama Herdi ya. Nah, bukannya dengan Rohani juga yang jadi moderator kan? Iya, saya kan cuma moderatorin Bang. Kan terakhir kan dia membantah mengenai singular kan. Langsung saya kasih kejadian 3 ayat 22 kan langsung diam kan. Kalau kita sih sebagai umat Islam ya Bang ya, seorang Muslim sebagai moderator itu kita nggak mau intervensi siapapun, kita nggak berpihak kepada siapapun. Kita hanya memberikan fasilitas, Anda nyaman berdiskusi. Soalnya menurut Herdi nih, unek-unek dia itu bahwa saya lebih nyaman di room Muslim diskusi dibanding masuk ke room sesama Kristen sedikit-sedikit jadi teh celup. Kalau nggak nih diturunkan, dinaikkan, diturunkan gitu loh. Itu keluhannya. Jadi kemarin saya hanya ini ya, mungkin karena ini Wan itu kan sudah dianatema ya oleh para bapak gereja, makanya muncul itu konsil Nicea. Bahkan makanya di istilahnya yang sebagai antikris gitu, jadi kayak nggak penting gitu loh kalau kita sama mereka. Walaupun ditunjukkan ayatnya tetap akan muter-muter. Dan dia semalam kan mau membantah bahwa Yesus itu adalah manusia. Dia mengasih ayat literalnya Yunani, dipikir cuma dia sendiri paham itu literal Yunani gitu loh, itu. Jadi dipahami secara kata per kata. Nah, kita kan harus melihat konteks gitu. Kalau coba misalnya saya kasih misalnya ini ya, kalau misalnya contoh ya, kalau Al-Quran juga mungkin diterjemahkan itu secara literal kata per kata, mungkin diterjemahkannya ya kata per kata, mungkin banyak orang nggak mengerti juga kan gitu.
Makanya ada penterjemah sama dengan bahasa Inggris. Kalau kita terjemahkan secara literal kata per kata, orang bingung nanti, nggak paham. Makanya penerjemahan di Google juga, Google terjemahan itu atau Google Translate, itu kan berkembang terus kan, bahasanya semakin bagus. Waktu awal-awal kita coba masukkan bahasa Arab ke dalam Google terjemahan atau bahasa Ibrani, Yunani, kan bingung bacanya, ya kan? Tapi makin ke sini makin bagus. Sudah ada namanya AI kan, artificial intelligence, untuk bisa memahami lebih baik lagi konteksnya gitu loh. Karena dia udah memasukkan konteks, jadi orang bisa paham ketika diterjemahkan, mesinnya jadi paham ya, karena pengetahuannya dimasukkan begitu. Oke, lanjut, saya ambil nyetir ya, jadi kalau ada background ini mohon maklum aja. Nggak ada masalah bang. Yang penting kan kita sebagai muslim, sebagai moderator tuh ya kita nggak ada tendensi apa-apa ya. Maksud saya itu teman-teman muslim juga kalau ada diskusi antara Jesus only dengan Trinitas, mohon disimak supaya nanti kalau Anda diskusi dengan mereka, nggak misalnya Pak Yohanes ini adalah Trinitas, ya masuklah, ketahui Trinitas itu seperti apa agar nyambung diskusinya. Begitu juga kalau sama Malikil bersama kawan-kawannya, Bro Tom dan lain-lain gitu, ya masuk sebagaimana apa itu Yesus only. Jangan Yesus only lu diskusi, lu serang pakai Trinitas, kagak nyambung jadinya. Sebaliknya begitu. Gitu ya Pak John. Ya. Semalam itu masuk ada irisannya ke Trinitas karena dia menganggap menggunakan ayat-ayat ditafsirkan Yesus bukan manusia, padahal udah jelas-jelaskan banyak ayat dari Filipi 2 itu sampai 8 ya. Tadinya kan dia menggunakan kata apa inkarnasi itu kan, ada kan antropos juga, itu kan nggak ditampilkan sama dia. Terus lari lagi ke mana, dia kan Yohanes, makanya saya ngambil cari ayat yang menunjukkan Elohim itu adalah plural atau jamak ya, dari Kejadian 3 ayat 22 itu kan dia ngotot-ngotot singular terus kan gitu. Itu kalau saya sih ini aja keiman Kristen aja, kalau apa namanya ke Al-Quran sih saya saya tidak nyinggung lah, saya hormati, saya hargai aja, kan memang beda kan gitu. Tapi kemarin itu Bang sangat ini ya, ada mentok di situ dalam hal pertanyaan Anda juga kurang dijawab tegas oleh Malikil. Pertanyaan Malikil Trinitas juga nggak menjawab dengan tuntas gitu loh. Jadi kita digantung jawaban, kesimpulannya apa gitu loh. Mengenai misalnya pertanyaan Malikil, itu sebenarnya Trinitas itu tokohnya siapa? Ini kemarin nggak dijawab tuntas Bang, bisa nggak dijelasin lagi Bang? Jadi gini, ini kan yang mau dijawab apa? Kalau Trinitas itu sudah jelas di dalam Bible ada, ya perjanjian baru ada, perjanjian lama ada, dan yang penting di sini yang perlu dipahami adalah pemahaman Esa ya, di dalam itu adalah Esa dari jamak ya, bukan dari singular. Makanya ayat-ayat menunjukkan Yahweh itu adalah plural ya, kata ganti. Bahkan di Sema Israel ya, orang Israel itu kan mengganti Yahweh dengan Adonai. Itu Adonai aja itu kata ganti jamak, bukan singular. Itu jadi itu yang dijelaskan dalam Trinitas itu bukan Tuhan yang tiga, tetapi bagaimana Tuhan yang satu itu aja. Orang Kristen menyembah Tuhan yang satu, monoteisme, nggak ada itu tiga Tuhan. Nah ini yang mungkin sering tidak dipahami ya, disalah mengerti, itu aja. Dan kita tidak bingung, kayak saya ini tidak bingung dengan itu gitu. Itu aja bro. Tapi kalau kan ada Bapa Putra Roh Kudus itu Pak Yohanes, ini kan yang membuat juga apa ya Pak, Kristen-Kristen awam itu agak-agak melingkar-lingkar menjelaskannya gitu loh Pak Yohanes.
Iya, karena kita memahami, membawa Tuhan ke dalam ruang dan waktu kita. Seperti kita membawa kepada ilmu-ilmu fisika, biologi gitu ya, untuk memahami Tuhan yang tidak terbatas itu. Padahal Tuhan ini maha ada di mana-mana, dia roh kan gitu ya. Bahkan begini loh, bahkan malaikat aja bisa menampakkan diri. Mungkin saya kasih contoh sederhana gini ya. Pernah lihat nggak kalau orang itu kerasukan setan? Ya. Nah, dia itu masukkan ini, tapi yang masuk dia itu roh setan gitu loh, bisa kan? Jadi manusia itu bisa kemasukan oleh banyak sekali roh-roh jahat seperti waktu Yesus mengusir itu, ya. Jadi itu aja bisa. Jadi kita nggak perlu heran karena namanya roh itu ya. Roh itu bisa di mana saja. Dia kalau dirasuki oleh roh setan dia jadi kayak setan begitu. Makanya orang Kristen itu disebutkan ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dilahirkan kembali rohnya, ya. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, ada Roh Kudus dalam dirinya. Itu ada ayatnya kan banyak, begitu. Makanya ketika udah lahir baru, orang Kristen disebut sebagai anak-anak Elohim juga, karena dilahirkan bukan dari darah dan daging lagi, tetapi dari Roh Tuhan, kan begitu. Itu ada Ini loh Pak Johannes, ini loh yang Pak izin saya potong, ini loh yang sering ditanyain teman-teman baik dari Yesus Only maupun dari yang lain-lain itu loh, mengenai itu loh, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kan jelas Bapak dan Anak beda, Roh Kudus dan Bapak beda, Yesus dan Roh Kudus beda. Kan ada 3 pribadi gitu loh Bang. Dari mana kira-kira bisa merabu bahasanya yang bisa masuk akal kalau ada 3 pribadi dikatakan satu? Ini yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat Bang. Gimana kira-kira memformulasi bahasanya biar bisa kita menyimpulkan gitu loh dengan masuk akal. Kira-kira bagaimana meramunya Bang? Ya, jadi kalau saya tadi ya, analogi tadi yang mengenai orang yang kerasukan setan, ya, yang contohnya ya. Kemudian yang kedua, mungkin gini, di dalam kitab Kejadian manusia diciptakan serupa kan dengan gambar dan citra Elohim. Jadi analogi mungkin yang mendekati ya menggunakan manusia gitu ya, karena karakternya ada di kita. Seperti sering didengar lah ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh kan gitu ya. Jadi kita, hakikat kita sebagai manusia, kita punya tubuh ya. Kita bisa berkata-kata kan begitu ya. Berkata-kata berdasarkan apa yang keluar dari pikiran kita kan, kecerdasan kita, dari hati kita ya. Seperti itu. Tapi kita tetaplah manusia. Walaupun kita bisa kalau hanya tubuh saja, kita nggak bisa sebagai manusia, pasti harus ada. Bisa kalau bukan tubuh saja, tidak ada jiwa roh kita bukan manusia kan begitu. Bisa jadi binatang malah kalau nggak ada ini, ya kan? Jadi hakikat manusia, hakikat binatang beda. Nah kalau di dalam Trinitas ini kan Bapa itu kan berfirman. Nah, firman itu keluar dari Bapa ya. Makanya ketika Bapa menciptakan alam semesta ini kan dengan berfirman. Nah, firman itulah. Jadi firman Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan satu Elohim gitu. Cuma memang dalam satu kesatuan, firman itulah yang menjadi manusia. Makanya di dan 3:22 itu kan gitu, manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Kalau dilihat dari kitab Kejadian itu kan jamak semua itu. Bagaimana kata ganti jamak tetapi kata kerjanya adalah tunggal. Itu menunjukkan kesatuannya. Itu makanya. Di-mute dulu Bang. Kita break sambil Anda di jalan ya. Karena Banyumas alhamdulillah udah sholat di sana menjelang masih lama maghrib ya. Ada silakan Dindaku. Julkifli Mabas. Ya. Yang lain dulu Bro Andi.
Iya, sambil Anda menyimak Bang, respon dari Bang Juma mengenai Trinitas itu. Ya, sambil Anda nyimak, kalau ada kesempatan silakan direspon. Silakan Bang Juma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, berbicara mengenai konsep Tuhan, kurang apa lagi pengajaran para nabi tentang Tuhan itu? Kurang apa lagi pengajaran Nabi Musa tentang Tuhan? Pengajaran Nabi Isa tentang Tuhan? Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub tentang Tuhan. Jadi bagi kita manusia berakal, cukuplah ajaran para nabi tentang konsep ketuhanan itu. Jangan kemudian kita terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran paganisme dari barat yang menginginkan dewa-dewa mereka kemudian nuzul menjadi makhluk. Apa masih kurang pengajaran tentang Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa di dalam Al-Quran, di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Taurat? Bagaimana mereka berbicara mengenai konsep Tuhan? Ini kita sudah real, kita sudah pada poin final. Tuhan itu sudah ada diajarkan dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Kenapa mesti mengotori kepercayaan, keyakinan kita dengan mengatakan manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia, bla 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 bla. Sementara Tuhan itu udah final. Inilah yang repotnya di sini. Al-Quran sudah menjelaskan, wa may yargamu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim adalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Dan Allah mengatakan, sungguh kami telah memilihnya Ibrahim ini di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Masih ada sisa pengajaran itu di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana Abraham memperkenalkan Tuhannya, bagaimana Abraham mengajarkan perintah-perintah Tuhannya, bagaimana Abraham mengajarkan konsep bertuhan kepada keturunannya. Udah jelas itu. Kenapa kita harus dikotori dengan konsep-konsep yang datang dari barat, yang sejatinya mereka hanya menjajakan dewa-dewa mereka, kemudian dengan membungkus dewa mereka dengan ajaran-ajaran yang dihasilkan dari hasil penyelidikan dari kitab Tanak. Coba kita renungkan kemudian. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, berserah dirilah kamu kepadaku. Ibrahim kemudian menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Kurang apa lagi konsep ini? Nabi Ibrahim menyerahkan semua kehidupannya, pola keagamaannya, menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta, meski pencipta itu tak dilihat, meski pencipta itu kemudian tidak diajarkan menjadi manusia. Buat apa Tuhan menjadi manusia? Buat apa? Untuk apa? Untuk menjadi bahan olok-olokan, untuk dinistakan, untuk dihinakan, untuk direndahkan. Bukankah Tuhan itu maha suci? Bukankah Tuhan itu sudah ada? Kenapa harus diadakan Tuhan-Tuhanan baru? Kenapa harus ada konsep Tuhan baru? Bukankah Tuhan itu sudah diajarkan, tidak serupa dengan makhluk, hendak dengan siapa engkau persamakan aku? Tuhan tidak bisa dibentuk. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Lalu kenapa memperbodoh diri kemudian? Tuhan jadi manusia lah, Tuhan jadi anak bayi lah. Itu apa yang kayak gitu-gitu? Apa yang kita inginkan? Tuhan tidak menginginkan hal-hal seperti itu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Final. Ngapain coba harus menggambarkan rupa Tuhan, sementara kita mengaku sebagai ajaran nabi-nabi? Kenapa kita harus membentuk Tuhan, melihat Tuhan itu seperti apa rupanya, padahal kita mengaku penganut agama samawi? Buat apa yang kayak gitu-gitu? Merendahkan Tuhan, dilahirkan, dikandung, keluar dari perut manusia, ditombak, ditelanjangin. Apa yang kita inginkan sebagai makhluk yang beriman? Coba. Am kuntum syuhada
iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Apa itu? Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Udah cukup. Nyatakan diri kita, ya Rabb, ya Tuhan pencipta alam semesta, aku menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dah selesai. Ngapain coba kita tambah-tambahkan lagi Tuhan itu? Dia datang dalam rupa manusia, menebus dosa manusia. Apa itu? Apa konsep dari mana lagi itu? Cobalah direnungkan. Bukankah Tuhan itu sudah menyatakan dirinya kepada para nabi dengan seabrek kitab suci, diutusnya duta, utusan para nabi. Bahkan Yesus juga menyatakan hal demikian. Aku datang bukan atas kehendakku, aku berkata bukan atas keinginanku, aku kemudian melakukan mujizat bukan dari diriku sendiri. Hidup kekalmu adalah ketika engkau mengenal diriku sebagai utusan. Udah selesai. Kenapa harus kita kotori diri kita? Tuhan datang dalam rupa manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Apa ini? Menambah-nambahkan Tuhan, terlalu serakah. Satu Tuhan aja. Dialah yang diperkenalkan oleh Yesus, yang ada di langit itu, yang maha tinggi, yang maha suci. Sudah cukup itu. Apain lagi ditambah-tambahkan? Tuhan datang dalam wujud manusia. Buat apa? Menebus dosa manusia. Lalu mati terkutuk digantung di atas pohon. Apa itu? Apa itu? Gak usah. Tuhan itu tidak bisa duduk di bumi ini. Tuhan itu tidak bisa baring di bumi ini. Tuhan itu gak bisa kemudian berdiri di bumi ini. Gak bisa. Karena bumi ini hanya seperti debu, sebutir debu bagi Tuhan. Kok Tuhan mau masuk ke dalam ranah ciptaan? Itu mustahil. Jadi saudara-saudaraku, jangan terlalu serakah. Giliran yang kamu sembah itu mati, oh itu yang mati kemanusiaannya. Giliran yang kau sembah itu keselak biji nangka, oh itu adalah sisi kemanusiaannya. Giliran dia, kepadaku diberi kuasa di langit dan bumi, oh itu sisi ketuhanannya. Apa ini? Sudahlah, Tuhan itu cuma satu, titik. Yang mana Tuhan itu? Yang menciptakan alam semesta ini. Selesai. Gak perlu dia datang jadi bayi. Iya, aku Tuhan. Apa itu? Itu namanya ajaran lebay. Itu ajaran yang kemudian Tuhan tidak pernah ajarkan. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang yang merendahkan Tuhan itu, mereka adalah orang yang memiliki hati, memiliki mata, memiliki kuping, tapi tidak berfungsi. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Aku penuhi neraka banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa bisa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi kemudian dia tidak pergunakan ayat-ayat kami untuk dengan hatinya untuk memahami ayat-ayat kami. Walahum ayun, mereka memiliki mata, la yubsiruna biha, tetapi mereka kemudian tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Tuhan dengan matanya. Walahum azanun la yasma'una biha, mereka punya telinga, tapi kemudian mereka tidak mempergunakan kuping mereka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adallah. Mereka itu, kata Allah, seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Ulaika humul gafilun. Ya, ulaika humul gafilun. Masya Allah. Kata Allah, bahkan orang-orang ini adalah orang yang lebih sesat lagi di atas kehidupannya di atas muka bumi ini. Dan kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Kenapa lengah? Karena diperbodoh oleh doktrin dan dogma. Tuhan itu ada tanpa dia menjadi manusia. Tuhan itu ada, yakini Tuhan itu ada. Ngapain dia harus jadi cupu? Ngapain ketika dia datang menjadi manusia lantas Tuhannya kok lupa ingatan? Ente siapa? Aku adalah manusia yang datang bukan atas kehendakku sendiri. Lupa dia. Kata kawan-kawan saya, Karisting, ente Tuhan. Oh enggak, aku bukan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Dia satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Ente lupa ingatan. Kau itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia loh.
Enggak, kata siapa? Kata saudara-saudara Kristen. Bukan, aku bukan Tuhan. Aku datang ke atas muka bumi untuk dipercayai sebagai utusan Tuhan. Selesai. Tak ada ajaranku, aku datang untuk dipercayai sebagai Tuhan. Tak ada. Aku datang di atas muka bumi, aku datang kepada Bani Israel, aku mengajarkan konsep tauhid satu Tuhan, dan aku mengajarkan Bani Israel yang menolakku untuk mereka imani aku, percayai aku, mengenali diriku sebagai utusan Tuhan. Itu aja. Terus kenapa harus lebay-lebay kali? Kenapa harus serakah kali? Mau menyaingi agama-agama yang banyak dewanya? Kita cukup satu ajanya, yaitu Dia yang mengutus Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Cukup. Jangan serakah. Makan satu, makan tiga, ngakunya satu. Udah cukup satu aja. Siapa itu? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Dialah Adonai yang satu itu. Jangan ditambah-tambah. Oh, dia jadi dua, dia jadi tiga. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan manusia, makanya dia jelma jadi manusia. Jadi kalau dia ingin menyelamatkan monyet, dia jelma monyet gitu. Udahlah kawan-kawan, mari kita menggunakan akal sehat. Kembalikan pola akal kita ini kepada settingan yang awal. Oh, keberadaan kita di atas muka bumi ini itu karena kita dituntut oleh Allah menggunakan akal untuk menjadi pemimpin. Al-Quran menasihati kita, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata orang-orang yang ada di dalam neraka nanti, sekiranya dahulu kami mendengarkan petua, nasihat, memikirkan peringatan Al-Quran dan orang-orang Islam yang datang kepada kami, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini kata Quran. Terbukti kemudian Matius 7 nomor 22 nomor 23, Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan kata Yesus, pembuat kejahatan adalah mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, dan mengusir pak bom-bom dalam nama Yesus. Itu semua adalah pembuat kejahatan. Saya kira begitu, sebagai pengantar sekaligus penutup. Silakan Bang Andi. Masya Allah. Silakan Pak Johannes, atau ada Kristen lain mau menanggapi? Oh, ada Kristen sini. Ada, Pak Johannes ada. Kalau dia sepertinya juga Kristen. Pak Johannes silakan. Ya, gini, saya mungkin menanggapinya tidak banyak ya, karena mungkin Bang Zuma ini kan udah sering melakukan debat, mungkin sudah sering ya, makanya dipanggil gurunda kan gitu ya. Jadi kalau yang dibahas ini kan tentang iman Kristen ya, tentang Bible. Jadi memang aneh sih ya. Jadi kenapa bukan Al-Quran yang dibahas, ya kan? Tapi kalau mau menafsirkan berdasarkan pemahaman Bang Suma ya silakan saja, ya kan? Karena ini kan terbuka nih, apalagi di zaman sekarang, akses informasi, bahkan kita bisa mengakses ke Bible Hub ya, langsung ke bahasa aslinya. Jadi pemahaman orang itu kan berbeda-beda, dan kata kuncinya adalah jangan memaksakan ya, karena orang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Hargai iman orang ya, sama seperti semua orang itu namanya keyakinan itu adalah hak asasi. Manusia diberikan namanya kehendak bebas. Kehendak bebas itu adalah kita bisa memilih kan gitu ya. Jadi kalau saya misalnya tadi saya kasih contoh kenapa ya, pertanyaan sebenarnya kenapa orang Kristen ya itu mempercayai Elohim itu sebagai Elohim Trinitas kan gitu. Itu yang ada yang muncul di Konsili Nicea ya, karena waktu itu kan banyak bidat-bidat. Kalau dibaca kata pertama dari Konsili Nicea itu kan percaya Elohim yang satu kan begitu, bukan Elohim yang tiga. Tadi sempat disinggung mengenai Shema Israel ya kan. Tadi di awal udah saya sampaikan, Shema Israel saja itu menunjukkan kata ganti yang
plural ya. Adonai itu plural, bahkan ehad itu kan menunjukkan bukan satu sebagai angka, makanya dipakai ehad bukan yahid. Semalam saya dengan Wanes juga sama Herdi ya, dibilang Malikil itu kan juga saya tunjukkan di dalam Kejadian 3 ayat 22, manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Saya kan garis bawahi kata salah satu dari kita. Makanya di dalam penggunaan kata-kata ya Kak, dalam kalimat itu juga diperhatikan, ini kenapa kata gantinya kok yang dipakai jamak, terus kata kerjanya kok satu, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalau saya secara membaca Bible, saya itu menemukan bahwa memang sesembahannya antara saudara-saudara di Islam ya yang disembah dengan di Kristen itu memang berbeda. Berbedanya pertama dalam hal nama, kan Allah itu adalah proper name kan gitu ya. Nah di dalam sini juga kan kalau dalam perjanjian lama dikenal dengan Yahweh kan gitu ya. Kemudian secara itu dari nama, kemudian dari kita gali lagi lebih dalam, kan disebut sebagai Bapa. Apakah Allah bisa disebut sebagai Bapa? Kan nggak bisa. Kemudian yang kedua itu roh, ya kan? Beda kan, Allah itu zat. Kemudian konsep di dalam Kristen ya juga kan berbeda. Itu ada Tuhan itu sebagai juru selamat dan dia ajaran Islam kan tidak ada. Jadi mungkin digali dari akarnya saja dulu, apakah yang disembah itu sama. Kalau berbeda berarti kan memang nggak ada irisan gitu kan, terus mau diapain kan begitu. Jadi masing-masing memilih. Nah di Indonesia ini memang ada sebagian besar orang Kristen yang belum paham ya, itu menganggap terjemahan di dalam Alkitab yang menggunakan Allah itu adalah sama dengan Allah, padahal itu kan proper name ya. Di saudara-saudara yang Muslim itu suka salah kaprah di situ. Padahal di dalam Bible ya nggak ada satupun itu ya, di dalam bahasa asli nggak ada satupun nama Allah itu di dalam bahasa aslinya, satu pun nggak ada. Dan sebaliknya nama Yahweh nggak ada satupun di dalam Al-Quran begitu. Padahal itu nama proper name kan gitu, nggak boleh diubah-ubah gitu. Gitu. Mungkin saya tanggapi sampai di situ juga karena sambil menyetir ini. Oke Bang Suma, Bang Andi ya. Iya. Ya silakan. Ya, jadi ini kan ceritanya kita lagi di forum nih ya kan. Saya datang dengan keislaman saya. Dan ini forum debat lintas agama. Maka saya membawa narasi saya sebagai seorang muslim itu sah. Ada larangan di situ. Apatah lagi saya didukung oleh ayat suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah. Ini perang. Perang pemikiran, perang akidah, perang konsep keagamaan. Orang Islam kemudian berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Dan orang kafir berperang memperjuangkan kemudian dirinya di jalan tagut. Apa tagut itu? Penyembahan terhadap selain daripada Tuhan. Perintahnya kemudian faqatilu auliya asyaitan. Maka perangilah kawan-kawan syaitan itu. Inna kaida syaitani kana dhaifan. Kata Allah, sungguh tipu daya setan itu lemah. Jadi kalau kita berdiskusi, berdebat seperti ini, itu saya sedang memerangi syaitan. Saya sedang memerangi syaitan. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika Al-Quran mengatakan huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Di dalam kitabnya orang Yahudi juga dikatakan hal yang sama. Akulah Tuhan yang tidak ada yang lain selain daripada aku. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Yesaya 45 nomor 6. Supaya orang tahu
dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahwa tidak ada yang lain di luar daripada aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Di sini belum ada Yesus. Tak ada di luar aku. Tak ada di luar aku. Akulah Tuhan. Aku sendirilah Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi enggak usah ditambah-tambah. Tuhan itu cukup satu ajanya. Ngapain harus ditambah-tambah lagi? Terlalu serakah, butuh 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 46 nomor 5, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Hendak dengan siapa? Orang Kristen menjawab, hendak dengan anak Maria. Para kali itu namanya. Sedangkan Yesus sendiri menerangkan siapa dirinya kepada murid-muridnya. Yohanes 20 nomor 17, aku akan pergi kepada Bapakku. Bapakku itu adalah Tuhanku. Apa buktinya? Coba Anda baca Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Yohanes 8:54, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Sudahlah, Yesus menekankan ini, Tuhan itu cuma satu ajanya yang ada di langit itu. Matius 18:19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Tuhanku yang ada di surga. Udahlah, itu nyata kalinya ini. Markus 10 nomor 18, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Bapa yang ada di langit, yang ada di surga. Udah cukup kalinya itu. Matius 19 nomor 17, hanya ada satu yang baik, turutilah segala perintah Allah. Udah cukup kurasa itu, Bang. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 19 nomor 31, Yesaya 43 nomor 11, karena Tuhan itu pasti menyebut dirinya sebagai Tuhan. Tuhan sudah pasti mengakui dirinya Tuhan. Tuhan sudah pasti mengatakan dirinya lah Tuhan. Yesus tak pernah mengatakan itu. Jadi sudahlah, jangan terlalu serakah banyak Tuhan. Anda menuhankan yang satu itu ajanya, tetap aja anda saudara kita ini adalah manusia. Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 23 nomor 8, hanya satu Tuhanmu, yaitu Dia yang ada di surga. Markus 12:29 yang saya sebutkan tadi, Shema Israel, Tuhan kita itu esa. Ini pernyataan siapa? Ini pengakuan Yesus. Kurang apa lagi? Matius 12:32, tidak ada yang lain kecuali Dia, la ilaha illahu. Itu pernyataan siapa? Pernyataan Yesus juga. Kurang apa lagi? Lukas 10 nomor 21, Bapa yang ada di langit, Tuhan yang ada di langit, Dia adalah Tuhan langit dan bumi. Ini juga pengakuan Yesus. Kurang apa lagi? Jadi tidak usah ditambah-tambah lagi. Ditambah dengan Dia jadi manusia lah, segala macam lah tetebengeknya. Jangan terlalu serakah. Tuhan itu cuma satu. Ulangan 4 nomor 34, nomor 35. Allah adalah Tuhan yang esa. Ulangan 6 nomor 4. Allah adalah Tuhan yang satu. Apalagi Keluaran 3 nomor 15, Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Apalagi Yesaya 46 nomor 9, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ngapain tambah-tambahin lagi untuk menodai kemudian kesuciannya yang maha suci dengan datang menjadi manusia lah, segala macam lah. Itu kenapa rupanya? Apakah Tuhan itu tidak maha kuasa dengan tanpa Dia menjadi bayi kemudian? Tak perlunya Dia jadi orang. Matius 6 nomor 9, Bapa Tuhan kami yang ada di langit. Matius 5 nomor 48, Tuhan kami yang ada di surga itu adalah sempurna. Matius 10 nomor 32, di depan Bapakku yang ada di surga. Matius 12 nomor 50, Bapakku yang ada di surga. Matius 15 13, Bapakku yang ada di surga. Matius 16 17, Bapakku yang ada di surga. Yohanes 6 nomor 32, Bapakku yang memberikanmu Bapakku yang memberikanmu roti dari surga. Matius 18 nomor 10, Bapakku yang ada di surga. Matius 18 19, Bapakku yang ada di surga. Matius 7 21 23, Bapakku yang ada di surga. Kurang apa lagi Bapak itu? Bapak di surga, Bapak di surga, Bapak di surga, bukan di bumi. Jadi jangan terlalu serakah, cukup satu Tuhan aja. Dudukan Yesus itu sama seperti kita. Berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 2.
saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenar-benarnya, dan dalam keadaan yang sebenar-benarnya itu kita akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Tapi kalau dia adalah sungguh manusia, berarti kita betul, kita adalah sama seperti dia, sama seperti Yesus. 1 Yohanes 3 nomor 2 itu jelas tuh. Jadi saudara, saya katakan kepada teman, sekali lagi ya, nanti ditanggapi. Satu rangkaian pengajaran para nabi memberikan pesan yang sangat akurat bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak pernah menjadi makhluk, tidak pernah dibunuh makhluk, tidak pernah dipermalukan oleh makhluk. 1 Korintus 12 nomor 5 nomor 6. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Efesus 4 nomor 5 nomor 6. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, Bapa dari semua, Allah yang atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Galatia 3 nomor 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Yakobus 2 nomor 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka pun gemetar. Yohanes 8:41. Kami mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami adalah satu, yaitu Allah. Roma 10 nomor 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya maupun orang yang berseru kepadanya. Jadi apa lagi? Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang betul. Jadi nggak usah lagi ditambah-tambahin. Pada abad pertama Tuhan datang dalam rupa manusia, dikandung manusia, dibunuh manusia, bangkit kemudian untuk menebus apanya itu. Cukuplah ajaran Yesus itu memperkenalkan Tuhan. Yohanes 1 nomor 18. Yesuslah yang punya hak. Dia yang punya hak, dia yang punya otoritas untuk menjelaskan seperti apa Tuhan yang telah mengutus dirinya itu. Nah, tidak ada Yesus menjelaskan Tuhan yang mengutusku itu adalah bertanduk 7, bermata 7, adalah dia dalam rupa ini dan itu. Enggak ada. Yesus menerangkan Bapa tidak bisa dilihat, tidak pernah kau lihat, Bapa tidak pernah kau dengarkan suaranya. Yohanes 5 nomor 37. Sekira begitu, Bung. Tapi silakan dengan iman saudara. Saya hanya memberi peringatan saja. Anda mau percaya ataupun tidak, saya kembalikan kepada saudara. La ikraha fiddin. Tugas saya hanya mengingatkan saya. Demikian. Baik. Ya. Terima kasih ya. Saya menjawab, walaupun izin kalau backgroundnya kurang bagus karena saya lagi di jalan ya, Bang Suma dan teman-teman. Jadi yang pertama ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah ini pertanyaan yang nanti dijawab nanti ya. Apakah ya sesembahan Islam dan Kristen atau Yahudi itu sama atau tidak? Ini merefer berdasarkan kitab masing-masing. Karena tadi sudah saya sampaikan, ini sebenarnya sesembahan yang berbeda ya. Tuh ya, nanti saya akan bacakan ayatnya mengenai nama. Jadi kan nama ini nggak mungkin berubah. Begitu juga dengan ciri. Yang kedua adalah tadi dikutip banyak sekali ayat-ayat dari Bible, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Tetapi Bang Suma mungkin lupa, di dalam kitab yang sama yang disebutkan ayat-ayat itu juga menyebutkan banyak sekali ya, Yesua itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah sekarang saya tanya, kalau Bang Suma itu ya menggunakan ayat-ayat itu, meyakini ayat-ayat itu, berarti kan menggunakan, berarti percaya dengan ayat-ayat yang tertulis. Nah jangan dipercaya yang hanya sebagian, karena itu satu Alkitab itu ada 66 kan, 66 kitab di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Dibaca, jangan melepaskan konteksnya. Jangan ketika ayat mengatakan Yesus sebagai Tuhan itu diabaikan, karena
di dalam yang dikutip ayat-ayatnya itu kan penulisnya ada Rasul Paulus, Rasul Petrus, ya kan, ada Markus, Lukas, Yohanes, itu kan coba diambil secara semuanya, jangan hanya mengambil yang ada kesamaan dengan apa yang ada di dalam imannya Bang Zuma di Al-Quran, itu yang dipakai untuk membenarkan. Padahal kami ini kan berbeda, kita beda iman, makanya jangan diambil hanya ayat-ayat itu. Padahal di kitab yang sama juga itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Tuhan, datang sebagai juru selamat. Kalau Bang Zuma misalnya meyakini ya bahwa Yesus itu yang ada di dalam Bible itu adalah juga yang ada di dalam Al-Quran, percaya, berarti apakah Bang Zuma terima dia sebagai juru selamatnya Bang Zuma? Gitu ya, apakah percaya atau tidak, gitu aja. Terus itu tadi memang nggak ada. Jadi gini, ketika Bang Zuma ini mengambil dalam posisi ini ya, kacamata sesuai dengan imannya Bang Zuma, kemudian menilai imannya orang Kristen, di mana begitu ayat-ayatnya itu bukan cuma yang disebutkan tadi ya, kan seperti disebutkan saya sempat sampaikan kan Kejadian 3:22 ya tadi ya, manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita, itu apa itu. Terus yang kedua, Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, Yesus mengatakan dia dari surga kembali ke surga. Jadi itu ada ayat-ayat yang saling menjelaskan. Cuma di dalam debat saya kadang lihat yang diserang sering itu kan Rasul Paulus. Padahal di dalam yang menulis di dalam Bible itu bukan cuma Rasul Paulus, ada rasul yang lain ya, Rasul Yohanes, ya kan, Rasul Petrus, dan isinya sama. Mana ada yang bertentangan di situ. Mereka juga mengenai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi maksud kedatangannya itu sama pesannya, kayak gitu. Jadi kalau mau kutiplah secara keseluruhan dalam satu konteks. Jangan mengambil dikutip sebagai Bapak tadi ya, hanya dikutip ayat-ayat untuk dipakai untuk menyerang kembali. Padahal itu apa ya, di dalam menggunakan kacamata yang ada dalam iman Islam. Sama seperti tadi bilang Bapak, kalau memang meyakini Elohim itu sebagai Bapa atau Allah itu Bapa, apakah saya tanya, apakah Allah itu di dalam Islam itu juga adalah Bapa? Itu pertanyaan sederhana aja ya. Kemudian itu tadi, apakah ya sebentar, tadi kan saya ada janji untuk membacakan ayat ya mengenai siapa nama sesembahan ya. Di dalam perjanjian lama dipanggil sebagai YHWH kan. Saya bacakan ayatnya di Keluaran 6 ayat 3, aku telah menampakkan diri ya kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, dan namaku Yahweh. Sebut sendiri namaku. Kemudian Yesaya 42 ayat 8, akulah Yahweh, itulah namaku. Ya, disebut dengan jelas, itulah namaku. Jadi nggak pernah berganti menjadi Allah gitu ya. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain ya, dan pujian kepada patung. Mika 4 ayat 5, sebab segala bangsa akan berjalan masing-masing dalam nama ilahnya, tetapi kita akan berjalan dalam nama Yahweh Elohim kita untuk selama-lamanya ya. Kemudian Yeremia 16 ayat 21, oleh sebab itu lihatlah, aku akan membuat mereka mengetahui, aku akan membuat mereka mengetahui tangan dan keperkasaanku, dan mereka akan mengetahui bahwa namaku adalah Yahweh. Jadi ini jelas sekali, tanpa perlu ditafsirkan, itu udah tahu nama sesembahannya sudah berbeda. Begitu ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu dikenal oleh Abraham, Ishak, Yakub sebagai Yahweh ya, atau yang disebut sebagai dipanggil El Shaddai gitu ya. Nah, di dalam perjanjian baru kan dikenal dalam nama Yeshua HaMashiach kan gitu, karena Yeshua kan artinya Yahweh yang menyelamatkan ya. Mungkin itu dari saya dulu, silakan. Iya, baik. Nah inilah kalau cuman model iman percaya saja tanpa ilmu kayak gini jadinya. Saudara harus memahami, kalau Anda membedakan antara Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Yahudi, lalu bagaimana dengan dewa-dewa Romawi?
Itu dulu. Karena antara Theos itu berdiri sendiri, Adonai juga berdiri sendiri, Elohim berdiri sendiri, Theos berdiri sendiri. Theos itu Tuhannya orang Romawi. Kurang lebih 2500 sebelum Masehi malah ada informasi yang kudengarkan begitu, yang pastinya pada abad ke-7 sebelum Masehi orang-orang Roma sudah mengenal Tuhan mereka yang mereka sebut dengan Theos. Itu dulu yang Anda pahami. Theos adalah dewa-dewa sembahan orang Romawi Yunani. Seketika kemudian Elion, Elohe, El Olam, Leroy, Shaddai, Emmanuel, kemudian Elohim, El berubah menjadi Theos. Justru Anda harus memikirkan, kok tiba-tiba Tuhannya Yahudi jadi Yesus. Anda harus pahami itu. Nah, kemudian kalau saudara bertanya, apakah orang Islam itu menyebut Bapa juga kepada Tuhannya? Bung, Al-Quran mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 30, wakalatil Yahudu Uzairu. Dia katakan bahwa Uzair itu adalah anak laki-lakinya Allah. Wakalatin Nasara Masih benullah. Isa juga adalah putra Allah. Jadi yang dimaksud Bapa yang bagi orang Yahudi itu adalah Allah. Bapa itu adalah Allah. Lagian juga kalau Anda belajar, coba Anda lihat di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata kenapa Tuhan itu mereka menyebutnya dengan sebutan Bapa? Karena Tuhan mendidik mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Aku membimbing Bani Israel. Aku mengayomi Bani Israel. Aku menjaga Bani Israel. Akulah penjaga Bani Israel. Maka Tuhan itu seibarat seorang ayah, seorang bapa yang mengayomi anak-anaknya. Makanya orang Yahudi memanggil Tuhan itu kepada Bapa. Dan ini yang dikatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 30. Lagian kalau Anda membaca Kejadian 17 nomor 7, Tuhan sendiri yang datang kepada Abraham berjanji dengan perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi sembahanmu wahai Abraham, sembahan anakmu, sembahan keturunanmu secara turun-temurun. Itulah yang kubacakan tadi. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Jadi yang kami sembah itu adalah yang disembah oleh Abraham, Yakub, Ishak, Yakub dan seterusnya. Sementara Anda yang Anda sembah yang mana? Theos kan? Theos yang mana tuh? Theos yang menjelma jadi Yesus. Siapa itu Theos? Siapa itu Theos? Siapa itu Yahweh? Yahweh dewanya orang Mesir. Theos dewanya orang Romawi. Lalu Anda mau kemana? Kristen ini mau kemana? Mau ke Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya Yahudi cuma satu. Tuhannya Yesus cuma satu. Apa kurang pengakuan Yesus? Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Masih kurang itu. Pengakuannya itu masih kurang. Kalau Anda mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vav-He, kenapa jadi Theos? Kenapa jadi Yesus? Hah? Kenapa jadi Yesus? Yesus, Yezeus, jelmaan daripada Zeus, Hercules. Kenapa harus jadi Yesus anak orang? Mana ada Tuhannya Yahudi menjadi orang, jadi anak orang, menerima dia sebagai Mesias aja kagak, apalagi menerima dia sebagai Tuhan. Kristen datang dari pola Romawi Yunani yang mengakui dewa-dewa mereka menjadi manusia. Itulah Yesus yang kau dewakan. Nah, jadi begitu, Bung. Coba Anda lihat di dalam Keluaran. Keluaran berapa? Keluaran 6 nomor 3. Coba Anda lihat di sana. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi aku belum menyatakan namaku sebagai Tuhan belum menyatakan diriku. Aku menyatakan diriku, aku memperlihatkan diriku, aku memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku aku belum menyatakannya kepadanya. Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Maka nama Tuhan itu harus hanya kepada Tuhan.
Jangan kau katakan binatang itu Tuhan. Jangan kau katakan manusia itu Tuhan. Jangan kau katakan malaikat itu Tuhan. Jangan kau katakan tumbuhan itu Tuhan. Jangan. Tuhan ya Tuhan. Tidak boleh kau sebut sembarangan. Maka Yod-Heh-Vav-He itu adalah gelar Tuhan. Tapi nama pribadinya, Innani anallah, la ilaha illa ana. Mau bukti? Coba anda lihat di Keluaran 6 nomor 3. Wa era el Abraham, el Yisa, wa el Yakub, wa el Sad usami Yod-Heh-Vav-He. Lodo datilahem. Aku tidak menyatakan nama Tuhanku, nama ketuhananku, namaku sebagai sembahan itu tidak kunyatakan kepada mereka. Berarti Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama, itu cuman gelar. Apa pembuktiannya? Di dalam Keluaran 6 nomor 3, aku tidak menyatakan namaku kepada Abraham. Nama yang mana? Yod-Heh-Vav-He. Siapa bilang? Di dalam kejadian 15 nomor 2, di situ justru apa? Ketika Tuhan memanggil Abraham, wa yomer Abraham Adonai. Apa kata Abraham? Adonai Yod-Heh-Vav-He. Loh, kok Abraham justru manggil Yod-Heh-Vav-He di situ? Artinya Yod-Heh-Vav-He itu adalah Tuhan. Yod-Heh-Vav-He itu Tuhan, Khalik, Rob. Tidak boleh kemudian dikatakan kepada yang lain selain daripada Tuhan itu adalah Tuhan. Bukan itu nama pribadi. Makanya orang Yahudi menyebutnya Hashem. Nama itu yang mana? Nama Tuhan. Tuhan, ada makhluk. Makhluk ini terbagi. Kalau Tuhan cuma satu, kalau makhluk ini terbagi, ada tumbuhan, ada binatang, ada kemudian manusia, ada malaikat, ada jin. Itu makhluk. Kalau Tuhan cuma satu, maka jangan kau menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Jangan kau panggil dia sebagai bacok, jangan kau panggil dia lai, jangan kau panggil dia jurais, jangan kau panggil Tuhan itu sebagai timbul. Jangan. Tuhan itu nggak boleh dipanggil dengan nama sembarangan. Maka muncullah nama-nama Asmaul Husna yang melekat pada diri Tuhan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Adonai, El Elohim, Elion, Elohe, Olam, El Eroi, El Shaddai, dan seterusnya. Jangan kau sebut nama sembarangan. Yesus Putra Bapa, Yesus Kristus. Itu bukan nama-nama Tuhan itu. Itu nama-nama orang Yunani yang dinisbahkan kepada Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kiranya saudara memperbanyak belajar. Sikit lagi. Tuhan yang datang kepada Bani Israel dinyatakan dalam Kejadian 1, dalam Kejadian 2, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan kalau anda jeli melihat dalam pengakuan Lukas di bab 10 nomor 21, Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan memang tidak dapat dilihat oleh manusia. Contoh, Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 16, karena memang manusia tidak dapat melihat Tuhan. Keluaran 19:24, rakyat tidak boleh menghadap Tuhan supaya jangan dilandanya atau jangan dibunuh, jangan mati dalam keadaan melihat Tuhan, tidak boleh. Makanya dalam Keluaran 20, udah sayang, thank you. Jangan kau berbicara dengan kami wahai Tuhan, sebab nanti kami mati. Makanya di Keluaran 33 20-23 dikatakan tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bahkan Yesus sendiri menyangkal kalau dia itu pernah melihat Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki sifat-sifat gaib yang tidak bisa ditembus oleh panca indera manusia, tetapi bisa dirasakan oleh manusia yang berdimensi kenabian seperti Yesus, Nabi Abraham, kemudian Yakub, Ishak, dan seterusnya. Itu bisa, tapi tidak bisa dilihat secara kasat mata. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya jangan lebay dalam hidup ini. Jangan lebay. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak pernah menjadi kodok, tidak pernah menjadi manusia, nggak pernah jadi tompel, nggak pernah dia di celana, nggak ada itu. Jangan lebay, jangan lebay. Tuhan itu cukup satu aja, jangan ditambah-tambahin. Tuhan pernah datang inkarnasi, banyak dalil dalam kitab kami. Endingnya pengakuan Yesusnya yang anda terima, jangan pengakuan penulis. Apa kata Yesus? Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yang kedua, Yohanes 17 nomor 8. Jadi jangan comot-comot ayat nih, jangan comot-comot dalih, jangan comot-comot konsep di dalam kitab anda sendiri. Karena Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan, semua firman,
yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ketika menyampaikan seabrek firman yang diterima dari Tuhan, disampaikan kepada Bani Israel semuanya percaya yang menerimanya, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi jangan Anda comot-comot ayat. Oh tidak, Yesus itu banyak kok. Yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lagian Yesus mau dipercaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu engkau sering mendengarkan aku, tetapi orang yang banyak mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya kepada mereka agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menerima firman, segala firman telah ia sampaikan, dan muridnya percaya dia adalah utusan Tuhan. Yesus menyampaikan firman kepada orang yang mengelilingi dia agar orang-orang itu percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi jangan lebay. Utusan Tuhan tidak usah lagi dilantik jadi Tuhan, cukup satu aja. Dialah Allah, tak ada lagi Tuhan yang lain. Dialah Allah, dialah yang datang ke atas muka bumi ini mengutus para utusannya, nabinya dan rasulnya. Nggak usah lagi kemudian ditambah-tambahin, ada jadi ini, jadi kodok, jadi ampat, jadi burung merpati, segala macam. Nggak usah yang kayak gitu-gitu kali. Ajarkan aja. Yesus mengajarkan satu, Tuhan itu adalah satu, tak ada Tuhan selain dia. Sedangkan Yesus hanyalah utusan Tuhan. Hidup kekal itu kita harus mengenal dua. Apa itu? Mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Yohanes 17 nomor 3. Kalau Anda masih mengenal di luar daripada itu, masih mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri, maka siap-siaplah masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Demikian, di tempat saya sudah waktunya maghrib. Saya mohon izin kepada Dewan Guru yang ada di sini. Sebenarnya saya tadi mau tidur, tapi dipanggil sama Bang Handi lagi mau japri, makanya saya masuk kembali untuk memberikan pencerahan. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan edukasi kepada kita, sehingga kita bisa sampai kepada rahmatan lil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Nda. Silahkan Bang Andi. Mau ditanggapi ya? Boleh, silakan. Jadi sebenarnya ini apa ya? Kalau saya itu mengatakannya sebagai logikal falasi ya, kesesatan berpikir. Kenapa? Karena di satu sisi mengatakan mengenai teos itu apa namanya, kenapa itu dianalogikan dengan Yahweh. Nah, teos itu sendiri itu kan kalau di dalam Alkitab kan diterjemahkan sebagai Allah, itu kan adalah gelar atau sebutan, bukan nama, kan begitu. Jadi nggak nyambung itu satu. Yang kedua, mengambil kata Theos dan Yesus itu kan dalam bahasa Yunani. Nah, harus terus waktu dikutip-kutip ayat di dalam Perjanjian Lama segitu banyak, itu kan diakui sebagai Yesus, disamakan Yesus dengan Isa, kan begitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, jangan pakai ilmu. Saya lihat nih banyak yang digunakan adalah ilmu CCP, saya sebutkan ya. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab itu dicomot-comot, kemudian dilakukan dicocok-cocokkan gitu ya, comotologi dicocok, lalu P-nya itu dipelintir artinya. Jadi tadi misalnya di dalam mengenai nama kan, itu jelas-jelas di dalam Bible di Perjanjian Lama itu mengatakan namanya adalah Yahweh untuk selama-lamanya. Saya bacakan loh ayatnya banyak, tetapi itu dibantah, itu nggak perlu ditafsirkan lagi. Saya kasih tahu, tidak ada satupun nama Allah di dalam bahasa aslinya Bible ya, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, apalagi Perjanjian Lama, nggak ada satupun. Begitu juga sebaliknya, nggak ada nama Yahweh. Jadi memang sesembahannya itu berbeda ya. Silakan itu lebih didalami lagi di situ ya. Jangan mengambil ayat-ayat dari Alkitab lalu dipakai untuk mencocok-cocokkan gitu ya, memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran, padahal kita berbeda kan gitu ya. Saya tadi sudah sampaikan di dalam Shema Israel saja, orang saya nggak berani manggil nama YHWH, mereka mengganti dengan Hasem, atau dalam Shema Israel diganti dengan Adonai, dan itu semua plural. Jadi mau dibantah gimana? Esa atau Ehad,
ya. Yang dimaksud di dalam Bible itu kan berbeda. Itu kan menunjukkan Esa yang seperti apa itu. Kenapa ada Trinitas? Karena ada ayat-ayat seperti di Kejadian 3:22, manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Itu mau dibantah seperti apa lagi? Ya, coba dibaca tuh Kejadian 3:22. Kemudian mengenai nama, ya, saya udah sebutkan tadi Keluaran 3:15 ya mungkin. Ini ya, Elohim berfirman kepada Musa, katakanlah demikian kepada Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku, ya. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Silakan dilihat di dalam Bible Hub dalam bahasa aslinya. Apakah itu berbeda? Ya, silakan. Tadi sudah saya bacakan banyak sekali, ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, ya, Yohanes 5:46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia, yaitu Musa, ia telah menulis tentang aku. Jadi kalau dibaca lagi dalam Lukas itu kan Yesus mengatakan, baca dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur itu kan menulis tentang dia, ya. Jadi di dalam Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu pusatnya adalah Yesus yang datang sebagai Mesias, ya. Itu ada ditulis di dalam Bible. Makanya orang Israel sampai sekarang itu menantikan Mesias itu yang ditulis dalam nubuat-nubuat yang ada di dalam Perjanjian Lama, ya, di tanah itu, ya. Itu, ya. Mungkin sampai situ mungkin teman-teman mungkin ada yang mau sholat maghrib, ya, dipersilakan lah. Mungkin kita jeda dulu lah, ya. Oke, thank you. Bentar dulu Pak Yohanes. Izin boleh nanya ke Pak Yohanes, Bang Andi? Ya, silakan. Pak Yohanes, selamat sore Pak. Sore. Ya, boleh bertanya Pak sedikit. Kalau Bapak bisa jawab, kalau tidak skip aja, nggak jadi masalah Pak, ya. Oke Pak, ya. Kalau Zabur itu kan diturunkan periwayatannya ke Nabi Daud, periwayatannya ke Nabi. Kalau Taurat ke Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran ke Nabi Muhammad. Nah, kalau Bible Bapak ini Nabi mana yang merisalahkannya Pak? Boleh Bapak jelaskan? Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Sedikit teman-teman sebelum dijawab oleh Pak Yohanes, sekedar menginformasikan kepada teman-teman sekalian bahwa saudara Yohanes ini mewakili Kristen agama dari Barat ini mencoba melakukan framing tipuan dengan mengambil Kejadian 3 nomor 22. Di situ tidak ada kata kita di dalam original teksnya. Berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga hidup selama-lamanya. Di situ tidak ada kemudian kata kita. Wa yomer yothepa fe Elohim hen aha Adam haya ke ahad mimenu. Itu tidak ada kemudian merujuk kepada kata kita yang merujuk kepada sama seperti kita, tapi kami merujuknya kepada diri Tuhan itu sendiri. Di mana yang dimaksud di sini Adam itu mengetahui sama seperti Tuhan mengetahui. Adam pun mengetahui. Adam tahu mana baik mana buruk. Tuhan juga maha tahu. Kalau Adam tahu, kalau Tuhan maha tahu, beda. Tetapi yang dikatakan Mimenu itu bukan seperti Tuhan, Adam menjadi seperti Tuhan dalam bentuk hakikat, tidak. Jadi itu adalah tipuan yang dilakukan oleh terjemah untuk supaya pengajaran bintang timur atau Helal bin Zakar itu bisa diimani oleh orang-orang yang pemikir lemah, yang tidak memiliki kekuatan berfikir dalam mencari objek kebenaran dalam bertuhan. Jadi terjemahan yang sesungguhnya, berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tidak ada kata kita di situ. Demikian untuk sementara. Silakan dilanjut. Saya ibadah dulu. Maaf mengganggu. Silakan Bang Cilukba dan Yohanes, tidak usah ditanggapi saya Bang. Jawab aja pertanyaan saudara Cilukba. Ya, oke. Jadi ini ya silakan aja nanti dibuka Bible Hub ya. Jadi Wayomer Yahweh Elohim Hen Ha Adam Hayah Keesat Menu ya, itu kan. Jadi
itu nanti silakan aja ya. Ini kita di zamannya internet, jadi kawan-kawan bisa buka Bible Hub ke bahasa aslinya, dilihat terjemahan literal, itu artinya terjemahan dibaca arti kata per kata gitu ya. Jadi garis bawah itu ya kata salah satu ya. Oke. Kemudian tadi bertanya mengenai kitab. Jadi pertama, kenapa ada pertanyaan seperti ini muncul karena ketidakpahaman. Jadi Injil itu adalah kabar baik ya. Bahkan kitab Taurat itu kan ditulis bukan hanya Musa, di situ juga ada Yosua ya. Jadi tapi itu sudahlah gitu ya. Kalau Interupsi 15 detik paling lama. Bung, kalau Anda berbicara mengenai Bible Hub itu adalah terjemahan Indonesia ke Ibrani. Harus Anda masuk ke dalam kodeks. Di situ hanya ada kodeks 03045 kata yada itu bukan kita. Kalau Anda melihat dari Bible Hub, memang betul dari Indonesia ke Ibrani, karena kata kita itu menu itu kita atau kami, betul. Tapi dalam kodeks original teksnya tidak ada kata itu. Yang ada hanya kode 03045. Yada itu bukan seperti itu artinya. Ya, oke, saya tutup kuping supaya saya nggak dengar. Silakan dilanjut. Mohon maaf semuanya. Silakan. ya nggak apa-apa, saya kan bilang silakan dicari sumber dari manapun ya. Jadi kalau bilang dari Indonesia ke Ibrani, nggak, Bible Hub itu ya artinya kan ditampilkan bahasa aslinya, di situ ada kamus bahasa Ibraninya juga. Jadi silakan saja dicek gitu ya. Oke. Jadi silakan untuk masing-masing ya, PR untuk masing-masing. Dan saya garis bawahi salah satu ya. Oke. Gitu. Saya lanjut tadi ya. Jadi Bible siapa nih? Bible itu atau Alkitab itu kan berisi ada 66 kitab ya. Jadi penulisnya itu dalam range waktu 1500 tahunan, dengan ada 66 kitab itu penulisnya sangat banyak dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Izin Bang Yohanes, pertanyaanku, nabi mana? Kalau ada jawabannya dijawab, kalau nggak ada jangan dijawab. Bapak ngelantur kemana-mana Pak. Aku nggak suka, bilang aja nggak ada nabi atau nggak ada nabi yang merisalahkannya. Lebih baik begitu Pak. Ini kalau misalnya saya menjelaskan ini, misalnya Bapak paham, mungkin nggak akan bertanya. Jadi di dalam Bible itu, Perjanjian Lama itu kan ada kitab-kitab, 5 kitab Pentatek itu yang ditulis oleh Musa dan Yosua, kan begitu ya kan. Lalu ada kitab para nabi ya, makanya sebut Tanak. Lalu ada kitab Mazmur ya, kalau di dalam itu situ itu kan penulis kan saya cerita tuh masing-masing. Nah itu semua ya kitab Perjanjian Lama itu yang sama persis yang disebut sebagai Tanak itu ada di dalam Bible yang disebut sebagai Perjanjian Lama, kan begitu. Oke, sampai sini udah paham belum? Nggak paham. Yang kutanya nabi yang merisalahkan Bible Bapak siapa? Sebut aja satu orang, nggak usah kemana-mana Pak. Ini karena pertanyaannya salah loh. Jadi pertanyaannya, kok siapa yang menulis Bible? Dia menulis Bible itu sudah saya sebutkan tadi loh. Bukan yang menulis Pak. Gini aku ulangi. Kalau Zabur itu kan dirisalahkan atau diriwayatkan, diturunkan melalui Nabi Daud. Torah kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Abang ini, Nabi mana yang merisalahkannya hingga menjadi buku, menjadi kitab? Kalau nggak ada, nggak usah dijawab Pak. Kalau ada jawab ya, siapa namanya itu Pak? Kenapa saya bilang pertanyaannya salah ya? Pertanyaan yang benar adalah ya, bagaimana sampai bisa ada Bible ya, terbentuknya Bible, atau bagaimana kitab itu di kanon, itu lebih tepatnya ya. Nggak bonyok Bapak, berarti bukan firman Allah langsung ke Kristen. Kalau Bapak menjelaskan soal kanon, artinya ada kitab terdahulu, Bapak cetak ulang, Bapak produksi ulang, baru Bapak jadikan kitab Bapak. Aku cuma tanya nabi mana, kalau nggak ada nggak usah dijawab, lebih aman Bapak. Jangan kemana-mana Pak.
kemana-mana. Bapak nggak ngerti bahwa Bible itu dari hasil kanonisasi. Ya kapan Kok nanya nabi yang ini gitu loh. Itu kan pertanyaan lucu buat saya. Iya, contoh terdekat. Kalau Torah itu bentuk kanon, kapan Musa mengkanonkannya? Siapa yang mencatatnya? Ya. Coba. Sekarang Bapak paham nggak artinya? Ya, jadi proses kanonisasi Alkitab itu adalah proses di mana kitab-kitab itu, ya, tulisan-tulisan itu dikumpulkan, kemudian diuji kan, diakui kan, karena halo. Iya, saya paham, Pak. Kalau ke situ Bapak tambah hancur nanti, Pak. Tambah hancur. Itu Mungkin kan kitab-kitab yang dikumpulkan. Mungkin dipermudah kayak gini, Bang. Pak Yohanes mungkin dipermudah gini. Dari eviden yang ada. Itu Pak Yohanes mungkin dipermudah kalau nggak ada nabi. Gini loh, itu Bible itu khusus perjanjian baru itu sumbernya dari mana? Itu aja dipermudah aja, nggak usah menyebut nabi. Jadi diulang ya, Bible yang berbahasa Yunani itu sebenarnya sumbernya dari mana? Kok tiba-tiba ada gitu loh? Silakan. Ya. Jadi pertama itu kan di kanon, ya. Pertama di kanon. Jadi kalau udah paham itu di kanon bagaimana, ya, baru saya jelaskan siapa saja penulis, ya, penulis-penulis kitab di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Itu namanya juga di kanon, dikumpulkan, ya, dikumpulkan, kemudian di kanon dikumpulkan gitu ya. Ya, siapa yang ya oke Bang, dijawab di kanon dikumpulkan gitu. Jadi apa ya gini pertanyaannya Bang, saya jelasin singkat aja. Udah dijawab itu ya. Jadi di kanon dikumpulkan gitu ya. Apa yang dikumpulkan, terus siapa yang mengumpulkan, dan siapa yang mempunyai otoritas bahwa inilah yang terbaik buat kita. Silakan. Maaf ya Pak Ciluk Baya, dipermudah aja Bang, kalau pertanyaan Abang memang sulit dijawab itu. Ya lanjut Bang Andi. Maksudku gini, kalau memang nggak ada jawabannya udahlah, nggak usah dijawab. Kita juga nggak masalah kan, kita paham. Ini memaksakan menjawab, akhirnya melebar kemana-mana, dia susah sendiri nanti, bertambah pertanyaannya kan. Makanya pertanyaan Abang dipermudah aja biar dia mudah menjawab. Kan kita sesuaikan dengan keilmuan mereka. Jadi mereka tadi itu dibilang dikumpulkan baru di kanon, ya ditanya lagi apa yang dikumpulkan, terus siapa yang mengkanon, gitu loh, sehingga bisa Anda yakini sampai saat ini gitu loh, siapa tokoh itu gitu loh. Seperti perumus Pancasila kan ada tokoh-tokohnya tuh, Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno dan lain-lain. Itu yang perumus Pancasila. Jelas gitu loh. Nah, kalau perumus Bible ini apa? Materinya apa? Di mana mencari materi gitu loh. Dan siapa tokoh-tokoh itu gitu loh. Sehingga muncullah yang berbahasa Yunani itu. Disebut Perjanjian Baru. Kira-kira itu pertanyaannya. Biar Kristen juga paham, jangan sampai dia punya, oh ini yang kau pegang, yang kau imani itu sumber dari mana gitu loh. Kira-kira gitu. Silakan Pak Yohanes. Itu pertanyaan basi Bang Andi ya, dari zaman Zoom dulu itu sampai sekarang Kristen muter nggak bisa jawab. Bukan Mbak, loh, itu kan di dalam Kristen itu ya, bahkan kitab-kitab yang dianggap pseudo atau ini pun nggak disingkirkan, dihapus. Makanya gini. Jadi ini sebenarnya pertanyaan mengenai sejarah dari kanonisasi dari Bible itu kan gitu. Ini kan proses yang panjang ya, di mana kitab-kitab ya yang ditulis itu kan dilihat ya, dikumpulkan lah gitu ya semuanya. Proses ini kan terjadi selama beberapa abad ya, dan ini melibatkan banyak orang ya gitu ya. Jadi
misalnya nih kanonisasi perjanjian lama gitu ya, Tanak ini ya, atau Ke PB aja dulu Pak. Kalau ke lama udah kita tahu Septuagint. Ke PB aja Pak, PB aja. ya, kalau kanonisasi perjanjian baru ya, itu kan dituliskan dalam bahasa Yunani semua kan gitu ya. Dan sebentar, ini saya sambil nyetir jadi agak hati-hati Pak, jangan sampai seng kiri belok kanan. ya, jadi gini, ini gini, perjanjian baru itu kan ditulis oleh berbagai penulis ya, halnya perjanjian lama yang menulis itu kan adalah rasul-rasulnya kan gitu, itu ya gitu kan ini. Karena rasul itu adalah murid-murid Tuhan Yesus ya, yang punya tugas untuk memberitakan Injil, itu yang ada di dalam perjanjian baru. Jadi intinya perjanjian baru itu menulis kegenapan dari apa yang ada di dalam nubuat di perjanjian lama. Nah sekarang penulis-penulisnya siapa aja? Ini sebenarnya gini ya, ini kan kita udah ada teman-teman tuh sebenarnya bisa akses sendiri juga gitu ya. Karena ini ada banyak kitab di dalamnya ya. Jadi misalnya nih Injil Matius ditulis oleh siapa ya? Seorang Lewi kan gitu. Karena murid-murid Tuhan Yesus kan orang Yahudi ya. Gitu. Dia Rasul Matius ya, mantan dari pemungut cukai kan gitu. Saya Markus ya. Gini izin Pak Yohanes, waktu kita terbatas gini lah ya Pak ya. Kalau abang tidak bisa menjelaskan apa yang dicari, lembaran-lembaran apa yang dicari, bahan-bahan apa, terus siapa yang mempunyai otoritas untuk mengkanon, ya mari kita ke datanya aja deh, dipermudah lagi deh. Contoh aja ya, kita ambil contoh Lukas 1 atau Yohanes 1. Kalau Lukas 1 itu Pak, ini bagaimana cara mendapatkan sehingga dia menulis nih. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mula, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui, dan seterusnya begitu. Artinya apa? Kalau Lukas 1 ini Pak, cara mendapatkan bahan untuk menulis adalah menanyakan saksi mata dan mengadakan penelitian. Jadi tulisan Lukas berdasarkan saksi mata, ditanya-tanya dan dia meneliti. Itu kalau Lukas 1. Jadi ibarat kata Lukas ini adalah seorang wartawan, sehingga dia membukukan teratur agar berguna bagi Anda. Nah itu hasil informasi dari Lukas. Bahan-bahan penulisan Lukas adalah sebagaimana Lukas 1 pendahuluan, dia menanyakan saksi dan mengadakan penelitian. Kalau untuk Yohanes 1 pembuka, pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Theos itu adalah Logos. Yohanes 1 mengcopy paste, mengambil alih dan merubah sedikit himne Platonis Yunani, yang dari Platonis Yunani itu identik 99,9%, sedangkan Platonis Yunani lebih dulu ada daripada Yohanes 1. Perbedaannya hanya dirubah kata berasal, Yohanes merubahnya menjadi adalah. Kira-kira redaksinya begini. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu berasal dari Theos. Itu himne. Kalau Yohanes 1, Logos itu adalah Tuhan. Jadi kata berasal saja dirubah menjadi adalah. Itu kira-kira Pak. Kalau Anda ingin lebih belajar lebih jauh, dibaca dulu pembukaannya. Dan siapa sumbernya? Ya mereka hanya mencari bahan-bahan, kemudian ditulis agar berguna bagi pembacanya. Kira-kira gitu Pak Yohanes. Ya jadi gini ya, nanti saya lanjutkan yang tadi dulu ya. Jadi Bible ini di kanon itu berasal dari apa? Dari tradisi lisan dan tulisan, berbeda dengan di Al-Quran yang menghafal ya. Kemudian saya ke Lukas 1 ya, karena disinggung Lukas 1 ayat 1.
Di situ kan ditulis Theophilus yang mulia. Siapa nih Theophilus? Kan gitu. Jadi ini orang yang bernama Theophilus ini kan kalau diartikan namanya itu kan berarti dia Theophilus ya, Theo Tuhan cinta ya. Jadi orang yang dikasihi Tuhan kan gitu ya dalam bahasa Yunani. Jadi dia ini individu kan gitu ya. Jadi ditujukan kepada si Theophilus ini berarti disebut yang mulia, berarti dia punya status ya, status sosial yang tinggi. Lalu kata-kata banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Jadi Lukas ini kan tahu bahwa sudah ada upaya-upaya lain untuk menulis atau menyusun suatu narasi ya tentang kehidupan dan juga ajaran-ajaran ya dari Yesus gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat Lukas itu menulis Injil ya, cerita Injil ya, itu sudah ada tradisi tertulis dan lisan yang ada di dalam di zaman itu ya, tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus ya. Dan itu ya. Jadi itu berdasarkan dengan apa dari yang ada kan gitu. Nah, lalu tentang peristiwa-peristiwa yang telah digenapi ya. Jadi frasa ini kan menunjukkan pada apa? Mengenai penggenapan nubuat atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi ya, yang dilihat sebagai apa namanya yang sudah digenapi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi makanya Lukas ini menguraikan di dalam kitabnya tentang bagaimana kehidupan, pelayanan, kematian dan kebangkitan Yesus sebagai pemenuhan dari nubuat-nubuat tersebut. Jadi kalau secara sederhana kesimpulannya Lukas 1 ayat 1 ini kan bagian dari pengantar Injil Lukas ya. Kemudian Pak, kepanjangan Pak waktu menyatakan bagaimana tujuan penulisannya gitu ya. Dia ingin memberikan catatan yang teratur ya gitu. Oke, jadi kalau Theophilus itu yang mulia bisa baca beberapa literatur. Dia adalah pejabat pemerintah Roma yang menjadi sponsor untuk penulisan Bible yang ketiga. Theophilus juga lah kalau nggak salah hidup di 60 sampai 110 Masehi gitu. Kemudian Theophilus ini adalah sebentar Pak, Theophilus ini adalah orang yang dipanggil yang mulia. Jadi ada, kalau mau disimpulkan, Theophilus adalah seorang raja yang mensponsori atau mengiyakan tulisan Lukas dan kisah para apostolos itu. Kemudian Theophilus ini tadinya bukan Kristen, kemudian ditobatkan menjadi Kristen. Itu Theophilus itu. Jadi banyak sekali kerjasama Lukas ini nih dengan Theophilus yang menjadi sponsor tulisan Lukas, baik di Lukas maupun di KPR. Kira-kira gitu Pak. Kalau saya melihatnya kan berarti Theophilus ini hidup di zamannya Tuhan Yesus juga ya, di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa penyaliban. Enggak Pak, salah Pak. Theophilus orang Roma, Yesus orang Yahudi Pak. Enggak sehidup. Enggak pernah ketemu Pak. Begini loh, maksud saya itu hidup di masa itu kan, di zaman itu ya. Dan bangsa Yahudi waktu itu ini loh, yang menyalibkan itu orang mana? Orang Romawi loh. Justru itulah Pak. Masa nggak ada hubungan. Justru itu Pak, intervensi pagan Romawi ini Pak, yang memang ini ajaran Zeus, ajaran dewa, yang terus meminta darah manusia menebus dosa. Inilah yang dimaksud Pak, intervensi ya daripada ajaran pagan Romawi ini dimasukkan ke dalam dan di kanon. Itulah yang Anda pakai sekarang. Makanya kan Anda tidak harus ada yang datang sebagai manusia untuk ditumbalkan, menumpahkan darahnya di tiang salib agar dosa Anda diampuni, dihapuskan, dan sekaligus dia adalah Tuhan. Ini ajaran dari Theophilus. Ini ajaran dari tradisi Romawi Pak.
Tapi nggak apa-apa sih, supaya terbuka aja, Iya. biar jelas semuanya kan gitu. Itu kan kesimpulan yang terlalu sumir ya. Ini loh, itu di dalam Injil dalam kitab di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu penulisnya berbeda loh. Ya. Terus kitab-kitab berikutnya juga. Kalau itu misalnya ya ditulis dengan maksud yang tidak baik, pasti ada ketidaksamaan. Tapi ini sama semua, ini orang yang berbeda. Ya begitu juga dengan perjanjian lama. Jadi ya Anda terlalu memelintir, mana ada kayak itu. Penebusan itu cuma ada di dalam Yahudi dan Kristen aja, itu nggak ada di dalam Islam. Jadi ada pengorbanan ya, anak domba ya, anak domba itu. Tapi Anda kan larinya ke manusia, sebagai Pak. penebus. Ya. Inilah yang kita tahan di dunia, dan kenikmatan terbesar Bang, di mute itu, moderator tolong aktif dong. Ini kalau nggak ada moderator nih, Bang, buka room itu ditungguin, Bang, jangan dibiarkan. Jadi Pak Yohanes, kalau Satu sesi lagi bang, kepala terakhir dari saya ya, menjelang juga maghrib. Kali gini Pak Yohanes, janganlah digabung-gabung antara ajaran Yahudi dengan ajaran Anda. Yahudi itu kan pengorbanannya anak domba, Pak. Itu alat teksnya itu ya, yang terjadi anak domba. Ada kan anak manusia. Kalau ajaran para nabi pun untuk mengorbankan anak manusia. Itu alat uji saja kepada Abraham. Intinya adalah binatang. Datang Romawi memanggil memakai momen ini. Nah, ini cocok kayaknya nih dengan ajaran kita ini. Kita ganti aja yuk menjadi manusia. Tapi kita beri gelar anak domba supaya nggak terlalu dramatis gitu loh. Disamarkanlah menjadi anak domba padahal endingnya adalah manusia yang dikorbankan. Ini ajaran sudah ada sebelum Yesus lahir kok. Nah itu. Jadi Di dalam Bible, kesimpulannya adalah Pak, terakhir kesimpulannya adalah buktinya Bible Anda itu berbahasa original teksnya Yunani, Roma. Artinya adalah pasti kalau original teksnya Yunani pasti berbau Yunani. Nggak bisa disangkal, Pak. Terima kasih. Lanjut. ini ya, itu perjanjian lama saja ditulis dalam bahasa Yunani, kemudian ke Ibrani lagi kok, gimana sih? Kemudian mengenai korban ya, di dalam Alkitab bahkan Abraham itu diminta untuk mengorbankan anaknya kan, kemudian diganti dengan anak domba. Jadi itu semua adalah gambaran karena apa yang ditulis dalam kitab Musa, para nabi dan Mazmur itu menulis tentang Yesus, tentang maksud kedatangannya. Ya, kalau Anda yang Islam nggak akan paham karena ini suatu rangkaian, itu saling terkait semua apa yang ditulis dari kitab. Apanya yang saling terkait, Pak? Saling menyangga, Pak. Orang tadinya domba kok diganti jadi anak manusia, Pak. Gimana sih, Pak? Itu kan pemahaman yang terlalu mensimplifikasi. Bukan pemahaman, Pak. Ini fakta, Pak Yohanes. Ini fakta, Pak. Anda kalau tidak ada Kristen, kalau tidak ada pertumpahan darah manusia di tiang salib, Kristen nggak ada. Kalau tidak ada pertumpahan darah anak manusia terkutuk di tiang salib, Kristen nggak punya Tuhan. Jadi domba diganti menjadi darah manusia. Gitu loh. Ini kan ajaran Romawi, Pak. Ajaran Roma gitu loh. Yesus Kenapa mesti harus dibantah sih? Kan terjadi, Pak. Iman Anda itu harus Yesus mati menebus dosa, Pak. Yesus sendiri menulis tentang bagaimana dia akan mati. Itu ada di dalam semua kitab Injil. Ya silakan saja, Pak. Ganti dari hewan menjadi anak orang, ya silakan, itu akidah, itu iman Anda, nggak ada masalah tuh. Tapi kalau mau diserobotkan dengan ajaran para nabi itu kagak nyambung. Jadi sederhananya begini, Anda tidak menerima apa yang ditulis di dalam Injil Markus. Ya, ini bukan terima nggak menerima, Pak. Ini data dan fakta bahwa tadinya anak domba diganti menjadi anak manusia. Ini fakta, Pak. Data dan fakta adalah Yesus mati disalibkan. Ya iya, itu fakta iman Anda gitu loh. Iya, bukan itu bukan fakta iman saja, fakta sejarah. Ya silakan saja percaya sejarah itu. Karena memang sejarah Romawi ya begitu, Pak. Sejarah ada. Jadi sejarah Romawi memang kayak begitu gitu loh.
Jadi kalau Anda tidak menerima apa yang ditulis di dalam kitab Injil, Matius, Lukas, ya, Markus, Yohanes, berarti Bukan memang masalah terima nggak Yesus terima yang di Pak, dalam tapi Injil Anda itu harus bukanlah Isa terbuka yang di dalam sini, Al-Quran, Pak Yohanes. gitu loh. Anda harus yang terbuka bahwa ajaran kami adalah ajaran mengganti domba menjadi anak manusia. Karena ini ajaran memang bersumber dari Roma. Kalau tidak ada darah manusia ditumpahkan di atas tiang salib, kami tidak ada Kristen. Karena itulah pangkal pondasi agama Kristen. Silakan jujur saja berkata begitu. Itulah makanya original tes Bible kami adalah berbahasa Yunani. Jadi memang kami ini berbudaya Yunani dan berbau pagan Yunani. Itu aja Pak, kok repot? Silakan saja Pak, gak ada pemaksaan kok. Dan ini fakta, kira-kira gitu. Ya, yang repot sih saya nggak repot, yang repot kan Anda. Makanya saya bilang, kalau Anda tidak menerima apa yang ditulis di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya siapa yang nolak? Nggak ada yang nolak, kan itu agak iman Anda. Siapa yang nolak iman kamu? Silakan saja gitu loh. Iya, karena Anda gini loh. Kenapa saya katakan ini? Karena Anda mengatakan itu tentang iman saya, comot-comot ayatnya, ya. Saya tidak pernah menyinggung ayatnya Al-Quran di sini ya. Anda mengatakan dari Alkitab. Nah berarti Yesus yang ada di dalam perjanjian baru itu memang bukan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Terus kenapa selalu mengambil ayat-ayat itu untuk dicocok-cocokkan? Nggak ada justru ya, iya mengambil Pak. Tadi dulu Pak, ini harus lurus lagi, ini framing lagi nih Pak Yohanes ini. Justru Kristen ini masuk ke Indonesia memanggil memakai istilah-istilah Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih dipakai, gereja Isa al-Masih dipakai, Bible-nya tadinya sampulnya Bible diganti menjadi Alkitab. Siapa yang nyolong-nyolong Pak? Kami di Al-Quran konsisten, nggak ada itu kopi-kopi pas, nyolong-nyolong nggak ada. Jadi yang menjadi agama inkulturasi, yang menjadi plagiat siapa sebenarnya? Coba lihat di terjemahan Anda itu, ada Isa al-Masih kok, ada gereja Isa al-Masih gitu loh. Coba Pak pikirkan itu, kenapa mesti ada nama Isa al-Masih? Kenapa mesti ada gereja Isa al-Masih? Kenapa mesti ada Alkitab sampulnya? Kenapa mesti ada kata Rasul? Kenapa mesti ada kata Allah di sana? Siapa yang nyolong-nyolong Pak? Anda lah, gitu loh. Jadi tadi betul nggak ada Isa al-Masih Pak. Jadi bicara itu substansi, jangan kulitnya. Nah, ini substansi banget ini loh. Enggak, ngomong sini dilarikan ke sana, itu enggak substansi. Ya karena Anda ngomong apa ya? Setiap Anda framing saya harus luruskan. Ya karena memang dikutip dari Alkitab kan. Dari tadi Bang Zuma ngambil dari ayat-ayat di dalam Alkitab. Ya karena siapa yang framing? Karena siapapun yang Anda bawa, kita pakai yang Anda bawa itu sebagai alat uji. Iya kan gitu ya. Anda membelanjakan uang, kira-kira kita ini punya feeling, wah ini uang palsu yang Anda bawa. Yang uang yang Anda bawa itulah kita uji. Nah, begitu juga Anda datang sebagai Kristen, yang Anda bawa itu yang kita uji. Nggak mungkin pakai kitab lain untuk perbandingan, itu lebih parah namanya gitu loh. Makanya Pak, jujur saja, Anda seorang Kristen adalah agama yang baru yang bersumber dari Roma. Karena ajaran para nabi itu tidak ada yang menumbalkan anak manusia. Yang ini terjadi, Yesus belum lahir ini ajaran Dewa Molok ini mempersembahkan darah manusia ke Dewa Molok sudah ada, dipegang oleh pagan Romawi. Untuk itu disimpulkan saja. Ya Pak Yohanes berkata, saya Kristen, saya memang budayanya, akidah saya berbau Yunani. Buktinya Bible saya berbahasa Yunani. Masuk ke Indonesia disamarkan, berbau-bau Yahudi dan berbau-bau Islam. Kenapa nggak dipasarkan secara jujur bahwa ini loh Kristen berbau Yunani gitu loh? Kenapa? Makanya Kristen itu tidak mau mencintai Yunaninya, bahasanya nggak mau, karena memang menjijikkan Pak untuk dibaca, sulit untuk dihafal, gitu loh Pak. Makanya supaya hilang kegengsian itu ya dibungkus-bungkus lah sedikit keislaman kan gitu. Itu pendapat Anda lah, hanya di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Memang Alkitab bahasa lain ada kata Allah, nggak ada. Jadi gini ya, dibilang agama baru aja udah nggak nyambung ya. Alkitab itu sudah selesai di kanon sebelum abad ke-6. Bible Pak, bukan Alkitab Pak, Bible Pak. Ya boleh bilang Bible ya. Itu yang saya bilang ngomong itu substansi, jangan ngomong kulit.
ya. Jadi Alkitab itu bahasa, ya. Jadi sudah selesai di kanon Alkitab sebelum adanya Islam. Jadi kalau dibilang agama baru itu saya ketawa aja gitu loh. Ya, izin dikit Bang Andi, mau Duluan mana Islam sama Kristen? Saya tanya. Ya udah Pak Johannes berkenaan dengan pertanyaan. Jadi kanonnya udah selesai ya, dia sebelum ada. Izin Bang Andi ya, mau maghrib dikit aja. Bang Jonas, berkenaan dengan pertanyaanku tadi, ini aku tampilkan ayat favoritku nih. Di seluruh Bible ayat inilah favoritku ya. KPR. Saya nggak bisa baca ya, nggak bisa lihat karena nyetir. Nah, mungkin Bapak ingat KPR 9 di ayat 4 sama 5-nya. Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Siapakah engkau, Tuhan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Berkenaan dengan pertanyaanku tadi, Pak, ya. Ini otomatis di dalam Bible Bapak itu, aduh ya Allah, ya Rabbi, ribet tempatnya. Dia menjadi rasul tanpa kanon, tanpa pengumpulan segala macam, dia udah jadi rasul dan mampu berfirman di Bible Bapak. Gimana ini Pak? Silakan Pak. Oh izin Bang Jilupa, itu ada kedengaran musik, itu nggak kena copyright nanti kalau ada yang live. Ada musik? Nggak ada. Ada ya? Kedengeran. Di mana itu? Udah aku pamit dulu, aku pamit ya. Assalamualaikum. Emang ada musik? Gak denger gua pakai inspirasi. Waalaikumsalam. Wabarakatuh Bang Andi. Waalaikumsalam. Kedengeran barusan Bang Andi. Jadi kesimpulannya gini aja, kesimpulannya adalah ya kalau memang mengatakan Kristen itu agama samawi silakan saja sih. Tapi tidak ada satupun nabi yang pernah ada di muka bumi ini beragama Kristen. Mulai dari Nabi Adam sampai termasuk Yesus Mesias nggak ada yang beragama Kristen. Tapi kalau kita lihat mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka semua Muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berserah diri kepada Sang Pencipta. Semua Nabi yang pernah ada di muka bumi ini. Tapi kalau kita lihat Kristen, penulis-penulisnya berserah diri kepada siapa? Paulus misalnya berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Yesus. Kristen berserah diri kepada siapa? Berserah diri kepada Yesus. Bukan kepada bapaknya Yesus yang mengutus Yesus. Artinya apa? Kristen ini adalah di luar lingkungan ajaran para nabi. Jelas itu sampai kapanpun dibahas. Anda mau ke Yahudi, Anda ketabok. Anda mau ke Muslim, Anda ketabok. Jadi silakan jujur saja bahwa Kristen ini memang di luar daripada garis ajaran para nabi. Itu jelas itu. Nabi Adam ditanya coba, "You agama apa Nabi Adam?" Nggak mungkin dia bilang Kristen. Pasti dia bilang, "Ya saya adalah Muslim, berserah diri kepada Tuhanku." Tanya Musa, tanya Daud, tanya Nabi Isa alaihissalam. Mereka semua hamba Allah. Jelas itu. Tidak mungkin ada nabi menghambakan kepada sesama nabi. Kagak mungkin Nabi Isa alaihissalam menghamba kepada Nabi Musa. Tidak mungkin Nabi Musa menuhankan Yesus. Tidak mungkin Nabi Daud menuhankan Yesus. Karena Yesus ini datang ke muka bumi setelah Bunda Maria melahirkan dia. Bunda Maria sendiri yang merawat anaknya. Kagak pernah mengklaim anaknya adalah sembahanku. Kagak. Jadi agama Kristen ini Tuhannya baru, yaitu Yesus. Jelas itu. Nah, lebih baik jujur saja begitu. Teman-temanku semua di sini. Ya, agama kami Kristen ini Tuhan kami Tuhan baru. Jangan lagi dipraming-praming bahwa Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia. Ini ajaran apa? Ajaran Siddhartha Gautama menjadi Krishna, menjadi apa? Zeus menjadi apa kan gitu, dewa-dewa. Gitu loh. Ya kita aja Pak Yohanes, jujur saja. Kita nggak memarahi Anda, kita nggak menghakimi, kita nggak tertawa, tapi datanglah membawa kejujuran, datanglah membawa ciri khas, datanglah membawa jati diri. Supaya jelas perbedaannya, jangan berkamuflase lagi gitu loh. Jangan seperti serigala berbulu domba.
Jangan licik seperti ular, tulus seperti merpati, nggak bagus. Datang apa adanya kayak Hindu, jujur dia agamanya jelas. Buddha agamanya jelas. Aliran kepercayaannya agamanya jelas. Ini Kristen datang ke Indonesia. Terbungkus-bungkus gitu loh. Terbungkus domba, apa? Kelihatannya domba santuy, tapi sebenarnya serigala dibungkus domba. Jadi hati-hati, waspada teman-temanku semua. Ini agama ini gitu perlu kita waspadai. Dengan cara apa ya? Menerjemahkannya saja perlu intrik-intrik, tepu-tepu gitu. Pak Yohanes kan udah akui bahwa terjemahannya punya intrik kekeliruan di situ, tepu-tepu. Ada kata Allah, ada kata Rasul dan seterusnya gitulah. Kenapa mesti harus dibungkus ke Islam-Islaman? Kenapa nggak pakai Theos, Logos, Apostolos? Kenapa mesti Rasul? Kan nggak ada akar kata Rasul di Bible Anda itu. Nggak ada, coba aja cari. Rasul itu bahasa Arab. Rasul itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Yang mempunyai kitab, memperoleh wahyu, wajib disampaikan kepada kaumnya. Ini Yesus nggak ada, mereka ngaku-ngaku Rasul Yesus. Kan kacau itu Pak, kacau sekali gitu. Jadi kalau bisa Pak, tolonglah kembali aja tampilan seperti, di restart ulang lagi aja tampilan apa adanya. Hilangkan istilah-istilah Islam, biar jelas perbedaan Kristen dengan Islam. Kira-kira gitu Pak Yohanes. Saya tanya dari belakang dulu. Jadi bahasa itu punya agama ya? Itu satu. Kitab suci itu punya bahasa sendiri-sendiri Pak. Iya. Gini, saya tanya. Bahasa Arab itu punya agama ya? Bahasa Arab itu tidak beragama, tapi agama Islam, kitab sucinya berbahasa Arab. Ya. Terus? Itu bahasa alat komunikasi Pak. Sebelum ada Islam orang pakai bahasa Arab nggak? Sebelum ada Islam, Sang Pencipta itu menurunkan kitab suci kepada nabinya sesuai dengan bahasa kaumnya agar mudah dimengerti. Ya, bahasa Adam ya bahasa Adam, bahasa Musa ya bahasa Musa. Gitu loh. Iya, jadi ini kan sederhana nih logika berpikir supaya jangan logika falasi. Sebelum ada Islam, sebelum ada Al-Quran, sudah ada bahasa Arab. Itu yang maksud saya. Terus kenapa Anda mau ke Arab-Araban? Kenapa Anda mau ke Arab-Araban? Bukankah Bible Anda itu berbahasa Yunani gitu loh? Saya ulang kembali Pak. Islam pun iya paham. Orang Kristen ke Arab sana. Ya sekarang Bible Anda itu berbahasa apa? Original teksnya Pak di PB bahasa apa Pak? Coba dijawab Pak. Emangnya Al-Quran nggak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia? Terjemahan Pak, ini kita berbicara original teks Pak, belum ke terjemahan dulu. Bible Anda itu original teksnya apa Pak? Saya tanyakan lagi. Original teks Bible Anda itu bahasa apa? Saya tanya, ada nggak Al-Quran ditulis dalam bahasa? Al-Quran itu ditulis bahasa Arab semua original teksnya Pak. Terjemahannya boleh ke bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia boleh. Iya, ada nggak diterjemahkan dalam bahasa Ibrani? Ada. Apa bedanya? Ya sekarang kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani terus ke Ibrani kan nggak boleh Pak. Harus tetap ciri khasnya Islam. Anda mau mengatakan ya? Anda ini ngeles kemana-mana nih. Anda ini sebenarnya ingin mencari draw. Akui saja. Pak, akui saja bahwa di Indonesia ini Bible-nya itu nyolong istilah Islam. Akui saja udah. Kalau gitu saya tanya satu kata. Allah yang ada di terjemahan itu Anda ambil dari mana? Jawab. Gini ya. Jangan gini, jawab dulu. Pak Yohanes, Anda tolong jawab. Dalam bahasa Arab. Tolong Anda jawab. Di-mute dulu itu, tolong Anda jawab. ALLAH itu di Yohanes 1 itu Anda ambil dari mana? Silakan jawab. Alkitab aja bisa ditulis dalam bahasa Arab. Nah, ini nggak jawab, ini nggak jujur, ini gimana sih? Saya tanya sekali lagi. Apa yang ada ditulis itu terjemahan bahasa Indonesia. Itu, host di-mute dulu dia host. Tolong dengarkan Pak, jujur di sini Pak. ALLAH itu di terjemahan Indonesianya. Anda ambil dari mana? Silakan. Ini saya pertanyaan ekstrim aja. Apa sih? Kita diterjemahkan dalam bahasa Arab saja bisa.
ya. Bahasa Indonesia itu menyerap banyak kata-kata ya dari Arab, dari Portugis, dari Belanda. Kenapa ini kenapa ini Kristen mengambil dari Arab? Kenapa Anda benci sekali? Kenapa ini Anda meludahi? Kenapa Anda injak itu original teks Anda yang Yunani? Kenapa diinjak? Kenapa nggak dipakai? Kenapa Anda ke Arab, bukan ke Yunani original teks Bible Anda? Kenapa Anda meludahi Yunaninya? Kenapa? Kenapa itu Yunani diinjak? Kenapa nggak dipakai, Pak? Nggak, saya tanya, dilarang Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Nis? Kagak dilarang. Siapa yang bilang melarang? Kagak dilarang. Dilarang ke dalam bahasa Arab, dilarang nggak? Tidak dilarang. Siapa yang melarang? Makanya ke dalam bahasa Arab aja boleh, ke bahasa Indonesia nggak boleh. Ini sekarang ini saya tanya yang di Indonesia, Pak. Dari mana ada kata Allah itu di Indonesianya? Jawab dulu ini. Sarapan lagi. Inilah orang-orang kucil pemakan babi nggak mau jujur nih. Tolonglah Pak Yohanes, cintai Yunanimu, jangan diinjak, jangan diludahi itu bahasa Yunani, Pak. Pakai jujur gitu loh, pakai sebagai jati diri agama Kristen. Sekali lagi di-mute. Saya himbau kepada seluruh pendeta yang ada di Indonesia sampai ke jemaatnya, cintailah original teks Bible-mu yang berbahasa Yunani. Jangan diludahi, jangan diinjak. Jangan dijadikan sebagai pajangan saja. Dipakai itu Yunani itu. Dipakai itu logos. Dipakai itu theos. Dipakai itu apostolos. Dipakai itu arkontas. Dipakai semua lah gitu loh. Dipakailah itu ingkar. Kenapa nggak mau memakai? Hei, kenapa kalian Kristen ini nggak mau memakai itu? Kenapa nggak mencintai original teks? Kenapa nggak mau pakai? Berpikirnya Ini saya ajarin yang benar kok nggak mau terima gitu loh. Tolonglah, pakailah itu kata logos, pakailah itu apostolos, pakailah itu theos. Hei, kenapa? Kenapa kalian kalian membenci sekali original teks Anda? Kenapa original teks Anda benci? Kenapa nggak mau punya ciri khas? Ciri khas Anda itu adalah Yunani, bahasanya Greek koine Yunani. Pakailah itu, jangan dibenci, cintailah itu. Hai Kristen-Kristen yang ada di Indonesia, cintailah original teks Bible-mu. Jangan dibuang. Jangan dibuang, rangkul dia, masukkan dalam kepalamu, pelajari dia. Kenapa Anda membenci original teks? Kenapa Anda tidak punya identitas? Kenapa? Apa sebabnya? Oke, karena ini maghrib. Terima kasih yang ada di YouTube. Saya tutup dulu. Saya harus maghrib. Atau ada yang lain mau melanjutkan, silakan. Saya standby dulu maghrib. Ya, saya tanggapi aja lah. Tidak ada yang membenci original teks ya. Bahkan Alkitab itu di kanon ya.